kayaknya. Hah? Pinrang hadir. Halo Pinrang, Bang Edi Edo. Makan bibel. Sapam ya Juma. Bukan. Supervisor. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Padang Sidium Puan hadir. Oh, jauh. Bilang aja Hansip si Zuma. Ya kayak mana kok dibilang aja? Kok kenyataannya bukan? Kayak mana mau dibilang dia Hansip? Lucu. Apalagi ada yang bilang Pak Leo. Minggu lalu aku juga ketemu Pak Leo. Terus kenapa gitu? Sebelum puasa, 3 hari sebelum puasa aku ketemu Pak Leo sama Bang Juma. Memang itu yang biasa Bang Juma cerita, kalau dia punya kakak angkat yang non muslim. Ya itu dia, Pak Leo itu. Orangnya baik. Aku aja hormat sama dia. Terus dibilang Bang Juma pinjam duitnya sama Pak Leo lah. Betul-betul ini fitnah-fitnahnya Oten ya. Gak kebalik. Dibilang sapam. Ada-ada aja. Bang Zuma gak tiap hari ngantor di Bang Beten ya? Iya, yang orang iri sama Bang Zuma kok bilang sapam. Itulah juga kan lucu ya kan. Sapam lah. Kalian lihat sendiri, Bang Zuma live dari pagi sampai siang. Terus malam juga live. Nah, apa nggak dipecat itu kalau jadi sapam? Ya nggak? Sarli kenal sama Pak Darmin? Kenal. Yang wakil kepala cabang Makassar. Benar nggak sih ini anti hujat? Sarli kenal Pak Darmin. Pak Darmin yang wakil kepala cabang BTN bukan? Sekolah binaan Bang Juma di Jakarta ada nggak Bang? Nggak ada. Aduh guys, sabar ya guys. Nur iya, kan pernah dikasih lihat itu namanya. Kau babunya Zuma ya? Iya, betul sekali. Tapi aku digaji ya sama aja sih. Betul sekali katanya Bang Saleh. Iya, aku babunya Bang Juma, mau gimana? Satu rumah kayak Bang. Iya. Di mana kok? Di Medan? Di Marelan. Ayo, apa lagi pertanyaan kalian? Gue pakai akun real tapi berani menghujat gak kayak sebelah akun fake semua. Kan asisten pribadi Bang Sardi ya, kerja juga itu namanya. Hahaha. Aduh, mana ini Bang Juma? Sapam masa banyak karyawan? Kan mustahil, betul. Gak nyambung kan? Bang Zuma anaknya 1 apa 2? 3 anaknya. Bang Sardi keponakannya Bang Zuma. Oten, iya benar. Pantasan jiwa-jiwa kacungmu tertanam. Jiwa-jiwa kacung? Yang mana tuh jiwa-jiwa kacung? Emang kau pernah lihat aku? Gak nyambung. Sudah, kalau diskusi gak nyambung, ini lagi ngomong gak nyambung. Aduh, mending kau mati aja. Tetap semangat Bang host. Biasa Oten kepanasan lihat dasarnya ilmu Bang Zuma. Iya. Bang Sadli asli Medan kah? Enggak. Makassar.
Anak bakso mah cewek berapa, cowok berapa? Cowok 2, cewek 1. Naik bentar bang, Bang Julius, tunggu Bang Juma dulu ya. Takutnya naik 5 menit ini. Rungkat, sabar. 5 menit lagi. Tunggu dulu, mana ini Bang Juma? Aku kayak bodoh-bodoh ini bicara sendiri. Oh. Gak ada. 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya dek, Julius. Ini ada Jesslyn Nathan. ini. Julius, buka open cam dong lagi sama Jesslyn tadi. Cece Jesslyn. Wah, Alhamdulillah. sini. Gimana kabarnya semua ini, adik-adik semua ini? Kok jarang kita komunikasi lagi? Apalagi Julius, orang paling sombong nih. Iya, susah dihubungi dia. Entah apa-apa dibuatnya. Di telepon gak pernah diangkat Julius ini. Sibuk banget dia. Lama dikeluarin di kartu keluarga dia tuh. Gimana, sehat-sehat aja dek? Bang Julius kenapa turun? Jaringannya Alhamdulillah. Gurunda, sehat Gurunda. Alhamdulillah seperti biasa. Sehat. Alhamdulillah. Ini di mana posisi? Di rumah? Di rumah Gurunda. Oh siap. Ya Oten yang tadi ngata-ngatain di bawah silakan request naik. Ya teman-teman yang ada di bawah silakan. Tema kita apa malam ini? Temanya stop menyembah Bapak. Stop menyembah. emang ada yang menyembah Bapak? Bapak dan Roh Bapak Kudus Budi. kan? Iya, Masya Allah. Teman-teman di bawah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang ada juga di YouTube, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahmat dan keselamatan untuk kalian semua. Malam ini kita akan membahas berhenti menyembah Bapak. Bapak siapa ini maksudnya? Bapak Gondolo. Bapak Gondol atau Bapak siapa? Bapak yang di surga. Bapak yang di langit. Oh yang di langit. Stop sembah Bapak di langit. Sad. Masya Allah. Kalamullah. Kalam ya Habib. Tadi sore itu lucu yang di tempatnya siapa? Blokir permanen. Iya, gimana tuh? Itu terkait ini dia terkait ucapan-ucapan kalimat-kalimat atau kalam yang diterima oleh Yesus semua sudah disampaikan kepada pengikutnya. Dan kata Yesus, pengikutnya percaya bahwa dia adalah Rasul. Pengikut Yesus setelah menerima semua firman dari Tuhan melalui
Yesus percaya Yesus itu rasul, percaya Yesus itu utusan. Panas tadi dia itu. Dari sana kita bisa melihat bahwasanya mereka ini bukan murid, mereka ini bukan pengikut. Karena kalau pengikut Yesus mengakui Yesus itu adalah rasul utusan. Sementara mereka mengakui Yesus itu justru Tuhan. Berarti mereka bukan pengikut memang benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Batu epot. Ustaz Batu Sugi epot. tadi. kok jadi batu epot? Iya, tadi dikasih pertanyaan sama Akhi Nandar. Kalau tahu batu epot itu apa? Katanya kan. Ya saya jawab, batu permata. Tapi ternyata jawabannya udah benar. Betul dong. Alhamdulillah. Disambut dulu itu Cika Seksi. Ya, selamat malam Cika Seksi. Iya. Malam. Apa kabar kalian? Baik. Puji Puasanya Allah lancar. baik. Puasanya lancar. Lancar, alhamdulillah. Baguslah kalau begitu. Saya mau bertanya bisa? Bisa. Oke deh. Islam Pak Kristen nih. Arti puasa buat kalian tuh apa? Menahan Menahan apa? segala sesuatu yang menjadi larangan. Larangan Kalau Tuhan. menahan- Oh ya. Terus apa lagi? Yaitu menahan diri dari segala sesuatu yang dilarang oleh Ya. Tuhan yang dia bisa membatalkan puasa. Ya terus. Yaitu Kalau hatinya harus. oh iya, hati juga harus puasa. Kan udah dibilang menjaga segala sesuatu dari hati. Seperti itu. Tapi kalau Perbuatan. iya. Tapi iya oke. Tapi kalau cara berpikir terus apa? Kalau kalian pagi siang sore ini puasa terus kalau malamnya mulutnya penuh dengan kedengkian itu namanya apa? Itu juga nggak boleh penuh dengan kebencian. Biar bukan bulan puasa, tetap nggak boleh. Kedengkian. Kedengkian, itu nggak boleh juga. Terus? Islam, Mm. gimana? Kalau kalian bawa topik stop sembah Bapa yang menurut orang Kristen itu adalah kepercayaannya, terus kenapa kalian harus buat judul seperti ini? Iya, karena Bapak itu kan roh, benar nggak? Kan dilarang makanya nyembah saya- roh itu nggak boleh. Oke. Kenapa dilarang? Ya karena roh itu makhluk. Toh gini, kepercayaannya kalian, kepercayaannya kami kan? Iya kan? Kami juga nggak pernah mengganggu kalian. Iya kan? Ya kita juga tidak mengganggu. Memang Nah, pernah kami mengganggu. Terus kenapa dibahas Cuman- ini terus sedangkan kalian lagi puasa? Enggak masalahnya kita Kalau ngehujat tuh itu masuk kategori yang bisa di bulan puasa atau itu termasuk dosa? bukan. Ini pelajaran, malah amal pahala ini. Kalau kita menyadarkan, Makanan puasa. kalau Makanan sehari-hari puasa. kalau menyadarkan para penipu itu amal di Islam. Menyadarkan para penipu. Iya. Kak Cika.
Iya. itu menyadarkan para penipu itu adalah amal Sama ibadah. yang lain jangan dulu ngomong. Oh gitu. Kak Cika, Enggak, Cok. aku nggak mau dengar yang lain. Stop. Terus Contoh di dalam ajaran saudari Cika yang disebut penipu itu begini. Maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, dan di tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih, bertanduk 7, bermata 7, dan itulah ketujuh roh Allah. Roh Allah. Jadi Ini penipu ini. Jadi gini. Ini penipu. Enggak. Ini penipuan Ya, ini. jadi Harusnya Theos Jadi- di sini. Kalau Theos itu kan terujukannya dewa. Jangan bawa-bawa Tuhan kami. Itu makanya aku bilang penipu. Makanya menyadarkan kalian dari ajaran tipuan itu adalah amal ibadah bagi kami. jadi kamunya mau menghapus mau menghapus ajaran atau kepercayaan Kristen dari muka bumi atau gimana? Oh bukan, itu nggak punya hak kita. Kita hanya menyadarkan Kalau- orang-orang yang menipu, orang yang menipu itu ya harus disadarkan, gitu loh. Dari keseharian kalian membahas kitab orang saja, Lah. berarti kalian kepo, sangat kepo. Ini Sangat apa ini? kepo dan sangat ingin Saudari Cika buka Wahyu 5 nomor 6. kepercayaannya orang Kristen. Coba buka Wahyu 5 nomor 6. Ini apa ini yang tertulis di kitab saudara? Apa di situ tertulis? Kenapa harus bawa Tuhan kami gitu? Kak Cika, Yang Wahyu mana? 5 nomor 6. Ini kan Tuhan saudari ini kan binatang bertanduk 7, bermata 7. Dan itulah ketujuh roh Theos. Kenapa diganti jadi roh Allah di situ? Kamu nih sering baca kitab juga. Ya, karena itu alat yang dipakai untuk meracuni orang. Makanya saya baca. Kenapa kamu bisa ngomong seperti itu? Ya itu ada tulisan Allah di situ. Di situ kan harusnya Theos. Kenapa orang Kristen sangat mempercayai kepercayaannya? Iya Kalau karena di situ ada nama Tuhannya Kristen- umat Islam. Coba pakai bahasa Theos. Kalau orang Kristen nggak percaya sama Tuhan atau nggak percaya dengan kepercayaannya, itu orang Kristen nggak akan. nggak akan Siapa nama Tuhannya? Mbak ini siapa nama Tuhannya? Kalau nama Tuhan orang Kristen itu ya Yesus. Wah Yesus. Nah, terus kenapa nggak ditulis di situ roh Yesus? Itulah ketujuh roh Yesus. Kenapa harus Allah? Ya mana saya tahu. Nah, itulah makanya kita Gini bang, membuat lu tema kalau ini. nanya kayak gini, ya lu harus cari memang lawan yang sesuai. Apalagi Kristen. Lu kalau cari cuman kayak orang random begini ya lu bisa memojokin dia sih. Ya sudah. Ini kan kita sedang membahas justru Nah terus tadi lu bilang Saya- apa agama Kristen penipuan. Yang penipuan ini. Ini penipuan menggunakan data-data dari Al-Qur'an untuk menjual agama kalian. Itu penipuan namanya. Kocak. Sekarang saya tanya, Tuhan kamu siapa? Gini deh bang. Nah, Lu bilang kita ini berdua itu penipuan. orang-orang penipu itu begitu. Alah. Kalau udah ketahuan nipu ya kayak gitu caranya. Mengelak Lu bilang kita berdua itu kemana-mana. penipu dongeng. Lah menipu lah. Sekarang saya tanya, Tuhan lu siapa? Tuhan lu siapa? Nama Tuhan lu siapa? Tahu sebahas Gue Tuhan, nanya nih kalau sama lu, membahas Tuhan lu apa siapa? sesuai dengan Namanya fakta atau Tuhan tidak, lu ya siapa? bicara. Enggak kayak Nanti tahu kan? kan. Tuhannya itu Yudas Iskariot. Nah itu betul juga itu. Itu juga ada betulnya. Nah sekarang gue tanya sama lu, Ya. nama Tuhan lu siapa? Kenapa nggak mau jawab lo? Kaku, bingung. Nama Hah? Tuhan Iya, nama Tuhan lu siapa? Yahweh. Nah terus kenapa bukan Yahweh di sini tertulis di kitab lo? Aku Kenapa tahu belum tentu Tuhan? Ya terserah Tuhan lah. Semua itu pasti ada Kenapa konteksnya, Bang. kitab lo Lu nggak menggunakan nama Allah bukan main nama Quran, Yahweh? lu pemahaman Kenapa? lu dari Quran lu di Alkitab gak sesuai lah. Ini kitab lo sendiri yang nulis kayak gitu kok. Nakal juga ente. Datang-datang. Nah kalau juga gini deh bang, kita Eh, bahas anu lah soal Bahas apa? kitab. Lu Ya bilang udah. Quran lu kan sesuai fakta.
Ya emang buktinya Fakta sejarah. kalau dia tidak berkesesuaian berarti tak ada unsur kebenaran di dalamnya. Tapi faktanya kitabmu justru niru kitabku. Gimana tuh? Soal penyaliban Yesus itu fakta nggak di Al-Quran? Datang-datang Sesuai nyetor sejarah botol nggak? kosong. Penyaliban Ya, itu lu ada proses dan semua. penyaliban itu ada. Saya katakan penyaliban Lu itu ada. Kitab penipu, kitab lu. Loh, ini Buktinya kitab apa? lu nulis Sekarang nyata-nyata coba. nulis kata Allah. Habis itu lu ngaku Tuhan lu adalah Yahweh. Lu Tapi enak, lu gue lu kagak cari pernah topik ini menemukan udah lu ada kata persiapkan. Yahweh di kitab Kalau lo. memang mau debat Itu Bang, namanya lo. Mana sih lo? cari apologet Kristen. Yahweh itu Lu bisa bahasa Inggris awalnya nggak? pas Lu hari semua di sini. lebaran, Bang. Satu-satu. Lu bisa bahasa Inggris semua di sini. Gue kagak bisa bahasa Inggris. Nah, Bagi gue, itu. bagi Ngomong gue, apa aja, Bang, kalau mau bahasa Inggrisan, Bang. bagi gue, orang-orang kalau bisa Kristen Indonesia belajar kitabnya pakai bahasa Indonesia, bukan bahasa Inggris. Jadi lu gak usah sok-sokan. Bukan sosokan, lu kan kalau memang lu merasa di sini paling Sekalian soal aja kita agama pakai bahasa gitu. Ibrani. Kenapa? Bahasa Yunani. Kenapa harus bahasa Inggris? Sam Shamoun, J. Smith, Oh, Chris Jamprin. mau datang curhat aja lo. Gimana Bukan letak- Kirain lu hebat. Satu-satu ya. Siapa yang mau lawan Bang Juma? Si Billy apa si ini nih? Jangan dua-dua. Billy. Siapa? Aku yang mau lawan kalian semua. Bang Zuma ada di pihakku itu. Beliau Muslim ini. Oh, sorry. Sekarang saya mau tanya sama kalian. Kitab kalian tuh kalau dia setiap daerah itu bahasanya pakai bahasa apa? Kalau di Lu Jepang nanya pakai siapa? bahasa Jepang. Kalau di bahasa Inggris pakai bahasa Inggris. Kalau di mana tempat bahasanya tetap pakai Gini Bang, bahasa namanya Arab. penerjemahan supaya bisa Ah. dipahami setiap orang. Nah itulah makanya kitab Itulah kalian tuh fungsi nggak konsisten. penerjemahan. Kalau bahasanya. permasalahan Alkitab karena terjemah, Bang Billy, biar Bang Juma aja Bang Billy. Iya, Itulah ini kadang-kadang hebatnya jengkel Tuhan nih, Bang. kami. ini deh bro, manuskrip Bang Billy, aturan diam dulu banyak. biar Bang Juma aja Bang Billy. Itulah hebatnya Tuhan kami. Dia bisa dari semua bahasa. Apa lo Iya, tega? Tuhan itu yang namanya cuma Tuhan. Arab doang bisanya. Yang namanya Tuhan Tuhan kalian memang cuma Arab doang hebat. bisanya kan? Yang Bahasa namanya Arab. Tuhan memang Kalau Tuhan tuh hebat. semua bisa. Masa Beda sih? dengan Tuhan Bisa kalian. Yesus bisa bahasa Inggris nggak Yesus? Enggak bisa. Nggak bisa. Bisa tuh. Kawan gue aja si Tony bisa mengaku Saya Yesus nggak pengen bisa tes bahasa Yesus Inggris. apa dia bisa bahasa Bugis? Enggak bisa. Nggak bisa, bisa. ya. Katanya bisa Bisa. semua bahasa. Yesus terbatas pengetahuan dia. Dia pakai bahasa Ibrani, logat Arab. Ibrani. Nah, makanya. Tony ini. Saya Tony Siagian. Gitu ya, coba Ton. Kak Sarah, Bang Stilich dengan Kak Cika tadi. Begini Bang ya, beliau-beliau ini apologet Islam ini, Muslim ini orang-orang pintar Kak, Bang. Nah. Jadi kalau orang berpengetahuan jangan dilawan dengan curhatan. Ah, pintar. Nah. Gak usah modal. Kalau lu gitu. gini, Saya seorang Kristen ya Bang ya. Jadi kalau mau berdiskusi, itu diskusilah dengan baik. Baca banyak buku, baca banyak, baru diskusikan. Jangan modal cuman wap, cuma ngangap. Saya dengar. Lu Mantap semua di sini betul, tenaga itu pengecut, keren tuh. lawan, Bang Stilits, random. bukannya gini. Lawan Kan itu kita apologet yang datang Kristen, ke bro. Abang, kan kita yang datang ke komal beliau. Maka beliaulah sebagai tuan rumahnya. Apapun peraturan mereka ikuti. Jangan bilang coba lawan apologet Kristen. Lu ngapa pula kita ngadu domba? Ah, pintar juga ini. Keren, keren. Nah, kalau gitu, Hebat si Juma ini. sesuaiin topiknya jangan sama Lebih menarik Alkitab dibahas Juma tiap hari daripada Iya, Al-Quran. karena kitabnya Salut yang juga sama bernyambar kamu, Juma. Islam. Ya kan Juma menarik banget Alkitab untuk Sampulnya dibahas kan. kitabmu aja namanya contekan, Alkitab. aku contekan. Kebenaran Satu-satu, kan itu. Gue turunin satu dulu ya kalau lu ngomong ya. Salut lihat kamu Juma. Al-Quran nggak kamu bahas yang kamu Siapa bahas. tuh bilang Alkitab. ngomong tiap hari juga kita bahas Quran kok. Salut si Juma. Tadi ini. juga saya Jadi bahas terkenal Al-Quran loh kok. Alkitab tuh di mana-mana. Iya, tapi banyak yang Orang mualaf jadi- jadinya kan. Karena apa? Gue membuka kebenaran yang tersembunyi di Loh, dalamnya. kebenaran yang sejati tuh Juma yang kamu Ntar lu bahas diam itu. dulu Kebenaran Nggak apa? Berbicara kebenaran mengenai yang Tuhan. sejati. Berbicara mengenai Tony Tuhan. Sinaga malu dia. Kebenaran yang sejati yang kamu bahas Berbicara itu, Juma. mengenai konsep ketuhanan Semakin- aja semakin Bibelmu itu terkenal. keteteran. Semakin terkenal Tuhan Yesus. Ya? Tanpa
terkenal Tuhan Yesus, Tuhan Yesus terkenalnya di Kristen aja. Tapi Yesus tidak pernah mengenal dirinya itu sebagai Tuhan. Ya, ada nggak Yesus? Katakan memberitakan Injil Ada nggak aja. Yesus? Orang-orang Muslim banyak yang murtadin. Ya kan? Tar, siapa Banyak yang tuh yang murtadin? murtadin. Siapa? Loh, lihat, kamu lihatlah di itu di apa? Dikasih tahu sama Ustadz yang ngomong tuh. Semakin Haji banyak Usman, yang murtadin katanya. Mereka Haji khawatir. Usman. Bu, jangan bacot dulu. Siapa nama Baca aja Bu? surveinya Weh. coba kamu cari survei di Indonesia Survei ini. apa? Udah banyak yang murtadin. Kristen sekarang di Indonesia jumlahnya berapa? Makanya semakin kalian Weh, tiap hari membahas Ya, lu Alkitab mayoritas semakin lah, banyak. Kristen di Indonesia sekarang berapa jumlahnya? Jangan tanya jumlah, tanya Ya kan? progresif perkembangan Jangan tanya, di coba Jangan tanya kamu- jumlah, Nggak tahu katanya. berapa. Coba kamu tanya Ustadz Katanya itu banyak yang loh, murtadin, banyak kok yang nggak murtadin lama-lama? sekarang. Kalian aja tuh di posting-posting yang mualaf. Padahal di balik itu banyak yang murtadin. Siapa yang murtadin? Yang nggak mau di-post siapa banyak yang murtadin? Siapa? Banyak. Siapa? Sebutkan. Kamu lihatlah di Sebutkan namanya siapa? apa yang sebutin Murtadin nama? odong-odong. Ngapain Mustadi sebutin godong-godong nama? juara 1 MTQ katanya. Ditangkap polisi. Kalian aja tuh setiap ada mualaf diposting. Kalau Mustadi godong-godong murtadin mah enggak gitu. mengaku Ya kan? Mualaf jadi ustadz terus jadi tolol. Kayak siapa tuh? Setiap ada yang murtadin diposting. Ustadz Padahal kayak mualaf di pada murtadin banyak banget. Ya makanya kan semakin Ini kalian kok malah bahas curhat sih yang anu ngapa yuk bahas yang anu yuk. Malah curhat-curhat. bahas Quran, Bang. Ya silakan, apa yang mau kamu bahas? Quran ya, bukan terjemah ya. Yang sama Quran bukan terjemah. Iya, Silakan. iya. Apa bukti kalau Quran itu tidak pernah berubah dari dulu sampai sekarang? Tidak ada perubahan sedikit pun. Ya memang tidak berubah. Contoh. Iya. Bisa kasih kan? contoh. Ya saya kasih contoh. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu nggak pernah berubah dari dulu sampai sekarang. Ya, iyalah. Ya memang kayak begitu cuman. Nah, kalau berubah maksud dulu gua bunyinya intinya. seperti apa? Intinya. Kalau Intinya pernah jalan. berubah dulu bunyinya seperti apa? Ayolah, kalau pernah berubah bunyinya seperti apa dulu? Misalnya nih, saya bacakan surah Al-Ikhlas. Bentar. Saya bacakan surah Al-Ikhlas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu somad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu nggak pernah berubah. Ayat itu dari dulu zaman Nabi sampai sekarang. Zaman Nabi buktinya. Nah, silahkan saja tunjukkan buktinya kalau berubah. Karena lu hafal. Karena Lah, itu nggak berubah. sekarang tunjukkan kalau itu pernah berubah. Jangan cuma main klaim. Dia pernah direvisi. Betul. Iya, ya Pernah direvisi. dulu seperti apa? Sebelum direvisi bunyinya seperti apa? Gue bukan tanya bunyi, gue bukan Koplak kan? bukti data secara ilmiah kalau Quran Ya udah, datanya mana? Datanya berubahnya seperti apa? Ayo, mana? bukan Datanya seperti apa berubahnya? Silakan. di zaman Utsman. Iya, bunyinya seperti apa? Jangan cuma main Malah apa nanya klaim. bunyi. Yang Ini berubah kenapa itu Utsman kitabmu. bakar Lu diam dulu. Lu diam dulu. Pak De agak berisik, Pak De. Iya. Oh. Ya, kita diam dulu ya. Kita tampilkan dulu. Ini udah Mbak Syeklin udah masuk di komal kita. Masya Allah. Tunggu dia aku balik mau- kamera dulu. Iya, dia mau menyelami Banjuma nih. Sama kita semua di sini. Wah, open cam nih kita nih. Burunda aja. Wah, Assalamualaikum, Mbak siapa? Jesslyn. Cece Jesselin. Cece. Mirip ini ya kayak Sagrani ya. Siapa itu Zagrani? Mirip kayak Sagrani. Lu bilang apa Ustadz Sugi? Mirip kayak Sagrani. Kaisar Gerani siapa? Oh, Dokter Clarissa. Dokter. Siapa? Clarissa. Iya, Dokter Clarissa. Clarissa. Iya. Pokoknya Grani itulah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Langsung aja kita tanya dulu ya sebelum ke Bang Nyuma ya. Saya mendengarkan kemarin Mbak Jacqueline ini Anda memeluk Islam itu sebagian karena debat-debat di YouTube, terutama mendengarkan dari speaker Bapak Kos. Ya, bisa dikisahkan kembali nggak sih sebelum ke Bang Nyuma dan lain-lain? Silakan, Mbak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Saya sebelumnya ya betul, memang saya Mbak, ini dengar pelakunya. dari ini pelakunya kalau untuk Bapak Kos yang mau dilihat sebentar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Bos. Ini kebetulan di tempat kosnya Cici Jesslyn di sini. Masya Allah. Ya, ini jadi di ya bagian hall ya untuk ngumpul-ngumpul anak-anak kos di sini. Saya pertama kali saya dengar-dengar di sini. Setiap kali saya lewat-lewat saya dengar untuk bagian debat-debat. Luar biasa juga ya saya. Karena saya dulu dengar debatnya semua Inggris, tiba-tiba saya ngedengar debat yang Islam itu it's interesting gitu loh. Walaupun bahasa Indonesia saya nggak biasa. Saya belum pernah dengar debat-debat Indonesia sebelumnya. Karena it's different language ya. Tapi pembahasannya luar biasa sih, keren. Defensifnya luar biasa, mesti saya akuin itu tuh susah. Untuk saya yang di belakang layar, saya mencoba mencari cracknya dulu pas saya masih di pihak oposisi. Luar biasa hebat sih. Terutama Bang Zuma, Bang Jonathan Andar, Bang Handi. Semangat, keren banget. Wih, saya nggak disebut. Aduh. Gak terkenal. Parah. Saya lihat Bible berjalan soalnya saya nggak tahu ini siapa Bible berjalan. Allah. Gitu. Iya, Masya Allah. Luar biasa. Jadi ceritanya Bapak Kos itu nyetel debat-debat kami atau gimana ceritanya? Nyetel debat-debat ya bapak-bapak semua. Ya nyetel debat-debat api. Karena emang Bapak Kos hobinya emang mendengarkan debat-debat api ya. Emang calming sih jujur. Dibanding nonton dan lain-lain, untuk saya yang pulang kerja tuh menenangkan. Masya Allah. Nggak kesal Walaupun dengarnya. pembahasannya ada yang panas ya, ada yang panas, ada yang keren ya. Malah saya lebih tertarik gitu. Saya tertarik untuk ikutin gimana retorika dan analisisnya sih. I love how you guys analyze things tuh keren. Sudut pandangnya, penjabaran sampai datanya dibukanya itu luar biasa sih. Mesti saya pelajari. Masya Allah, luar biasa ya. Jadi sebenarnya kalau kita melihat ya, kami yang di dunia apologet ini, saban hari ketika kita melihat teman-teman yang mu'allaf, baik offline maupun yang ada di sosmed, saya sendiri menilai bahwasanya apa yang diuraikan di dalam Al-Quran ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan innama yatazakkaru ulul albab, bahwa hanya orang-orang yang berakal, orang-orang yang berfikirlah yang kemudian bisa menerima pelajaran tentang kebenaran itu sendiri. Nah, saya melihat bahwa para mu'allaf ini ketika mereka menggunakan tolak ukur akal, menapaki aspek atau unsur yang menjadikan orang-orang ini menjadi makhluk yang beragama, maka mereka cenderung memilih Islam. Itu yang saya lihat. Sudah berapa banyak saya memualafkan, ada yang dokter sampai S2, ada teologi dan seterusnya. Begitu saya tanya apa yang sebenarnya yang paling utama mendekatkan kalian itu kepada Islam. Padahal kalau dilihat dari aspek pengajaran, pembelajaran, pendalaman terhadap keyakinan saudara, sampai bisa menangis, bahkan sampai ada yang lupa diri, yang jingkrak, meneteskan air mata, histeris, itu apa faktor apanya? Ternyata memang mereka melakukan itu karena doktrin dogma. Tapi begitu bertemu dengan ajaran agama Islam, lalu kemudian menjadikan ajaran Islam ini sebagai tolak ukur, kemudian dengan insting, itu ketemu. Akhirnya mengetahui satu titik di Islam, di Al-Quran, melahirkan keadaan di mana orang tersebut akan semakin penasaran, semakin haus. Itu yang saya lihat, dan itu yang menjadi bagian dari hasil wawancara saya dengan beberapa mu'alaf. Dan saya lihat beberapa postingan dari Kodondi terkait dengan Cece ini, betul bahwa akal itu memang akan sampai kepada Islam ketika kita melepaskan ego dalam beragama. Begitu sih dari saya.
Cici dan teman-teman yang lain. Silakan. Iya, Jangan di monitor, diam. Monitor. Kerja yuk. Lu nggak bener lu, jangan nggak ngajak-ngajak lu, nggak bener lu ya. Lebih kejauhan bang. Nanti kita bikin bukber lah. Oke. Kalau gitu saya persilakan dulu ke Ustadz saya. Stadio, silakan. Guru Najuma, udah. Ustadz Sugi. Assalamualaikum, Cici. Cece apa Cici nih? Saya tuh kurang paham nih kalau penyebutan. Lebih tua lu. Cece itu kakak, Cece itu kakak. Cece Bahasa kakak. Cina Kalau tuh. Cici apa? Sama sebenarnya. Cici, Oh, Cici sama di- ya? Saya boleh. Oh iya, Cece, saya mengucapkan selamat datang ya di dalam agama yang benar. Mudah-mudahan istiqomah selalu. Amin. Hidup mati kita di dalam keadaan Islam. Amin. Ya Allah, amin ya rabbal alamin. Saya nggak bisa berkata apa-apa ya. Saya itu jarang lihat YouTube orang. Jangankan lihat YouTube orang, YouTube saya sendiri nggak pernah lihat. Cuma pas kemarin lihat Ari Untung, saya sampai habis itu. Saya terpukau. Retorikanya bagus. Cuma kalau berbicara bahasa Inggris dengan saya nggak paham ini. Ngomong apa ya, Inggrisnya apa gitu kan. Saya nggak paham. Coba memang retorikanya. Bahasa Sunda. Kalau bahasa Sunda saya paham. Nah makanya betul kata Guru Najuma bahwa orang-orang yang mempergunakan akalnya ini akan cenderung ke dalam kebenaran Islam. Bagaimana kita melihat ayat-ayat Al-Quran diakhiri dengan afala ta'qilun, afala yatafakkarun. Apakah mereka tidak berpikir? Apakah mereka tidak berakal? Ternyata pengaruh berpikir dan pengaruh akal ini akan mendekatkan kita kepada agama Islam. Al-Islamu ya'alu wa la yu'alai. Islam itu tinggi, tidak ada yang lebih tinggi daripada Islam. Inna dina indallahil Islam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qul ja'al haqqu wa jahaqal batil innal batila kana jahuqa. Pak Julius, salam buat di sana. Sama-sama mualaf. Caca Jaslin juga sama-sama mualaf. Rupanya cocok lah. Ya, maksudnya saling menguatkan gitu. Terima kasih Cici, salam kenal. Ini Evangelis Jonathan Nandar. Silakan Bang Handi, Ustaz Oke. Sugi. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi kasih. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Jadi yang kita harus beri apresiasi ini kepada Bapak Kos ya, adalah beliau juga sering itu loh memantau kita dalam diskusi. Bapak Kos ini sepertinya apa nggak terganggu tuh penghuni kos kalau di setel debat kita pakai speaker aktif gede-gede gitu Bapak Kos, nggak mengganggu mereka? Sebetulnya sih saya memang dulu juga sangat intent ya mengikuti channel-channel yang ada baik di YouTube maupun di sekarang TikTok. Nah kebetulan nih Cici Jazz ini setiap kali saya loudspeaker ya, bukan di speaker aktif bang, di loudspeaker saya itu ya. Dia kan akan di sini ruang bersama lah gitu kan di sini. Di tempat ini nih, Cici Jazz pertama dengar-dengar itu sambil dia makan. Pertama itu ke saya tuh ngelihat apa sih yang dibahas agama-agama katanya kan gitu kan. Pertama dia sih memang ada di pihak yang seberang gitu kan. Kesininya. Nah setelah live chat live dengerin perdebatan ini, kita tuh sering discuss dengan Cici tuh. Nah lama-lama kita sering berargumen. Tapi argumennya yang soft lah, nggak terlalu frontal. Lama-lama kasih sedikit masuk bahwa sebetulnya memang di Islam tuh kayak begini. Walaupun saya jujur sih, saya sih tidak begitu inilah terhadap apa yang dalam Al-Quran itu atau apalah syariah dan beribadah. Tapi saya secara universal saya bisa menerangkan ke dia pertama sih ilmu ketauhidannya, bahwa Tuhanmu apa, tujuan hidupmu apa. Nah itu lambat laun dia mungkin berpikir, nah yang finally dia itu bisa menerima dari perdebatan itu, ternyata dia menemukan titik itu juga sudah beberapa hari itu, baru seminggu 2 minggu. Nah kesininya setelah dipikir-pikir, oh iya bener juga ya, kok selama ini saya baru menyadari katanya. Nah habis dari itu dia terucap sama dia,
kalau saya mau syahadat sih gimana caranya? Saya tadinya mau datangkan atau mau visit ke ustadz setempat yang di sini di kampung lah kasarnya, ya masih di daerah Jakarta pinggiran gitu. Tapi Cici menolak, jangan ke ustadz yang konvensional, mendingan ke yang ustadz yang biasa aja. Ya, terus akhirnya dia searching di Google sendiri, ketemulah salah satu mualaf center. Ya akhirnya mereka type di WA. Alhamdulillah sampai bisa mendeliver dia menjadi mualaf. Dan saya juga yang asalnya saya sholat itu kadang-kadang masih bolong-bolong. Alhamdulillah saya berkat Cici aja di sini saya jadi semakin terpacu lagi bahwa yang outside of my religion itu dia itu sampai kayak begitu. Alangkah sia-sianya saya kalau saya tidak melakukan hal-hal yang seharusnya saya lakukan. Jadi saya juga ini berterima kasih lah berkat Cici ada di sini. Saya sedikit bahkan termotivasi. Jadi yang asalnya saya turun naik iman saya, sekarang saya alhamdulillah, apalagi sekarang di bulan suci ini, Cici itu juga mendorong terus saya, ayo kita sholat. Bahkan tarawih pertama pun diajak ke musola yang kecil kampung. Mereka di sini pada heran, kaget kok saya bawa siapa ini mereka itu. Dan pada akhirnya mereka juga berkaca-kaca gitu, melihat kok ada etnis lain. Tiba-tiba ada cindo, terus mereka juga bertanya-tanya tentang hal ke saya. Akhirnya mereka sekarang pada ya sama Cici udah mengapresiasi dan terutama ke saya. Jadi saya sih berterima kasih sekali daripada perdebatan yang sering dengarkan lewat YouTube ataupun TikTok ini, ya Cici itu sampai pada titik yang sampai saat ini. Jadi saya terima sekali lah sama anggota API atau yang lain-lain. Mudah-mudahan Cici ini selalu istiqomah. Amin. Dan bisa kita ini yang born to Muslim ini semakin mempertebal keimanan kita dan kita sampai akhir hayat kita tetap ada di jalannya. Amin. Tunggu, ada yang aku agak bingung. Abang kan tahu, Bang Firman tahu kalau Jesslyn ini Kristen. Iya. Abang putarkan di ruang ini. Iya. Perdebatan lintas iman, yang notabene kita tahu lebih banyak membongkar ajaran-ajaran Kristen. Iya. Nggak takut dia tersinggung waktu itu? Cici ini alhamdulillah udah open minded. Tapi dulu tetap pas sama isi debat tersinggung. Bukan sih. Jadi Bapak jadi yang pendebat versi Islam dibela-bela. Iya. Bapak ini bela-bela Islam nih. Saya kan di better ya saya bela Kristen lah. Saya sih ngotot aja sih, saya nggak mau tahu ya bener atau salah ya, saya ngotot aja ya. Tapi lama-lama ngotot kan malu ya. Malu tahu. Aduh, gue makin ngotot kok makin kelihatan agak-agak turun IQ gue. Ya lah kita mulai mendengar lah ya. Tidak ada salahnya kita say we defeated kan, nggak ada salahnya kan. Yang penting kita nyerah dulu dibanding ntar dipaksa nyerah kan. Kan dipaksa nyerah dengan kita malu sendiri baru saya mulai dengar. Tapi jujur pas awal-awalnya saya ngotot. Karena saya mikir benar atau salah saya benar. Tinggal iman kan. Iya, iman. Cik di titik mana? Cik di titik mana perdebatan Anda dengarkan ini? Di titik mana di situ Anda bisa beralih ke Islam? Di titik mana kira-kira? Di titik lebih ke pembedahan teks ya, pembedahan teks kontradiksinya. Jadi saya tidak bermasalah kalau misalnya kita diserang dari sisi misalnya keimanannya berbeda, tata cara ibadah berbeda. Menurut saya tidak masalah karena itu kan differentiations, it doesn't matter gitu loh. Tapi saat kitab saya sendiri melawan maksudnya ayat depan dan ayat belakang saya melawan hasil kontradiksinya itu tuh udah yang paling kita gini, kalau based on data, based on saya ngerti nih cara untuk ngebedah, cara untuk menghancurkan, menjatuhkan nih. Malu kita. Tapi saya pernah ditawari Bang Firman misalnya lagi debat nih, lagi kalian berdua antara Bang Firman sama Cici misalnya lagi debat sama Jesslyn, nggak ada dibilang ya udah lu debat sama si Juma aja gitu, nggak ada. Nggak ada sih, cuma saya ada keinginan kayak untuk kadang saya malu ngeliat orang yang debat di sini ya, saya aja debat kalau ngelawan saya kan di belakang ya, behind the scene, dengarnya juga lewat handphone lain kan, jadi nggak ada akun saya muncul di situ. Saya mikir kayak udahlah turunin aja lah tuh orang lah, naikin saya aja. Paling nggak kalau dengan saya kalahnya masih terhormat gitu loh. Paling nggak kalahnya tuh masih terhormat. Saya bakal ngotot tetap.
toh by the end saya akan tetap membuat sesuatu. Ada cara untuk kita menutupnya dengan baik, tapi tidak pernah dilakukan. Dan ya untuk bagian yang kontradiksi itu at minimumnya, kalau memang kita kontradiksi, kalaupun memang sudah salah nih dan sudah tertulis di situnya, jangan malu gitu loh, jadi bilang kita tetap beriman terhadap Yesus ya, diucapin balik gitu. Kayak ditekankan kembali ke situ. Jadi mundur, tapi mundur satu langkah tapi nggak dilakukan. Hal-hal seperti itulah yang menghantam saya sekali selama itu. Oh ternyata saya tuh buta terhadap agama saya. Saya tuh lebih kayak apa ya, kayak cuma saya membela tapi I don't know what I'm defending. Saya bela sekuat tenaga tapi nggak ngerti sama apa yang saya bela. Sama kayak orang demo tapi dia nggak tahu apa yang dia demo. Betul, jadi saya ikutnya jadi belakang, terus saya jadi paling depan, terus saya pikir kayak aduh agak dikorbankan atau digimanain juga ya ini ya. Saya nggak ngerti tapi mundur juga salah, muka saya mau taruh di mana kan. Katanya lu nonton TikTok perdebatan, tapi nggak pernah kepikiran ingin naik lawan Bang Handi, Bang Zuma gitu, nggak ada. Saya kepikiran naik untuk gantiin supaya jangan sampai kayak kita Kristen itu harga dirinya jatuh. Tapi nggak pernah kesampaian. Nggak mau lah harga diri saya jatuh kan. Ya saya ya di mana? Ayo. Ya tapi kan nggak ada yang tahu lu gitu, lu cuma naik pakai nama gitu. Tapi kan yang nggak enak lah, tetap secara beban mental tuh kita merasa harga diri kita tuh dijatuhkan, karena by the end of time debate itu tuh hal pertama yang harus dijaga adalah mentalnya. Kalau harga diri mentalnya udah runtuh, itu kenapa banyak di battle Kristen itu mungkin ya bukan dari ini ya, mempelajari sistem ya, mempelajari how to do debate dulu sebelum mereka nggak ngerti seni berdebat. Betul, mereka tidak tahu seninya, the art, the beauty of it, gimana cara apa ya, selikuk-likuknya mereka nggak karena ngerti. Debat itu bukan masalah lu benar atau enggak, tapi bagaimana lu membungkus statement lu dan memojokkan lawan lu. Dan memproteksi our weakness Ya, actually. Memproteksi our weakness. Oke, masih banyak pertanyaan ini sebelum ke yang lain. Satu lagi nih. Ci, Anda dulu kan aktivis gereja ya, kalau nggak salah ya, aktif juga di gereja ya? Iya, banget. Apa itu semudah itu Anda tinggalkan itu memeluk Islam? Enggak loh. Saya walaupun saya sudah tidak percaya, saya hilang iman saya bertahan tetap dari sejak saya 4 tahunan, sekitar 4 tahunan saya nggak punya iman, tapi saya tahan tetap. Karena itu the proof of our loyalty. Loyalitas kita adalah ketika walaupun seburuk-buruknya kondisi, separah-parahnya kondisi, kamu bertahan tetap sampai di sisi dimana udah till the last drop of your blood gitu. Sampai kamu benar-benar udah nggak bisa lagi baru kamu lepas. Saya nggak langsung lepas, saya nggak langsung mau pindah juga. Karena itu artinya kepercayaan. Kalau orang mau percaya katanya percaya secara buta saja ya, begitu percaya. Apapun yang terjadi, apapun salahnya, saya tahu salah, saya malu salah, tapi itu yang saya bela, saya tetap paham. Boleh nggak berbagi sekarang? Boleh berbagi apa yang Anda rasakan sebelum memeluk Islam dan sesudah memeluk Islam? Apa perbedaannya? Sebelum memeluk Islam, saya lebih merasa kayaknya bukan, selain saya ke ateismnya, ateis ya sudah pasti ya. Itu it's the coping mechanism. Jadi coping mechanism saya untuk saya tetap bisa setia kepada Kristen adalah dengan cara saya juga ateis. Karena itu adalah obatnya. Jadi supaya saya nggak gila, saya jadi ateis sambil saya jadi Kristen. Jadi nyambi ya kayaknya ya. Nah, itu tetap ke gereja? Itu saya udah nggak mau ke gereja. Saya tahu saya udah nggak ada iman, saya udah nggak mau. I don't want to lie to myself lah. Kita bisa bohong ke semua orang, tapi satu orang kita nggak bisa bohongi diri kita sendiri. It's going to hurt so much. Itu menyakiti dirimu sendiri. Sekarang telah memeluk Islam, bagaimana perasaan? Islam everything is like fine gitu. Ada masalah, ada apa, tetap kita tetap berpikir kayak ada Allah. Kita tetap yakin kita ada Tuhan. Dan terutama tidur yang saya yang paling kebukti ya. Dulu saya tuh nggak bisa tidur sampai dipakein obat tidur. Bukan karena ada masalah kayak ekonomi, sosial, atau family, atau love, or anything. Ya enggak, saya cuma nggak bisa tidur aja. Otak saya nggak bisa stop aja, nggak ada tenang. Tapi sekarang udah semuanya tenang, semuanya santai. Karena Allah, saya sudah sabar. Inilah namanya kedamaian itu. Subhanallah. Karena whatever happen tomorrow, kita tetap punya Tuhan. Kita tetap percaya Tuhan kita yang mana. Kita tetap tahu, oh kita doa sudah yakin nih. Begini caranya, sistematisnya sudah ada. Kamu nggak perlu nebak-nebak, oh Tuhan yang mana kira-kira hari ini saya mau setor muka ya. Artinya bos tuh punya 5 anak, bos itu kan aduh susah. Saya suka yang ini, antara yang ini cemburu. Gimana dong? Artinya benar-benar. Artinya bos atau di agama lama banyak. Iya kan banyak kan keimanan kita kadang ke Tuhan dulu ya, kadang ke Tuhan, kadang ke Yesus, kadang kita mikir kita ada Roh Kudus atau enggak. Saya sih nggak terlalu berpikir begitu. Dan makin lama saya makin ke situ, saya bisa makin jadi setan malah.
Satu pertanyaan, bentar. Satu pertanyaan, bagaimana tanggapan keluarga, saudara-saudara Anda setelah Anda menjadi mu'alaf? Kalau dari keluarga nih, pada akhir-akhir yang paling news update yang saya munculin untuk seperti kayak Bibi atau secara Bibi ya udah mulai menerima, mereka sudah mengappreciate pilihan saya mau menjadi mualaf, mengappreciate. Tapi jika karena mama saya cukup fanatik, she just in the point dimana accept katanya saya udah menerima ajaran sesat, katanya begitu. Tapi saya bisa tolerir karena kan memang doktrin ya, susah untuk mengubah hati orang dan itu permasalahan hidayah sebenarnya. Saya cuma bisa mendoakan suatu hari bahwa keluarga saya juga bisa mendapatkan hidayah yang sama. Amin. Bisa mulai mendengarkan, bisa mendengarkan. Karena kita nggak bisa memaksakan, kita juga tidak bisa. I cannot expect mereka harus mengappreciate 100%. Tapi saya yakin kalau misalnya makin lama, makin ada perubahan yang mereka rasakan, mereka juga merasa sepertinya, mereka pingin tahu. Mungkin dari saya masuk dengan login ke Islam, mereka akan pingin tahu nih, kok bisa sampai sih saudara gue, adik gue segala bisa sampai login. Moga-moga mereka mendengarkan. Dari mendengarkan mereka bisa berubah. Ci, terakhir Ci, siapa yang paling berkesan dalam hidup Anda sehingga Anda memeluk Islam? Kalau dibilang yang paling berkesan dalam hidup saya, waduh ini agak susah. Tapi saya paling berkesannya itu adalah the power of Al-Quran, itu luar biasa. Itu luar biasa berkesan. Saya luar biasa penjelasan saya cuma dengar pelafal Arabnya dan Indonesianya. Itu tuh menyentuh ke hati sekali, bagaikan emang kitab Al-Quran ini yang diberikan oleh Allah itu untuk to guide human beings to be a human gitu loh. Supaya kita itu benar-benar jadi manusia, bukan menjadi binatang. Gitu. Masya Allah. Pertama Anda mendengarkan Bang Juma, memang sering banyak dia di YouTube terkenal di mana-mana. Pertama mendengarkan Bang Juma itu seperti apa? Dan kemudian sekarang Bang Juma seperti apa? Silakan. Bang Zubair termasuk debater yang ini kalau kita mau kuliti hidup-hidup juga agak susah untuk ditangkap ini. Misalnya kalau kita proyok juga, kita kuliti hidup-hidup dari ujung sampai ujung, celah ke celahnya ya. Ini bakal sakit sendiri sih. Bang Zubair termasuk the most fierce sih. Fierce, powerful, dan debate argumennya itu sangat susah untuk kita cari celah. Masya Allah. Semalam aja ada yang kabur, Ukti. Gara-gara satu pertanyaan. Karena teknik. Bang Zuma itu lebih kayak metodenya. Bang Jonathan itu lebih lucu ke Ibrani ya keren. Karena kalau Bang Jonathan lebih ke menyerang bagian Ibrani dan asal muasalnya. Jadi he's more clever dibanding most Christian. Itu kekuatannya Bang Jonathan. Jujur itu yang kuat banget. Ini guru saya Bang Juma, Cici. Dada aja. Saya anak didik beliau. Luar biasa. 11-12 ya. Kebalik itu. Kalau gue apa dong kalau gue? Cici, sebelum ini Cici Bapak bos ketawa tuh di belakang. Gokil. Itu Bang Nandar mau nanya itu, Bang Nandar mau nanya silakan. Terkait waktu saya kan nonton sampai full tuh di podcastnya Ari Untung. Masalah terjemahan nih. Waktu Cici ditanya sama Ari Untung itu mengenai kitab Cici kan ini terjemahan ya. Nah Cici ini kan pinter bahasa Inggris nih, suka mentranslate nih. Apa sih namanya itu? Kepalitan dari terjemahan itu. Tolong dijelaskan lagi, saya nggak bisa berkata-kata ini. Waktu di Ari Untung tuh. Apa sih namanya itu? Apa sih? Aduh. Translation validity. Jadi kayak validitas dari penerjemahan itu, karena saya translator dan saya nggak cuma translate satu bahasa, saya translate dari Mandarin, Inggris, Mandarin Indonesia, Indonesia Mandarin, Indonesia Inggris Mandarin, dan itu saya terjemahannya itu secara buku, secara tulis dokumen, dan juga secara ngobrol, yaitu verbal, dan itu untuk meeting, dan itu untuk pitching untuk klien yang besar, investor dan lain-lain. Jadi saya mengerti bagaimana prosesnya saat sebuah terjemahan, saat bahan aslinya masuk ke dalam otak kita, habis itu kita proses menjadi kata lain dan kita sambungkan kepada orang itu supaya orang itu mengerti. Biasanya satu kata itu punya puluhan sampai biasanya ada belasan, at least ada belasan sampai puluhan arti-arti masing-masingnya. Jadi kalau misalnya suatu barang yang ditranslate dari original source-nya itu, sebenarnya yang kita translate itu hanya untuk pemahaman paling mendasar. Cuma memberitahu kalian kayak misalnya suatu orang mau pergi ke Mekah.
tapi pergi untuk apa-apa itu tidak diberitahu. Karena kalau misalnya kita beritahu secara lengkapnya, orang akan makin pusing. Karena mereka nggak tahu, oh ini pasangan untuk kata yang mana nih, ini untuk pasangan kata yang mana nih. Jadi itu kalau misalnya dalam teknik penerjemahan adalah kita hanya membuat orang tahu informasi yang kita mau. Jadi itu berdasarkan kemauan saya. Jadi hal yang saya proses berdasarkan kemauan saya, terjemahannya saya akan saya sampaikan. Jadi yang akan tersampaikan adalah mungkin 80% dari original source, 20% dari saya. Tapi biasanya kalau misalnya kecepatan, kalau misalnya kayak dari ngomong atau dari ngomong terus kita tulis, kecepatan tuh biasanya 50-50. 50 original source, 50 dari kita. Yaitu dari penerjemah sendiri. Karena itu tetap melewati otak manusia dan pemahaman kita berbeda. Orang yang menulis original source, pemikirannya akan berbeda dari saya yang menerjemahkannya. Dan itu juga tergantung translator kamu tuh translator dari mana. Misalnya saya translator yang saya bahasa kedua saya adalah bahasa Inggris, bahasa ketiga baru bahasa Mandarin. Jadi saya lebih budayanya mentranslatekan barang dengan teknik barat, bukan teknik Cina. Nah itu aja udah beda jauh penerjemahan saya dengan penerjemahan orang yang benar menggunakan teknik Mandarin sebagai bahasa kedua mereka akan berbeda jauh. Itu kenapa saya mengerti saat orang udah mulai bela pakai terjemahan. Aduh ini udah kacau ini. Itu udah kacau banget. Karena nggak bisa untuk orang bilang, oh terjemahan tuh valid. How you can say it's valid? Coba saya tanya, how you can say it's valid? Satu buah kata itu punya belasan sinonim ini. Kalau lewat 12 otak translator, ya 12-12-nya valid. Karena itu subjektif, jadi nggak bisa. Selama mendebat menggunakan terjemahan, kita sudah kalah dari detik kita masuk, kita baca, sudah kalah. Sudah kalah. Kalau boleh saran Cici, jangan terjun ke dunia debat dulu, perdalam Islam dulu. Itu sih saran. Itu betul. Tapi ini Bang Handi, ini aja kita bisa lihat ya bagaimana Jesselyn tuh udah mulai digoreng-goreng sama Polikardus ya. Fitnahan-fitnahan udah mulai dibuat kan. Bahkan dibilang, wah dia ini jadi Muslim gara-gara kepahitan dengan gereja, sakit hati. Karena ini nggak cocok kan, karena dia mungkin bayarannya nggak cocok di gereja gitu, jadi ribut. Kasian sih. Ya kalau nggak begitu mereka nggak punya bahan, oke aja lah. Ya Ci ya. Hak mereka untuk menghujat ya nggak apa-apa. Selamanya juga mereka, those kind of people will still exist. Whatever we do, mereka akan tetap ada di situ. Jadi biarkan saja, angin lalu lah. Mau diapain? Oke, Ci. Terus mempelajari Islam itu harapan kami. Kalau bisa jangan ke dunia debat dulu deh. Itu aja dulu. Terus bersinergi dengan Bapak Kos. Saya apresiasi Bapak Kosnya loh. Bener, serius. Saya pengen ketemu beliau itu. Iya, dulu. Ini buka bareng. Kita bukber nanti ya. Oke. Tapi kalau misalnya Ukhti mau mengaplikasikan kemudian pengetahuannya tentang Bible, boleh aja ikut pelan-pelan, bisa bareng-bareng dengan kita untuk. Nah, saya sih masih belajar. Saya kan memang saya masih baru banget ya. Saya baru kayak masuk sekolah 1 bulan. Saya masuk sekolah 1 bulan udah kena UN kayaknya ini. Langsung ujian nasional. Untungnya alhamdulillah saya udah dapat guru untuk Al-Quran, guru untuk bahasa Arab, guru Al-Quran bahasa Arab, satu lagi guru apa? Kristologi, Kodoni. Nah, saya udah dapat. Jadi tinggal menunggu waktu saja. Siap. Iya. Nanti kalau misalnya senjatanya udah mumpuni, ya bisa sebarisan dengan kita di sini. Masya Allah. Gabung API, Ci. Satu lagi pertanyaan, Ci. Apa makna puasa bagi Cici? Karena kan puasanya Kristen sama Islam kan berbeda. Kalau puasanya Kristen kan bisa makan gitu kan, asal yang putih-putih, bisa air, minum. Bisa minum ya puasa Kristen. Saya soalnya dulu punya teman Katolik. Saya lagi puasa, pas ke kantin minum terus makan roti tawar. Loh, kamu katanya puasa. Loh, puasa Kristen beda dengan Islam. Kalau puasa Kristen itu bisa minum. Nah, silakan Ci. Mungkin Cici ini puasa pertama ya, maksudnya bulan Ramadan pertama buat Cici ya. Kalau puasa pertama ya. Terima kasih Ci. Emang yang paling susah emang minum ya. Jadi kayak saya baru kenal kayak kenapa puasa Ramadan itu tuh specialty-nya memang efeknya tuh tinggi sekali. Karena saat kita udah tertekan makan kita nggak apa-apa, kita nggak makan sehari itu masih oke. Tapi sekali kita nggak minum, sekali kita udah mulai menahan dan selain saya puasa itu kan bukan cuma menahan makan dan minum ya. Makan dan minum pertama ya.
Tapi kan lebih besarnya lagi saat kamu makan dan minum kan banyak efeknya ya, emosional, habis itu pikiran tuh tidak terlalu sinkron ya. Ya, mulai ngeblank. Kalau saya karena saya pakai otaknya terlalu cepat, saya agak sakit, agak lumayan sakit gitu narik-narik info kiri kanan dan langsung bisa agak ngeblank karena ya kekurangan minum sampai itu. Yang paling susah adalah emang penahanan diri sebenarnya. Bukan cuma masalah makan dan minumnya, tapi gimana cara kita menahan diri dan kita bersyukur sih ya. Kalau bagi saya yang ini baru puasa pertama, saya belum terlalu menjalani banyak, saya belum hafal banyak tentang dasar-dasar puasa itu. Tapi ini adalah suatu saya yakin tuh pengabdian ya. Bagaimana kita mengabdi, bagaimana kita tuh menahan diri, benar-benar mengontrol diri kita di saat momen-momen terburuknya kita, istilah momen-momen yang paling gentingnya kita masih bisa menahan emosi, kita bisa menahan niat-niat kita, niat-niat untuk bermaksiat istilahnya, dan godaan-godaan setan yang bisa kita tahan. Ini praktis yang panjang, tapi resultsnya tuh luar biasa berasa saat buka. Nah ini baru saya rasakan sensasinya saat saya udah jadi muslim. Berbeda jauh dari puasa-puasa yang Katolik dan lain-lain. Karena penahanannya itu bukan cuma lapar dan minum saja. Masya Allah, luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini juga seorang mualaf nih. Gurunda, terima kasih Gurunda. Ya, mualaf karatan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ini kan pemain piano gereja ini. Kalau saya dulu sampai C4. Kalau C4 itu harus sudah tahu. C4 tuh misionaris yang sudah nyamar-nyamar. Nyamar-nyamar. Saya dulu kan gini, loh, kok kenapa nggak ada yang lain? Kenapa hanya Islamologi? Pelajari saya. Begitu masuk, oh Islam indah, Masya Allah. Hanya saya pikir rugi kalau saya nggak masuk Islam. Tapi ya itu lumayan benturan hantaman dari keluarga tuh, Masya Allah. Tapi saya tidak balas satupun, hanya istighfar di hati karena Islam itu rahmatan lil alamin. Saya menunjukkan rahmat kepada keluarga saya dan alhamdulillah. Saudara sepupu saya, sepupu kandung saya 8 orang waktu berdebat dalam gereja, mereka 8 orang mau bersahadat, alhamdulillah. Masya Allah. Subhanallah. Ya salam kenal juga ya Mbak Cece. Ya salam kenal juga Mas Nazir. Jangan panggil Gus, Nasir aja biasa. Nazir. Allahu Akbar, Masya Allah. Ada siapa? Jibril ya? Dia. Jibril, Mulia Dinda Jibril. Jibril mau ngomong apa Bang Jibril? Enggak, tadi sebenarnya tertarik dengan bahasa Inggrisnya karena di API Internasional kita masih perlu translator. Tapi kalau beliau belum mau join untuk berdebat ya nggak apa-apa. Jadi kita standby aja. Kita masih ini. Menunggu beliau persiapan untuk ikut. Persiapan belajar. Paling nggak saya harus bisa lewat Iqra lulus dulu. Paling dasarnya saya harus lewat Iqra lulus dan hafal-hafal dasar-dasar Islamnya mesti saya hafal dengan kuat. Kalau soalnya gitu ya, kalau kita dunia debat, ya saya tahu teknik, saya tahu Inggris saya kuat, tapi ya kalau saya nggak bawa senjatanya, kasihan nanti nama Islam yang kena. Itu yang tadi saya paham maksudnya kalau kita translate kan saya selalu translate juga nih. Jadi kalau ada oten dari lokal habis itu debater kita dari UK atau dari US, kadang-kadang kan kita mentranslate. Nah, kadang-kadang kan kita nge-translate itu kan kita nge-translate poin ya. Kita nggak nge-translate letter-let apa yang dia katakan, tapi kita translate poin dia. Nah, jadi begitu nih oten ngomong poinnya muter-muter, begitu dia selesai ngomong kita bingung, ini apa yang mau gue translate, poin lo apa, nggak ada. Itu yang kadang-kadang translate-nya bingung karena poinnya mereka kadang-kadang nggak ada gitu loh. Itu yang karena mereka poinnya ngeles. Itu dia. Iya, kenapa itu dia. kalau debate itu memang data mesti kita hafal lengkap, paling nggak kita nggak hafal lengkap, kita tahu kunci-kuncinya supaya debate tuh nggak ngeles. Ngeles itu adalah cara terakhir untuk escape, untuk kabur dibanding lari. Ngeles bertahan sampai titik darah penghabisan.
Itu kadang-kadang dia bilang banyak hal tapi poinnya nggak ada gitu loh. Jadi dia ngomong you saying a lot but you're saying nothing at the same time. How? Like itu yang kadang-kadang, hah, gimana? Itu karena mereka belajar cuma yang penting ya debat aja ya, tapi tuh nggak ada poin-poin yang dia mau serang, atau kalaupun dia mau serang suatu poin tuh dia nggak tahu tangkisannya tuh apa. Kan kita butuh tangkisannya sesama ayat atau sesama dasar. Principality lah. Kalau boleh satu satu pertanyaan dari saya untuk Mbak Jesslyn ya. Anda kan cerdas dan saya yakin Anda juga seorang saintis ya. Orang yang mengerti tentang ilmu pengetahuan. Ketika Anda membaca kitab Kejadian, ya, ketika membaca kitab Kejadian, apakah nggak pernah terpikir oleh Anda untuk mengkritisi begitu? Misalnya kalau kita lihat di dalam kitab Kejadian 1 nomor 3 sampai 5 di situ diceritakan terang ada di hari pertama. Kemudian di Kejadian 1 ayat 14 sampai 19 mataharinya baru diciptakan hari keempat. Apakah ini nggak pernah terpikir oleh Anda untuk mengkritisi, ini kok begini sih? Bagaimana mungkin ada terang tanpa ada matahari? Bukankah siang malam terjadi karena bumi berotasi? Rotasi disebabkan adanya gaya gravitasi. Bagaimana bumi berotasi, mataharinya belum nongol? Apa nggak pernah terpikir sampai ke sana gitu, Mbak? Saya lebih seperti saya tidak berani karena again mungkin memang kita bisa pintar ya manusia. Karena saya lebih gini, sepintar-pintarnya kita cuma manusia. By the end kita cuma manusia. Masa kita ngelawan Alkitab sih? Dan emang doktrin Alkitab kan katanya kata-kata Tuhan ya. Kalaupun kita pintar, tapi kalau kita melanggar, ada yang namanya itu pemberontakan, rebellious. Rebellious itu sebenarnya tidak boleh kan. Jadi saya tahu pun itu salah, itu kenapa saya bertahan 3-4 tahun. Saya tuh rebellious. Jujur saya punya sifat rebellious. Saya kuat untuk menentang. Selama saya punya standar, selama saya tahu fondasi saya punya nih, saya kuat untuk menentang. Tapi ya again, kalau kita rebellious terhadap God itu kan dosanya luar biasa ya. Dan saat itu memang pendapatnya saya, walaupun saya tidak percaya dengan Tuhan saya, tapi Tuhan tuh pasti ada, karena badan kita nggak ada jahitan toh, kan? Kita dilahirkan utuh, diciptakan utuh. Tuh tidak berani untuk mengkritik karena doktrinnya ini adalah firman Tuhan. Nah itu saat saya firman Tuhan, karena firman Tuhan itu saya baru sadar firman Tuhan ini ternyata kok firman Tuhan kayak depan belakang salah. Ini kayaknya sama aja kayak kita kerjaan translator kita ngecek barang terus depan belakang ternyata plagiat kan. Ini kan sama ya, berarti itu bukan firman Tuhan dong. Gak mungkin, masa Tuhan bisa ciptain manusia kita yang sempurna kayak begini tapi kitabnya sendiri depan belakang bisa gak kecek gitu kan. Itu kan agak udah mulai kayak ini celah nih, kayaknya ini salah nih. Nah itu ketika saya sudah bisa yakin, saya bisa melihat buktinya sih. Karena ya emang debat-debat pembukaan agama seperti begini, pembukaan lintas agama seperti ini, kita bisa membuka ya lebih dalam lapisan-lapisan yang mungkin nggak akan dibicarakan di gereja dan tidak pernah diungkit-ungkit juga. We can see the other side. Saat I see the other side, saya buka sendiri. Jadi sampai Bang Zuma, sampai Bang Handi, Bang Jonathan, Bang Ustadz Sugi sambil lagi ngebuka ayat atau apa, saya ikut di belakangnya, saya buka King James. I open the King James, saya samakan literatur kok dari King James ke ini aja udah beda, tapi ya sudah lah ya. Tapi saya buka dan saya sadar itu tuh kita baca sendiri, kita pikir sendiri memang sudah gagal. Baru itulah saya baru berpikir, oh benar itu salah. Karena doktrin harus ada penghancuran doktrinnya mesti dikupas dulu sampai lepas, baru kita bisa berani. Kalau di pihak saya. Saya sedikit membantu jawab lagi. Jadi gini Ustaz, ada satu hukum namanya hukum dogma. Itu dia membatasi ruang lingkup kita untuk berpikir. Kenapa? Di situ perkataan pendeta dan perkataan Tuhan. Di sini kita dibelenggu, kita diikat dengan suatu tali yang kuat agar kita tidak membantah apa yang sudah pendeta sampaikan. Gitu Ustaz. Monggo silakan. Iya, jadi kan berbeda jauh sekali ya. Kalau di Islam itu kan justru kita itu ditegur oleh Allah untuk berpikir, untuk menggunakan akal sehat. Misalnya kan afala yatafakkarun. Apa kamu nggak mikir? Afala yatawakilun. Apa kamu nggak menggunakan akalmu? Kan begitu kalau di Islam. Justru Allah itu menantang manusia untuk mengkritiki Al-Quran. Silahkan kritik kalau bisa. Bahkan di dalam surah Al-Baqarah dikatakan
Awalam yarul ladina kafaru anas samawati wal ard. Kan dia maaf salah sebut ayat itu, ayat tentang Big Bang. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislih. Kalau kamu ragu terhadap Al-Qur'an yang aku turunkan kepada hambaku Muhammad, kata Allah, coba kamu buat satu surah saja. Nah, ini bukan cuma satu orang yang ditantang. Ya, tetapi ajak penolong-penolongmu selain Allah. Tuhanmu boleh kau ajak, malaikat boleh kau ajak, jin semua seluruh manusia boleh kau ajak. Katanya kan. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min misli wad'u suhada'akum min dunillah. Ajaklah penolongmu selain Allah. Ya. Jika kamu mampu, dan pasti kamu tidak mampu, dipastikan pula itu oleh Allah, dan pasti kamu tidak akan mampu. Dan jika kamu tidak mampu, ingatlah, neraka itu bahan bakarnya batu dan manusia. Alhamdulillah 1400 tahun tantangan ini tidak pernah tertanding oleh siapapun. Belum ada profesor agama bahasa manapun, ahli sastra sehebat apapun mampu membuat satu surah semacam Al-Quran. Padahal di dalam Al-Quran ada satu surah yang paling pendek 3 ayat. Inna atoina kal kausar fasoli li rabbika wanhar inna sani'aka huwal abtar. 3 ayat saja. Coba kau bikin 3 ayat saja yang semisal Quran. Belum ada yang mampu. Ini bukti Al-Quran itu Masya Allah. Ya, bukan malah dilarang dikritis, tidak. Justru silahkan kritis. Jika Al-Quran bukan datang dari Allah, tentu kamu akan mendapati pertentangan yang sangat banyak di dalamnya. Masya Allah, Al-Quran tidak ada satu pertentangan pun di dalamnya. Tetapi bagaimana Bible? Ribuan. Ya, kita bisa menunjukkan ribuan ayat bertentangan ayat satu dengan ayat yang lain. Silsilah Yesus menurut Matius, silsilah Yesus menurut Lukas sudah jauh berbeda. Begitu, Mbak Jesslyn. Terima kasih. Ya, betul sekali. Kata-kata berpikirnya itu siap dan menghit ya. Jadi kita sebagai ciptaan Allah itu juga mungkin untuk lebih dimotivasi, untuk di-advise untuk melakukan pemikiran, karena kembali kita ada otak diciptakan untuk dipakai, bukan untuk disetir. Di antara keluarga baru Cik Jesslyn yang pertama memeluk Islam ya? Keluarga besar saya sih iya, hanya saya sejauh ini yang memeluk Islam. Setengahnya mayoritas, not majority sih. Jadi sepertigapuluhnya mungkin memeluk Kristen, 30 lagi Katolik, 30-nya apapun itulah yang bisa disembah. Terutama kedua orang tua ya. Ayah ibu masih ada kan? Kalau ayah sudah meninggal belasan tahun yang lalu, sudah sejak saya bersih 12 tahunan. Hanya ibu. Ibu cukup fanatik terhadap Christianity. Salah satu penyebab juga kenapa saya gali Christianity, dan iman saya jujur saya patuh dalam ya saat itu ya. Karena saya termasuk yang saya tuh peduli ada existence of God. Saya peduli bahwa sehebat-hebatnya manusia itu kalau kita nggak tunduk kepada Tuhan itu kita akan kena, saya mungkin di sini benar nggak istilah azab ya, kayak kita akan kena tulahnya sendiri karena kita tuh sombong terhadap diri kita. Jadi saya selama ini juga berpikir walaupun sehebat-hebatnya saya, segemilang apapun pencapaian yang saya bisa capai, itu kalau saya nggak percaya dengan Tuhan kalau mau hapuskan semuanya tinggal dijentikan jari aja. Karena saya tetap taat, Tuhan itu ada. Ya, dulu ada 6 artis pernah murtad, terus dia kembali ke Islam dengan catatan dia kalau masih Kristen dia tidak akan bisa mendoakan ibunya. Nah, sekarang Cici sudah memeluk Islam, tentu juga akan terputus cara berdoanya karena berlainan akidah kan gitu. Ada nggak sih di dalam hati ingin ibu memeluk Islam gitu? Saya lebih ingin ibu mungkin harus mendapatnya. Saya lebih berdoa untuk ibu mendapatkan hidayah dulu, pertama-tamanya. Didoain karena dong. Hati ibu cukup sudah lama ditempa dan sudah lama sekali jalan-jalannya salah. Memang saya mengerti ya kamu butuh waktu,
Yang saya kan hanya bisa Allah yang bisa menyentuhnya dan mau membuka diri. Itu dulu. Insyaallah. Orang yang baru memeluk Islam itu ibarat kata kertas. Oke, mungkin putih ada dari Bang Juma. Ya. Ya. Ada lagi nggak Bang Andi? Soalnya handphonenya robek dan gitu. Ya, itu aja sih. Bang Juma ada yang mau disampaikan terakhir? Ya, kalau saya sih artinya siap-siap aja menerima ujian. Ya. Seorang mualaf itu pasti diuji oleh Allah. Banyak hal kemudian cara Allah menguji kita yang sudah mengaku beriman. Kalau di dunia ini kan menurut kita yang menggunakan akal bahwa dua sisi itu akan selalu berdampingan. Apa itu? Antara muslim dan kekafiran, ketaatan dan keingkaran gitu ya. Sehingga ketika kita melihat bahwasanya begitu kita masuk ke dalam Islam berarti kita ingin diatur oleh Allah. Dan kalau tidak ingin diatur oleh pencipta alam semesta silakan keluar dari Islam. Nah ini yang terkadang kemudian kita tidak sadari. Artinya bahwa seorang mu'alaf harus siap-siap kemudian untuk selalu digiring oleh keadaan, entah keadaan apapun itu datangnya, untuk kemudian menjadi kufur kembali. Sehingga sebagai seorang mu'alaf, ya saya sih nggak perlu ngajarin, cuma sekedar mengingatkan bahwasanya ketenangan itu tetap ada, tetapi bisikan-bisikan godaan itu juga pasti akan semakin kuat. Semakin tinggi iman seseorang, akan semakin tinggi ujiannya. Kenapa orang-orang di luar sana itu kemudian mereka anteng, mereka tenang dengan keyakinan mereka dan tidak ada cinta terhadap kitabnya untuk mengkaji lebih dalam? Karena mereka tertidur dalam keadaan ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Mereka menjadikan dunia ini adalah sebagai surga. Sehingga mereka terlena dengan keadaan. Mereka merasa kemudian bahwa jalan yang mereka tempuh itu adalah sudah benar. Mati pun tak ada siksa kubur mereka itu. Mati langsung surga. Nah inilah yang membuat poin-poin mereka merasa nyaman dengan kehidupan keberagamaan sekarang. Berbeda dengan kita. Nah, sehingga seorang mu'alaf ini ya saya hanya sekedar mengingatkan ujian itu pasti banyak. Sehingga Cici harus berjuang mempertahankan itu semua. Akan ada masa-masa sulit. Tapi percaya dengan Allah semua bisa dijalani dengan indah. Saya kira itu dari saya. Caca salam kenal dari Bang Suma. Mudah-mudahan tetap bisa menjalin silaturahmi dengan kami yang ada di sini, insyaallah. Silakan. Ci, terakhir Ci. Kan sering ada pertanyaan kepada Oten nih. Berapa Tuhanmu? Siapa nama Tuhanmu? Waktu itu Anda masih Kristen, enak nggak sih dengerin jawaban mereka? Saya lebih lagi saat mereka udah ditanya apa, nggak mau ditanya apa, ada yang nama Tuhan, ditanya keimanan saja udah nggak mau jawab, udah marah-marahan itu. Saya paling enaknya saat orang sudah mulai emosian. Karena yang dijawab itu sudah bukan pakai data, mereka sudah pakai keimanan buta seperti itu, seperti emosi. Gitu. Ci, kalau ada yang ngajak kembali, Ci ngapain sih jadi Islam? Baliklah. Kau akan saya janjiin dunia, harta dunia begitu. Balik lagi nggak? Jangankan udah banyak, nggak usah jauh-jauh lah, keluarga juga udah tanya kok. Keluarga pertanyaannya lucu. Kita jadi mualaf, tanyaannya butuh bantuan apa nggak? Di telepon butuh bantuan nggak? Butuh bantuan. Kalian mau bantu sumbang apa? Sumbang roh gitu, sumbang sesuatu, sumbang surga. Sudah banyak. Ya normal lah, untuk try to buy us back, tapi ya begitu ya. Namanya ya kalau ketuhanan tuh harga mati, itu nggak bisa ditawar-tawar, nggak bisa Tuhan dibagi-bagi aja nggak bisa dibagi-bagi, maka hari aja nggak bisa dibagi-bagi, kenapa Tuhan kamu suruh aku bagi-bagi? Allah Akbar. Masya Allah Akbar. Oh Akbar. Allah Akbar. Allah. Mau whatever happen, ada cobaan apapun, saya yakin cobaan untuk mualaf itu akan berat ya, karena we are changing, kayak kita emang hijrah, kita pindah, kita sudah totally akan dianggap pengkhianat dari kaum sebelumnya kita. Walaupun kita nggak mengkhianati ya, sebenarnya kita itu masih seperti saudara, karena masih banyak hal-hal yang dulu saya pelajari ternyata ada di Islam. Kan kisah kita beberapa masih sama, nabi-nabi kita masih sama, cuma namanya berbeda. Di Islam lebih banyak nama Arabnya, sedangkan di hidup emang terjemahan ya, emang bahasa Indonesianya, nama Indonesianya atau nama Inggrisnya. Ya cobaan terutama
emang godaan-godaan setan, godaan iblis itu jauh lebih tinggi. Jadi semakin tinggi iman kita, betul kata Bang Zuma, semakin tinggi iman kita, istilahnya tuh iblis atau setan yang akan menggoda kita bukan yang akan laskar-laskar rendah-rendahan juga. Mendatang juga akan cobaan terberat. The things we love most, junjung tinggi di hidup kita, itulah yang akan diserang nomor 1. Saya yakin itu. Cik, sudah ada nggak ayat-ayat pendek Al-Quran yang Anda hafal? Udah ada? Belum, saya belum hafal ayat pendek Al-Quran. Saya baru hafal ayat pendek Al-Fatihah. Al-Fatihah saya sudah hafal. An-Nas, depan belakang saya hafal. Masih bantuan baca. Saya masih hafal kan. Sekuat saya. Ya saya sempatkan. Jadi kalau misalnya saya sebenarnya sebelumnya kan saya 7 hari itu saya kerja full time. Kerjaannya sampai giliran ya kerjaan proyek yang masuk ke saya, sekarang dia saya bagi waktunya. Jadi tidak terlalu tersedia banyak waktu, tapi kita tetap usahakan karena again everything's without God, tanpa ada Allah itu kita nggak ada. Betul sekali. Insya Allah ya, mudah-mudahan yang saya yang sudah duluan ini ya lumayan juga diterpa lumayan banyak ujian ya. Apalagi kalau saya kan Bang Handi sama Ustadz Sugi kan sudah bertemu langsung. Orang seperti saya diminta kembali sertifikat tanah, nggak gila. Ini aku stop dulu ya, HP-nya udah panas sekali. Oke, nggak panas lagi, aku udah mau ya. siap-siap pulang. Oke, sip. Halo. Iya. Makasih Bapak. Soalnya udah malam ya. Makasih semua yang ada di sana. Aku jadi Bapak kos. Muka lu kelihatan. Dah. tes. Halo. Ya udah. Silakan. Oke, aku balik dulu. Oke, makasih. Berbeda dengan Pak Nasir ini dulu murtadkan orang. Assalamualaikum semua ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, iklan. Nanti tunggu Bang Andi, iklan bentar. Nanti kalau mau lihat yang interview dengan Ci Jesslyn, jangan lupa cek YouTube gua ya. Jadid HMC, bukan yang AMC, Jadid HMC. Oke, yuk, assalamualaikum semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu juga nanti YouTube saya akan wawancara langsung dengan beberapa mualaf Cindo, baik yang disyaratkan di Masjid Lao Tse. Saya akan kumpulkan mereka yang Chinese. Masya Allah. Pak Nasir kenapa sih dulu Pak Nasir ini lo murtadkan orang banyak loh. Pak Juma ini nih murtadkan orang banyak, dapat duit banyak Pak Juma, Pak Nasir ini. Itu kan dulu. Sekarang kan sudah lebih banyak, 60-an orang. Masya Allah. Subhanallah. Masya Allah. Kalau dulu kan cuma 18, 17 yang kembali, yang satunya nggak mau kembali. Tapi sekarang kan sudah 60-an yang sudah ya Allah tunjukkan jalan sendirilah untuk mereka, hidayah buat mereka, bukan saya. Pak Nasir, satu kepala Anda murtadkan berapa duit? Waktu itu kurang lebih 3-4 juta, tergantung. 3 juta satu kepala, nggak bener. Pak Handi ya 3 juta lumayan loh. 5 kali 60 berapa coba? Tahun itu, bukan tahun ini, tahun itu. Tahun waktu itu kalau sekarang mungkin sekitar 20-an kurang lebih. Kalau sekarang ya. Pantesan ya. Mati-matian ya. Murtadkan orangnya. Duit. Iya, uang yang bermain. Nah, sekarang saya tanya Bang Juma, kalau Anda mau 8 orang berapa duit dikasih oleh yayasan? Saya yang keluar Bang Handi uangnya. Saya keluar. Aduh. Justru saya yang keluar Bang Andi. Disuruh banyak Bang Juma yang berkorban duit. Masya Allah. Tapi kan Allah ganti semua, insya Allah di Jannatul Firdaus. Amin. Amin. Itu dia. Kebalik-balik ya Pak Nasir. Pak Nasir, satu lagi, kenapa Anda batal debat sama orang tua? Dulu kan mau, kenapa dibatalin? Nomor saya diblokir. Dulu bagus thumbnailnya itu, debat akbar. Debat spektakuler di penghujung tahun ini.
anak Muhammad Nasir yang mualaf melawan debat dengan orang tua yang masih Kristen, penggiat gereja masih ya, apa pendeta Pak Nasir? Iya. Beliau hamba Tuhan. Hamba Tuhan gereja. Aduh, thumbnailnya udah jadi, Banyuma nggak jadi, bapaknya ngeblok. Aduh, seru banget tuh Pak Nasir kalau jadi tuh. Waduh, itu lumayan itu. Itu kan baru pertama terjadi di Indonesia. Anak lawan bapak. Anak yang kurang durhaka apa bapak yang durhaka ini, kata Bang Handi. Waduh. Kata Bang Handi ini anak yang durhaka apa bapak yang durhaka ya? Saya serahin ke Pak De itu. Yang mana yang durhaka Pak De? Ya bapaknya durhaka sama Tuhan. Iya juga sih. Ini dapat uang apa enggak sih Bang Nasir? Misalnya nih. Dapat lah, dapat bantuan. Oh, bantuannya ngeri. Iya, mau modal hidup berapa aja dikasih. Kalau ada misalnya kayak Saifuddin Ibrahim tuh ya, katanya kan dulu viralnya kiai mantan ahlul Quran, ahlul hadis, itu dapat ini berapa tuh, amplop berapa tuh? Wah, besar kalau itu. Oh, itu ngeri itu. Rumah Ngeri ya? mobil pun dikasih. Rumah mobil dikasih tuh ya. Iya betul kata Ustadz Sugi. Mobilnya Pajero Sport loh, Fortuner loh. Iya. 2 mobilnya. Wih, apartemen 2. Keren kali ya. Cuma tapi sekarang sudah pada wassalam semua Bang Nanar. Istri aja kabur. Wah, kalau Gurunda Juma berapa nilainya ya? Gak terhitung itu. Mau pilih yang seperti apa? Yang bening kayak Jesslyn atau yang seperti apa? Suruh milih gitu. Serius itu Ahi? Serius Pak. Serius. Siapa yang bisa dihubungi? Koneksi saya masih ada Gurunda. Koneksi saya masih ada. Allahu Akbar. Hostnya mana ini? Mana tak ada temennya mau naik? Ini saya nak pilih-pilih di bawah. Muslim semua kan di bawah. Gak ada Oten. Semua Oten ini. Pada ini kali coba. Pendul. Selamat malam. Apa itu kan? Susu. Halo. Penduel. Ya. Halo. Halo. Maaf, sebentar. Hah? Halo. Ya, halo. Ya. Salam Kristen, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya saya dari Bandung ya. Saya kenalin dulu lah ya. Saya lebih ke apa ya? Lebih ke ngitung logis ya. Saya muslim. Cuman kalau dari hitungan logis saya, kalau dari obrolan tadi masalah maaf sebelumnya. Ini masalah tadi siapa yang bilang durhaka? Mana bapak sama anak gitu ya? Itu nggak ada. Kalau kata saya yang namanya durhaka itu pasti dari anak ke bapak. Kalau kata saya ya, menurut saya. Itu kata Bang Handi itu. Yang ada di ajaran saya itu yang namanya durhaka itu pada orang tua. Iya betul. Cuman cara menyikapi kita, bagaimana dengan yang berbeda iman dengan kita yang sekarang anggap kita tuh berubah haluan atau jadi mu'alaf gitu. Saran saya gitu. Jadi jangan durhaka sama orang tua, tetaplah dalam hablum minannasnya. Iya. Nah gitu, itu aja pesan dari saya, cukup itu aja. Untuk selebihnya saya serahkan, terutama maaf, salam kenal Bang Zuma dari Bandung. Ya, salam kenal. Ada kemarin kalau nggak salah kemarin tuh ada obrolan mau ke Bandung katanya. Kalau setelah dari 2 minggu setelah dari Jakarta mau ke Bandung. Mudah-mudahan kalau ada umur, kalau ada kabar di mana siapa tahu saya bisa merapat gitu untuk bahas-bahas gitu, silaturahmi lah intinya. Insyaallah. Salam perjuangan dari saya juga, tetap intinya untuk API ini lebih mendongkraknya justru, maaf ya, saya agak-agak saya dari rada keras juga Islamnya, memang keluarga, cuman saya mungkin lingkungan intinya, lingkungan saya tuh nggak terlalu
mendapati saya untuk lebih keras kayak orang tua saya gitu. Cuman yang pasti saya dari lingkungan keras Islam dalam artian fanatik sekali dengan Muslim. Cuman untuk dari segi sejarahnya mungkin ya. Ini apologet pemuda Indonesia ini ya. Saya kira Apologet Islam Indonesia. iya, apologet Islam Indonesia ini saya mungkin ketika kuat nantinya itu akan maaf ya, mendapati yang itu ya, yang tadi murtadin ini untuk biar lebih dicerca lagi. itu aja. Oke. Terima kasih. Salam. Makasih, Bang. Salam semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Kristen yang ingin diskusi silakan, permintaan naik. Atau kalau Anda ingin hanya bertanya silakan. Mari kita diskusi beradab. Kurangilah hal-hal yang bisa ngaco-ngaco gitu loh. Santai aja. Itu benar dengar siapa? Pipis kucing ditangkap. Menurut info sih iya, rumahnya didatangin petugas, makanya dia nggak live lagi. Apa? Siapa Bang Andi? Kucing siapa tuh? Assalamualaikum Brunda Sembah. Waalaikumsalam. Saya Sri atau Jalda Madura Brunda. Mau kenal dengan Brunda Suma dengan dengan yang lain. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Saya hanya mau salam aja, mau kenal dengan Brunda Suma dari malam dan selamat beraktivitas kepada teman-teman yang lain. Iya Bang, salam kenal Bang. Bang siapa ini namanya? Angel. Ya, itu aja Brunda. Oke sip, salam kenal Bang. Mas Re atau Angel? Oke, Iya. Bang Masri. Agak merah Bang. Putus-putus Bang. Bang Juma ngerti nggak kalau bahasa Jawanya angel? Angel itu apa? Pak De. Susah. Oh susah. Iya. Ruwet. Iya. Ruwet. Angel tuturane. Angel dikandani. Ya, angel dikandani. Tak kandani ngeyel, angel. Susah di kandang. Dibilangin ngeyel gitu loh, di kandang. Kirain susah di kandang. Kandangnya itu dibilangin domba ngeyel berarti. Iya. Iya kan? Ini loh Pak Juma, ada Nah, lagi kasus nih di Tebing Tinggi itu loh. Ini 2 kali saya sampaikan bahwa ada salah satu orang di sana tapi udah diamankan polisi. Dia mengaku nabi, terus diutus untuk membubarkan Islam. Di mana? Ada sudah diamankan polisi di Tebing Tinggi, Sumatera Utara. Sumatera Utara. Iya. Sumatera Barat. Sumatera Utara. Sumatera Utara terpenting. Oh iya. Kenapa rupanya dia? Sakit apa? Gejala awalnya apa Bang Andi? Mau dengar suaranya? Iya coba. Dia gejala awalnya apa? Sakit jiwa? Saya adalah nabi yang diutus untuk mendampingi umat muslim. Saya adalah nabi yang memiliki mukjizat multi super telepati, yaitu di mana penglihatan, pendengaran, pikiran, rasa, dan suara hati saya terhubung secara permanen dengan manusia lainnya. Pada hari ini, setelah melewati proses yang panjang, maka tiba saatnya saya harus mengabarkan pada dunia untuk
untuk segera membubarkan agama Islam sesuai dengan petunjuk dari Tuhan Yang Maha Esa. Itu aja sih intinya. Kalau saya ada di depannya orang itu belum selesai bicara langsung kuludai matanya. Aduh, lalu kotor mulutnya. Ada nabi yang terakhir itu apa? Nabi telepati bicara secara batin kepada seluruh manusia bahwa saya diutus membubarkan agama Islam. Belum apa-apa, aku saya peluk duluan. Habis itu ada apa Pak? Ada apa Pak? Loh tadi kamu ngapain? Oh itu sandiwara Pak. Oh, sandiwara. Pasti orang sakit jiwa itu Bang Adi. Iya, dibawa ke rumah sakit itu bukan di penjara orang kayak gitu, rumah sakit jiwa. Ini kayaknya anak buahnya bom ini stres, gak bisa lagi berdebat, akhirnya dia bikin otaknya pecah, nah ngelantur kemana-mana. Kenapa pula Islam yang mau dibubarkan? Aduh, kenapa nggak dunia aja sekalian dikiatkan sama dia? Parah. Aturan Namanya- Tuhan mau dibubarkan, berarti dia bukan nabi, dia Tuhan. Namanya Janes Kilon Dias. Yohanes Pesanda, bukan? Janes. Tapi langsung diamankan polisi dia. Oh, polisinya juga cepat kali gerakannya ya. Bukannya kita dapetin dulu ya. Iya, harusnya biarin aja dulu mau ngapain. Kita lihat goyangannya kayak mana. Harus dikasih berhadapkan dengan kayaknya Tuhan logika. Allah. Kalau menurut saya sih dia caleg gagal ini. Oh, bisa jadi. Temannya akrobat, sang akrobat. Caleg gagal. Ini gara-gara Bang Jibril semua nih ngasih data orang gagal semua nih begini jadinya nih. Iya sih, dia bagi-bagi data semua ke Kores. Kemana lagi? Ke Dinda Diansa diberikan data. Enggak, yang kacau yang tadi pagi Bang, yang cerita kalau apa namanya kandang itu ada di goa. Iya, betul. Lawan kita itu tadi siang muncul di Bunda Blokir, jadi saya arahkan jangan lagi kau bahas itu, udah tamat tadi kau, udah keok. Malah ke Zeus lagi dia. Zeus jadinya. Dia mau cari itu Jericho itu di sebelah selatan ya. Sebelah timur. Ada lucu. Banyak orang stres sekarang ya. Saya dulu tuh Bang Juma, kalau ngejebak orang ya, pakai ayat Al-Quran ini, yang telah kafirlah orang yang mengatakan Allah satu dari yang tiga. Jadi saya bilang, kalau satu tidak berarti dua iya, berarti Tuhanmu lebih dari satu juga. Tapi kalau kita telah baik-baik itu kan aslinya Allah itu bukan tiga dari yang tiga-tiganya itu bukan Allah maksudnya. Cuman kan saya framing lagi. Ya itulah tugas misionaris itu gitu. Waktu itu hampir kan itu kan ada tahapan sampai 6, C6 itu. Kalau C6 itu sudah terjun langsung di dalam itu. Kayak Filipus Kristian itu kan dia terjun langsung ke dalam. Itu sudah C6 itu. Masuk benar-benar masuk, bisa ke pondok juga ya kan? Iya, itu C6. Itu sampai sudah betul-betul ke pondok. Kalau kelas saya kan masih nyamar-nyamar sedikit lah. Tapi masih kelihatan batang hidungnya. Tapi kalau malam gak kelihatan Bang Juma. Serigalanya lincah kalau malam. Pak Nasir, sudah berapa keluarga yang memeluk Islam? Kakak perempuan pertama saya 8, 10 tambah 13 orang keluarga. Dalam keluarga 12, tambah saya 13. Alhamdulillah, Masya Allah. Tinggal bapak ya? Ibu yang duluan kembali ke Islam. Masya Allah, luar biasa hidayah. Jadi saya ini sebenarnya doanya ibu, minta untuk supaya ada alasan untuk kembali ke orang tuanya.
Jadi ibu tuh dulu Islam, akhirnya ya begitulah perjalanan hidup, akhirnya ya kembali sekarang sudah kafah. Nah sekarang tinggalnya di Mandar. Dapat jodoh orang Mandar, tinggal di Mandar, tapi di Pulau Kalukuang, perbatasan Kalimantan. Kalukuang. Tinggal bapak ya di keluarga inti ya, belum ya? Iya belum, masih tunggu waktunya, insya Allah. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah untuk bapak. Amin. Amin. Ini kita sambut lagi, agak berisik nih. Ya, Pak Yanto. Alhamdulillah. Yang lain dulu, bentar. Ya, YNY silakan. Iya. Dari Muslim juga. Assalamualaikum Bang Handi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya mau kenal sama Bang Juma juga. Saya dari Lombok. Iya. Lombok itu pedas loh. Lombok pedas. Ndek Nara. Lombok pedas tapi ngangenin. Iya, betul. Kalau makan tanpa lombok rasanya kurang kan, Bang? Iya. Iya. Alhamdulillah, satu perjuangan. Saya juga di tempat kerja di pabrik di luar sana di Jeddah. Banyak juga sih yang saya alhamdulillah masuk Islam lah gitu. Alhamdulillah. Masya Allah. Tapi dengan analogi saya ya cuman keras sih. Iya. Boleh nggak cerita dikit aja? Boleh Bang, boleh. Oh iya. Abang masih di Jeddah ini? Enggak, saya udah di Indonesia kok. Oh iya, silakan. Kan waktu itu kan saya di pabrik apa namanya itu loh, soft drink gitu loh, pembuatan kalengnya langsung pengisiannya juga di sana kan ya. Di Jeddah kan udah di luar batas Mekah gitu, jadinya banyak juga yang Hindu, Kristen, banyak lah, kita campur lah gitu kan. Iya. Jadinya analogi saya kayak gini loh. Kan manajer produksinya kita kan orang Vietnam, orang Kristen gitu kan ya. Terus kan sepremi itu teman-teman saya yang jadi Kristen itu loh, kayak gini loh. Nah, daripada kamu nyembah Yesus yang udah nggak ada di dunia, lebih baik kamu nyembah manajer aja, sama-sama manusia. Siapa tahu kamu jadi supervisor nanti, saya bilang kayak gitu. Akhirnya dengan analogi sama manusia, masa kamu nyembah sama manusia gitu loh, kayak gitu. Akhirnya mereka mu'alaf, Bang. Banyak juga yang masuk Islam, cuman ya repotnya ya nanti kalau udah diislamin belajarnya sama kita gitu, padahal kan kita juga kerja di sana gitu loh. Iya. Ya yang penting mereka udah masuk Islam dulu, Bang. Iya ya, alhamdulillah banyak juga gitu. Dengan analogi, cuman saya yang berani gebrak gitu loh di luar sana gitu, tapi dengan keyakinan gitu loh. Kalau saya pasti ditolong sama Yang Maha Kuasa karena saya ya langkahnya baik gitu. Iya. Banyak yang dimu'alafkan. Dengan analoginya saya ikut mau gabung sama api gitu loh. Bisa nggak gitu? Iya, bisa Bang. Nanti tinggal cari cari akun Ardiansa. Nah, nanti DM di sana. Oh, Bang Ardiansa, iya. Saya cari referensinya waktu kerja di luar itu Dr. Zakir Naik gitu loh. Saya belajar banyak dari debat-debatnya waktu itu gitu loh. Jadinya hafal saya gitu. Oh, luar biasa. Jadinya ya. Assalamualaikum. Pengen mengais Bang Juma ya mau ngais pahala juga gitu. Iya. Dengan betul Bang. Dengan membuat konten jadi Islam itu luar biasa enaknya gitu rasanya ya, saya pernah ngerasain gitu. Iya betul Bang, betul.
Jadinya pengen banget moderatornya mana ini? gitu. Iya bang. Ya oke Bang YDAN Y. Jewelry itu waktunya hanya 3 menit ya. Terima kasih. Sebelumnya kan udah pernah naik juga kan ya. Iya. Nanti daftar langsung ke Ardiansa. Iya bang. Iya oke Bang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini teman-teman muslim kenapa mau naik semua ini? Kalau naik semua gimana kita mulai diskusinya? Ya Bang Yanto silakan 3 menit. Iya ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya bang. Begini Bang Jum, kemarin itu saya coba masuk ke room Kristen. Kebetulan saya ada tamu kan Ustadz di sini ke rumah saya. Kebetulan saya masuk kan namanya Ustadz ya mungkin di apa? Kalau kayak di channel ini gitu kan kurang begitu paham gitu kan, biasa beda banget gitu kan sama ceramah yang di ini gitu kan. Iya betul. Jadi hafal Quran semua, cuma dia itu ayatnya berapa, surat apa, ayat berapanya, kadang dihafalnya suratnya aja gitu kan, terteranya di ini. Jadi saya dipermalukan juga gitu kan, karena ya namanya banyak hujatan kan daripada isinya, karena noten ini banyak menghujatnya daripada banyak isinya gitu kan ya. Karena saya waktu itu kan sempat menjawab karena banyak apa hujatan ke Islam kan. Waktu itu saya ini ya kebetulan Pak Ustadz main ke rumah saya kan, Ustadz kata saya teh yuk masuk ke room Kristen, tadinya mau ini juga. Intinya apa Bang ini? Bang Yanto intinya ini jadi, apa? Intinya pertanyaannya gini kan, itu tinggal ngolah lah dikit-dikit gitu. Intinya saya mau bergabung dengan API kan, minta arahan supaya dari API ini gimana, karena kan Ustadz ini dia itu bisa lah kalau untuk segi-segi ini mah kita namanya punya dasar lah gitu, ingin bergabung gitu intinya. Nanti cari akun Ardiansa bang, DM beliau, ada kontak nomor WA di sana, nanti bisa komunikasi sama beliau. Ya kebetulan pas barusan saya ini ada jawabannya gitu kan. Saya udah naik kan, ya terima kasih aja juga. Terima kasih Bang Yanto. Ya terima kasih semuanya. Ya sama-sama. Ya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi buat teman-teman yang masih bertanya bagaimana cara daftar dan gabung bersama Apologet Islam Indonesia, teman-teman langsung aja ke akunnya Apologet Islam Indonesia. Nah, di bio profil tersebut sudah ada link untuk melakukan pendaftaran, atau teman-teman bisa langsung ke Google, ketik aja apologetislamindonesia.or.id. Gitu ya. Ke pencarian akun Apologet Islam Indonesia. Nah, di bio profil itu sudah ada tuh keterangan. Klik link di bawah ini untuk channel API dan pendaftaran API, seperti itu. Oke, lanjut. Belum ada OT. Oke, baik. Saya juga mohon pamit turun dulu biar oten-oten bisa naik. Semoga Gurunda Zuma dan semuanya yang di Komal sini insya Allah mudah-mudahan sehat selalu. Amin. Ya. Segala urusan dunia dan akhiratnya insya Allah. Allahu Akbar. Saya pamit izin turun biar oten-oten gantiin naik, biar standby di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya juga izin pamit ya, Gurunda Juma, Gurunda Sugi, Gurunda Hadi, ya, Bang Sadli, Bang Jibril. Pesan saya buat umat Islam ya, menghadapi para cecunguk oten ini jangan sama ustadz, tetapi sama debater muslim. Jadi kalau nggak punya basic kristologi, jangan coba-coba masuk ke roomnya penghujat. Itu saja saran saya. Terima kasih. Betul sekali. Jangan ini bawa ustadz lawan penghujat ya. Ustadz mah
ngaji gitu kan, ngajarin akidah, akhlak. Ini bagian kita gitu. Gurunda Juma terima kasih. Makasih, teman-teman Dek. semuanya. Ya, Kompak Ustaz Suki, Bang Handi, Bang Jibril, Sadli, terima kasih. Dan teman-teman Siap. semua, terima kasih. Terima kasih. Siap abangku. Sekarang susah Gurunda cari oten, serius saya. Saya live sampai 2 jam, susah cari oten, kenapa ya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aku tadi kayaknya. Assalamualaikum warahmatullahi. Mereka udah punah. Tapi tadi sebelum ada JJ Eslin lumayan tadi permintaan Oten ada 3. Tapi kabur semua. Ini seminggu terakhir mereka coba naikin ini bang, naikin kodeks. Ada satu kodeks namanya kodeks Leningrad. Karena kodeks Leningrad ini bahasanya bahasa Hebrew, jadi narasi mereka tuh, wah ini Bible atau Biblos yang lengkap abad 1 abad 2. Padahal begitu kita telusurin abad 11. Tapi memang kelihatan ini bang, kelihatannya memang kelihatan abad 1. Tapi ditelusuri 12. Abad 11 tahun 1008 dia. Kacau. Ini bentuknya kayak gini bang. Emang meyakinkan dan mereka nggak berani buka full ya. Maksudnya mereka tunjukin, nih. Dah gitu doang. Nah, gitu. Kalau kayak gini, mereka nunjukin kayak gini. Nah, nih itu banyak tuh. Ini bahasa Hebrew. Udah gitu tok mereka nunjukin nih. Ini lagi gejala-gejalanya. Cara-cara nipu gitu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kok turun? Merah sinyal. Merah tadi. Itu ada Widan. Assalamualaikum. Muslim ini. Oh. Dari tadi ngirim permintaan padahal udah aku tolak-tolak sampai 200 kali. Ya udahlah. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabil khusus untuk Bang Juma. Ini ada studi kasus, boleh minta pertimbangannya nggak Bang? Apa itu Bang? Ini ya, saya itu punya teman Bang. Dia itu Muslim, tapi ya cuma ke masjid itu cuma waktu bulan Ramadan aja. Selama 20 tahun, 17 tahun, 20 tahun itu dia kerja di perusahaan yang naungi itu Yayasan Kristen. Nah itu dia itu ke masjidnya itu cuma bulan Ramadan saja. Tapi dalam kesehariannya dia itu kegiatannya dari pagi dan siang itu di dunia Kristen. Doa juga Kristen, bahkan panitia Natal juga Bang. Hubungannya dengan itu saya mau tanya kepada Bang Juma yang menjadi artis saya ya. Itu bagaimana itu kondisi teman saya yang seperti itu. Tapi kalau ke masjid tiap bulan Ramadan, bahkan kalau puasa saja ya maaf kalau puasa itu bukannya ya seperti itu, B1 dan B2. Bagaimana Bang ini pendapat Bang Juma yang menjadi favorit saya dalam menimba ilmu? Terima kasih. Iya, jadi kalau pandangan kita terhadap orang-orang kayak gini kan ini karena banyak faktor. Bang, kita nggak ngerti faktor apa. Bisa ekonomi, kurangnya pendidikan agama, atau kondisi lingkungan yang tidak mendukung. Biasanya orang yang kayak begini tuh itu dikarenakan karena faktor ekonomi, jadi merasa nyaman kemudian di tempat itu dikarenakan ada polos. Iya, sehingga bekerja. Iya, sehingga kemudian lebih mengutamakan hal demikian dibandingkan agamanya sendiri. Nah, terdampak kita lihat bahwa memang dia jarang ke masjid. Lalu bagaimana bisa kemudian menyadarkan teman seperti ini? Kelihatannya sih harus keluarganya yang melakukan pendekatan. Kalau kita kayaknya susah.
Gitu bang. Lah kondisi keislamannya bagaimana bang? Meskipun dia itu cuma untuk masjidnya di bulan Ramadan, bisa nggak itu memenuhi unsur bahasanya itu untuk naik ke surga itu? Iya, surganya seseorang itu kan Allah yang menentukan bang. Tapi kalau secara kasat mata ya berarti beliau ini ya orang yang mendua hati, artinya bisa ke Kristen, bisa ke Islam juga, karena jadi panitia Natalan dan seterusnya. Artinya ya saya nggak bisa memastikan apakah beliau ini sudah murtad atau seperti apa, tapi yang jelas sudah mendua gitu. Islam bisa, Kristen bisa. Nah di Islam tak boleh begitu. Begitu. Iya. Tapi dari unsur akidahnya bagaimana itu? Apakah Dari- bisa dikatakan masih Islam? Kalau dari akidahnya kan kita sudah lihat bang, dia sudah jadi panitia di gereja. Bisa kita lihat itu, artinya dia mengiyakan, Kristen juga diiyakan, kemudian Islam juga diiyakan. Berarti Kan akidahnya itu udah rusak. di Kristen kan karena terbentur karena pekerjaan bang, bukan karena hati nurani. Karena pekerjaan, tapi kan sudah masuk jadi panitia, berarti mendukung kegiatan-kegiatan keagamaan. Iya, tapi kan itu di tempat kerja, di luar tidak. Walaupun bang, kan banyak pekerjaan lain. Pekerjaan apapun itu kalau mengajak kita kemudian kepada kondisi merusak akidah, itu sudah tidak bisa. Kan banyak pekerjaan lain. Begitu. Iya. Terus kira-kira langkahnya kalau saya itu sebagai teman itu bagaimana bang? Coba aja diajak diskusi dulu. Diajak diskusi, kasih pandangan-pandangan. Ini gimana ini? Apakah Anda merasa akidah Anda itu tidak ternoda dengan keadaan seperti ini? Habis itu kasih gambaran bahwa masih banyak pekerjaan lain di luar yang mungkin bisa lebih baik daripada itu. Begitu ya. Iya. Ya. Terima kasih nasihatnya. Semoga nanti saya bang. mengganti. Cuma satu hal lagi bang. Kelihatannya jenengan itu ya wajahnya itu di sekitar usia 40 ya, tidak benar. Seperti saya. Betul bang, betul. Lah kok bisa menguasai Injil itu belajar berapa tahun? Sekarang masih belajar bang. Masih belajar. Iya. Saya yang sudah usia 50 ini menambah 2 ayat aja susah ini. Iya, memang harus butuh waktu dan keseriusan yang intens. Tapi insya Allah anak saya sudah SMA ini sudah hafal 7 juz. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah. Iya bang, semoga bisa jadi tokoh, anaknya menjadi tokoh Islam. Saya berharap anak saya seperti Bang Zuma kedua dan sebagainya, itu harapan saya, cita-cita saya, karena jenengan itu sudah menjadikan pegangan setiap naik mesti saya itu ikuti. Saya ikuti baik di YouTube maupun di TikTok ini. Alhamdulillah. Doakan ya Bang ya. Terima kasih, saya saling mendoakan kita. Seperti itu. Terima kasih pada admin. Saya turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gak ada tamunya dibawa, host. Ada tamu tapi nggak ada yang oten. Coba yang oten diketiknya. Oten coba komen kalian. Atau kalian mau donat, nanti aku kasih donat. Tapi tengahnya kosong dong. Dinda Jibril lebaran di mana? Di Jakarta? Waduh, belum tahu nih bang. Kalau tiba-tiba disuruh ke Kaltim, waduh, agak berat sih. Tapi nggak ada masalah sih karena udah nggak ada orang tua juga kan, jadi nggak ada masalah juga. Iya. Abang habis lebaran ya ke sini?
Insya Allah. Tap. Ntar kabar-kabarin bang. Iya, jumpa lagi kita ya. Siap. Min. Gimana aktivitas? Wah, ini ada dulu nih pengikut siapa nih? Halo bro, pengikut Dari fotonya aja udah ini nih kayaknya nih, udah penista nih. Ayo bro, buka mic-nya, apa yang mau disampaikan? Lo bak ko belah karena anak yol ya bicara. Elok mau po. Ayo bro, pengikut. Belum minta manuk. Paga manuk. Elok mau po. Aktivitas gimana Bang Juma tadi? Rame untuk buka puasa? Alhamdulillah lancar Bang Andi. Seperti biasa. Tadi subuh yang rame. Oh, subuh yang rame Mas. Banyak motor datang. Oh, jadi masyarakat bawah itu udah naik ya? Udah mulai ya? Kelihatannya sih ada juga kayaknya mahasiswa pelajar Bang Andi. Ayo teman-teman yang ada di Sulawesi Selatan dan sekitarnya, gabunglah di Masjid Nur Maulidah, buka puasa bersama, sholat maghrib bersama, isya terawih, sahur bersama, sholat subuh bersama. Ayo merapat. Gak ada hotin lain ya udah. Mohon maaf ya netizen di bawah. Kalau minta diturunkan, saya naikkan dulu ini. Enggak, biasa banyak yang komen turunkan ya. Gimana nggak ada hotin lain? Selamat malam Bang Noah. Selamat malam. Enggak apa-apa lah daripada. Enggak. Dinda Jibril ini yang belum pernah dialog sama beliau. Silakan deh. Udah bang, waktu itu dia kan ngotot. Dia ngotot sama siapa ya waktu itu? Sama abang apa? Yang dia bilang Ka'bah itu nggak ada sebelum abad 7. Habis itu saya tunjukin Keluaran 51 di Bible Hub. Rupanya Ibrahim sama Harun udah pernah haji. Habis itu Bang Noah langsung turun bilang nanti saya pelajari. Gimana Bang Noah? Udah dipelajari? Apa? Belum? Apa? Gimana? Lanjut. Apa itu Bang? Yang Keluaran 51 yang waktu itu kita bahas. Keluaran 51? Oh, Keluaran. Yang Ibrahim sama Harun pergi haji. Masa ya Hanu bah, lu lah Bang sekarang. Sebentar, Keluaran 51. Waduh. Perasaan Keluaran nggak ada sampai 51 Bang. 5 nomor punggung 1. Oh. Oh, yang itu yang mereka mengadakan perayaan ke padang gurun ya. Nah. Gimana katanya abang nanti saya pelajarin. Abang kan waktu itu kan bantah, wah nggak ada Ka'bah sebelum abad 7. Ya, karena kalau menurut keyakinan Islam sendiri, Ka'bah itu kan dibangun oleh Ibrahim dan Ismail, kan begitu? Betul. Ya, kalau menurut keyakinan kita yang tertera di Bible, sedangkan Bait Allah itu yang membangun itu Abraham gitu. Iya, itu aja perbedaannya Bang. Nah, tapi di Keluaran 51 itu kan saya udah tunjukin Bang. Iya. Nah, jadi di keyakinan abang sendiri menyatakan bahwa, ini saya bacain lagi nih Keluaran 51-nya. Kemudian Musa dan Harun pergi menghadap Firaun lalu bertanya kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah Israel, biarkan umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun. Iya. Terus? Iya, sementara di original teksnya, they may hold feast, wayehogu,
2287 strong numbernya. Itu menyatakan bahwa mengadakan perayaan itu sebenarnya bahasa Arabnya hajj. Bahasa Arabnya, Bahasa Hebrunya, Bang. Bahasa Hebrunya. bahasa Ini Hebrunya. masa kita mesti tunjukin lagi nih. Nggak apa-apa bang, nggak apa-apa. Oh, oke. Kita tunjukin aja ya. Besarin house. Ini yang di bawah kenapa Raja ngeyel, Noah ini, Noah itu. Silakan kamu naik ke berdebat sama Udah saya. jangan dibaca yang bawah, Bang. Kalau saya baca yang bawah tuh, waduh, saya udah emosi. Iya, saya juga bukan emosi, tapi mereka kadang-kadang nggak sadar diri. Oh, iya. Iya, emang kadang-kadang orang nggak sadar diri kan bilang orang nggak sadar diri. Keluaran 51 nih, Bang. Kemudian Musa dan Harun pergi menghadap Fir'aun, lalu berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah Israel, biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun. Iya. Nah, ini untuk mengadakan perayaan nih. Ini kalau saya ke Bible Hub. Exodus 51. Say thus Pharaoh, and said Aaron Moses, when afterward in the wilderness to me, they may hold feast, my people let go of Israel. God Yahweh. Wa Yehogu atau Cagak 287 nih. Iya. Saya buka di sini. Cagak 2287. To make a pilgrimage artinya. Habis itu verb make pilgrimage, keep pilgrimage Arabiknya hajj. Betake oneself to or towards an object of reference. Make pilgrimage to Mecca. Mekah. Nah, habis itu begitu kita telusurin lagi, BF ini properly to make a circle nih. Translate. Akar primitif bandingkan cagara atau cug yang benar bergerak dalam lingkaran. Waduh, tawaf tuh. Yaitu khususnya berbaris dalam prosesi sakral untuk merayakan suatu festival. Implikasinya menjadi pusing merayakan menari. Pesta khusyuk, hari raya, berjalan ke sana kemari. Ini sama kayak haji nih. Tawaf tuh. Berarti kalau haji diartikan ke dalam bahasa Indonesia itu apa? Pilgrimage, Bang. Pilgrimage. Enggak, ke bahasa Indonesianya. Apa namanya? Kalau kita ke kuburan tuh apa ya? Lupa saya. Setahu saya kalau bahasa haji itu kalau diartikan kita sebagai orang Indonesia itu artinya berkunjung. Pengunjung laki-laki. Bukan. Kalau hajat Jadi gini, itu Bang. Nih kan ini tadi saya masih di sini ya, Cagak. Ini, Bang, pilgrimage. Kalau saya Google aja pilgrimage, lihat yang ditunjukin apa, Bang? Ini pilgrimage loh. Cagak. Pilgrimage. Ziarah. Terima kasih. Siapa tuh yang bilang di bawah? Ziarah, Bang. Kirain ada yang tahu. Pilgrimage itu ziarah artinya, Bang. Nih, jadi kalau ini artinya pilgrimage. Saya Google nih pilgrimage. Yang nongol ini, Bang. Apa itu? Haji. Ya. Terus iya kan? Ya kok terus sih? Kan poinnya itu kan tadi ulang lagi nih. Harun dan Musa minta izin sama Firaun untuk merayakan haji di padang pasir. Di padang pasir, iya, di padang gurun. Jadi kalau menurut sejarah nih kalau mau lebih jelas lagi nih, Bang. Ini nutup ini kurang bagus nih, Bang. Sesudah itu nih TSI translatean 2014 ya. Sesudah itu Musa dan Harun pergi menghadap Raja Mesir untuk beribadah kepadanya. Tuhan Allah Israel berkata, biarkanlah umatku pergi agar mereka dapat mengadakan perayaan bagiku. Bagi Tuhan. Jadi perayaannya untuk Tuhan di padang belantara. Perayaan apa itu, Bang? Yang untuk Tuhan itu, Bang? Iya, nggak tahu saya, Bang. Nah itu saya bilang pilgrimage itu Saya begitu. ingin abang yang menjelaskan. Ya itu pilgrimage itu haji, Bang. Kan udah jelas banget tuh, disuruh puter-puter, disuruh tawaf. Ibadah apa lagi tuh yang muter-muter tuh? Pernah rupanya Musa melakukan itu. Lah ini tulisannya Exodus 51. Ini sumbernya kekristenan loh.
bukan sumber Islam. Untuk Kenapa? melakukan perayaan. Iya, tapi begitu asal katanya kita telusurin lagi rupanya pilgrimage. Sedangkan Musa sendiri di dalam perjanjian lama itu tidak pernah keluar dari Mesir kecuali menuju tanah Kanaan. Tanah Kanaan itu di mana, Bang? Tanah perjanjian tanah Kanaan di Yerusalem lah, Bang. Enggak, Abang, kalau ada, ini kan saya ada tesis nih, Bang. Dalilnya Exodus 51. Di sini into the wilderness. Kosakatanya dalam bahasa Hebrew-nya dijelaskan pergi haji, berputar. Itu antitesisnya gimana itu, Bang? Untuk membantahnya. Jadi intinya gitu aja, Bang. Enggak, Abang ini kalau saya tunjukin lagi nih ya. Ini dari Bible juga nih, Bang. Dari mapnya dari Bible nih, Bang. Nih, Exodus Route dari bible.ca. Ya, ini mapnya. Ini kan ditulisannya in the wilderness, ya. Ini Israel kalau Abang baca mapnya. Ini Israel. Mekah tuh di sini, Bang. Di bawah sini nih. Ini Mekah di sini nih. Ya, Nah, Arab Saudi nih. Coba baca, Bang. Ini apa nih tulisannya? Apa itu? Nggak jelas, Bang. Wilderness of Sinai. Nih, Wilderness of Syria. Ini dia ke sini, Bang. Itu udah jauh, Bang. Sinai itu udah jelas. Iya, ini. Lah, ini rutenya loh, Bang. Ini bukan editan saya loh, Bang. Ini nggak bisa diedit loh. Bible.ca, arkeologi, maps Bible arkeologi, Exodus route overview. Ini map yang si putih ini nih, nabinya jalanin. Dia lewat sini. Nah, di sini wilderness. Dia minta izin wilderness. Dia ke sini berarti kan? Nah, Mekah tuh di sini, Bang. Makanya saya katakan sama Abang, coba Abang tunjukkan satu ayat di Bible ya, satu ayat. Bila ini ayatnya Abangku ganteng, Bahwasanya- sayang. Ini pantas nggak? Wajar nggak kalau yang di bawah bilang turunin aja? Abang ngeyel nggak ada data gitu loh. Emangnya padang gurun itu cuma di Mesir, di Arab Saudi aja? Iya, tapi namanya, Bang, kalau di sini itu namanya bukan wilderness lagi, Bang. Paham ya? Tuh, nih. Ini bukan wilderness lagi, Bang. Namanya udah beda. Nih, wilderness di sini. Padang gurun. Tapi udah deh, Bang, Abang kayaknya mentok. Nggak bisa kalau nggak ngeyel, kayaknya. Ya, bukan nggak masalah ngeyel atau enggaknya. Karena yang Abang katakan itu kan itu menurut keyakinan Abang. Keyakinan kita Bukan kan kok, beda. saya nggak ada narasi keyakinan saya loh, Bang, di sini, Bang. Iya, bukan masalah narasi keyakinan atau enggaknya. Abang kan dari pihak Muslim. Datanya dari kekristenan, saya cuma membacakan data, Bang. Saya nggak menarasikan, nggak membangun narasi, nggak bilang wah ini begini, logikanya ini begini. Saya nggak gitu-gitu loh, Bang. Ini saya cuma nunjukin data Abang loh. Oke, jadi penyelesaiannya gini satunya, Bang. Cara penyelesaiannya, Abang harus berdiskusi dengan yang beragama Yahudi, ya, dengan yang beragama Yahudi. Mereka terima nggak Musa naik haji ke Mekah? Iya, itu saya belum ketemu Bang Billy untuk bahas itu. Abang Tapi ketemu nanti, itu dulu. tapi iya, itu nanti kita skip. Nanti urusan itu gampang. Tapi Abang nggak setuju nih sama data Abang sendiri. Ini data Abang loh, Bang. Bible Hub nih. Ya, ke padang gurun kan itu punya makna yang luas, Bang. Bukan naik haji. Iya, Ada di- dan menurut haji. Bible CA, arkeologinya, map berpindahnya Musa ini, itu ke wilderness itu ke Arabia, Bang. Kan saya udah tunjukin tadi mapnya. Ya terserah Abang lah kalau itu. Kan menurut keyakinan Abang. Ya kan? Wah, ini kalau ketemu Bang Zuma ini udah habis. Saya menghargai itu. Iya. Karena kan Anda selalu mengklaim bahwasanya Saya nggak ngeklaim loh, Bang. Saya cuma nunjukin data Abang loh. Kalau saya ngeklaim itu
Itu saya bilang doang, wah si Musa Ibrahim ini bikin Mekah. Ini data abang menyatakan bahwa Harun dan Musa wilderness melakukan perayaan yang dalam bahasa Arabnya hajj atau pilgrimage. Pilgrimage itu tadi apa ya tadi namanya? Lupa lagi kan. Yang ke kuburan itu apa tadi namanya? Begitu saya Google pilgrimage yang ditunjukin Ka'bah. Begitu saya lihat mapnya Exodus Road, the date of Exodus 1446 before century, sebelum Yehosua. Itu dia wilderness itu ke arah Arabia. Itu bukan data saya, bukan saya yang tulis, bukan saya yang edit, saya nggak menarasikan, nggak membangun apa-apa, saya cuma nunjukin doang. Ya, itu di situ. Sekarang yang saya tanya, data itu dari kitab bukan? Exodus 51 itu bukan kitab, Bang. Padang gurun ini kan mempunyai arti dan makna yang banyak, Bang. In the wilderness they may hold feast Wayehogu. Strong Numbers Concordance-nya 2287. Begitu kita kebuka 2287, artinya pilgrimage, hajj. Itu kitab kan, Bang? Dari kitab kan itu? Atau dari apa nih? Dari angan-angan? Apa gimana nih? Ini bukan cita-cita saya loh, Bang. Ngilu ya? Iya, lagi merokok saya. Iya, karena saya siang nggak boleh, Bang. Tapi ya udah, yang abang-abangku di sini ini kayaknya Bang Zuma ini dia kayaknya mentok. Saya masih monitor deh. Lanjut. Dia mentok di sini, Bang, kayaknya, Bang. Mau bantah nggak bisa, mau datanya juga udah kayak tembok, ya kan? Iya, itu terserah abang lah. Cuman pokoknya kok terserah sih? Enggak gini, maksudnya gini. Abang kan membukakan data. Tapi yang data yang ada kan hanya perayaan di Padang Gurun. Abang kan membukakan sendiri kan gitu. Oke, saya ulang lagi nih, Bang ya. Ini yang jadi ladang sabar saya nih, Bang nih. Ya, abang memang harus sabar. Iya, betul. Nih, ini masih di kitab abang loh nih, Bang. Exodus 51, ini Strong Concordance-nya. Ini masih di kitab abang loh, Bang. Saya klik, open in new tab. Atau nggak usah open in new tab, saya buka aja di sini. Ini masih di Bible Hub loh, masih di kitabnya loh, Bang. Arti kata cagak ini artinya pilgrimage atau hajj. Object reference pilgrimage to Mekah. Saya fudul dong. Fudul itu bahasa Arab, artinya pengen tahu. Pilgrimage ini apa sih? Begitu saya Google, pilgrimage ini yang ditunjukin Mekah. Oke. Nah, begitu saya pelajarin lagi. Habis itu di Bible sendiri, Exodus Route, Arabia, Wilderness of Sinai. Ini Arabia. Berarti Sinai itu di Arab gitu. Maksudnya? Sinai kan ini. Jangan Yahanu Bahlul dong. Abang mau ngejebak aja. Saya bilang di sini Sinai. Oh enggak, di sini salah saya. Habis itu abang menang gitu. Enggak dong, saya enggak Bahlul di sini Sinai, Bang. Tapi di sini Wilderness of Sinai. Ini abang baca nggak nih? Ini apa saya ngarang nih? Saya Sinai ini sebenarnya di mana sih sebenarnya? Sini dong, Mount Sinai kan di sini. Di mana? Sini. Di Mesir. Ini nih Mount Musa, Helena 325. Iya. Di Mesir berarti ya. Ini MT Musa, MT Sin. Ini Sinai. Iya. Nah, ini saya jangan dialihin, Bang. Ini dia ke sini nih. Arabia, Wilderness of Sinai. Nih, Wilderness of Sin tulisan ini. Ini di bawah sini nih. Ini Mekah. Jadi benar yang dibilang di sini, pilgrimage to Mekah. Ini di kitab abang loh, Bang. Ini masih di kitab abang loh, Bang. Lanjut Bang, lanjut. Kalau ini, Dek, kalau Keluaran 23 nomor 17 pernah nggak? Keluaran 23. Nomor 17. Oh iya, betul. Bentar. Itu ada di Bible Hub juga soal haji itu. 20. 3 kali setahun semua orangmu yang laki-laki harus menghadap ke hadirat Tuhanmu.
Jelas tuh. Habis itu kalau mau soal haji lagi nih, itu ada di Azikil 4417, abang tahu nggak? Iya. Linen garments, inner of the court of the gates, to whoever they enter, and it shall be of the court within the gates. While they minister, wool upon them shall come, and no they shall put on or within the house of inner. Jadi di dalam sini nih, di dalam bait sucinya, itu mesti pakai linen atau yang kita tahu ihram. Ini dari punya abang loh. Ini bukan narasi saya loh. Saya nggak bangun narasi sini. Ini tertulisnya begitu. Udah Bang Jibril, kita yang emosi jadi. Ya udah. Nggak apa, jadi ladang pahala. Ya sebenarnya kan pada dasarnya Nabi Abraham itu kan menitipkan 2 rumah ibadah untuk 2 anaknya. Di mana yang pertama adalah Mekah, ya Nabi Ismail, dan yang kedua adalah Yerusalem, Nabi Ishak. Itu juga diakui oleh orang Yahudi bahwa 2 anak ini memang diwariskan kemudian tempat masing-masing. Nah, ini yang perlu sebenarnya didalami oleh teman-teman Kristen. Karena hal ini masih tertulis di dalam kitabnya saudara kita Yahudi tentang perayaan-perayaan yang ya sama seperti yang dituliskan misalnya di dalam kitab mereka. Bagaimana kemudian orang-orang yang melakukan ibadah 3 kali setahun itu sudah dipraktekkan dari sejak dulu. Nah, ada yang menarik kemudian ketika Nabi Ibrahim keluar dari kota Mesir menuju ke Negeb. Nah, itu di situ dia mendirikan mula-mula Baitullah, Bait El. Nah, kalau ditanya Bait El yang pertama didirikan oleh Abraham setelah dia keluar dari kota Mesir itu di mana? Itu sampai sekarang tidak bisa ditemukan. Begitu juga dengan sumur Zam-Zam yang kemudian diberikan kepada Nabi Ismail dan ibunya. Itu juga susah untuk ditolak. Nah, bahkan saudara Akhibili itu sudah mengakui bahwa ya betul, itu adalah warisan dari Nabi Ismail ke keturunannya, air Zam-Zam itu. Itu diakui. Ya, jadi memang 2 agama ini, Yahudi dan Islam, memang 2 agama yang berasal dari 2 bersaudara, keturunan dari Nabi Ishak, Nabi Ismail. Seperti itu. Jadi kalau Nabi Ismail punya Mekah, Nabi Ishak punya Yerusalem, nah yang Kristen ini yang tidak tahu petikan ya, nggak salah ya, tempat ininya. Ngakunya Samawi Bang, ngakunya. Tapi ciri-cirinya nggak Samawi sama sekali. Nah, itu dia. Itulah makanya gue bilang. Yahudi Tuhannya nggak berbentuk, Islam Tuhannya nggak berbentuk. Yahudi ada kiblat, Islam ada kiblat. Tapi Kristen mengambil Tuhannya Yahudi jadi manusia. Berbentuk tiba-tiba Tuhannya Bang. Terus tiba-tiba kayak Zeus, Tuhannya nggak ada di mana-mana Bang. Tiba-tiba nggak ada kiblat. Jadi kesalahan 2 langkah. Habis itu kalau kitabnya kan diturunin berbahasa nabinya atau bahasa yang nerima Bang. Tiba-tiba bahasanya lain sendiri dari yang diturunin. Itu nggak apa-apa. Kalau tanggapan orang abang seperti itu tuh nggak apa-apa. Karena sampai saat ini pun sebenar-benarnya agama abang gitu, orang abang tidak bisa membuktikan bahwasanya orang Kristen itu masuk neraka. Kalau berdasarkan Al-Quran silakan saja. Sekarang yang berdasarkan yang real bisa abang buktikan. Kalau itu bisa, itu baru jadi pacuan untuk abang mengatasnamakan dosa yang nggak diampunin di Islam itu musyrik atau menyekutukan Allah Bang. Menyekutukan itu abang tahu kan definisi menyekutukan?
Ya, tapi kalau abang perhatikan, Menyekutukan dengan Yehosua, menyekutukan dengan Rohul Kudus, itu menyekutukan namanya. Itu dosa yang nggak diampuni. Kalau di Islam, kalau di Al-Quran, Kristen pasti neraka. Nah, menurut Yesus juga Kristen neraka, Bang. Saudara Noah. Itu pasti itu mutlak gitu. Itu tidak diragukan lagi bagi orang yang menggunakan akal sehat. Kristen otomatis neraka, tidak bisa tidak. Menurut Yesus loh ya, bukan menurut Bang Suma. Tapi Yesus yang menggariskan, ya Kristen itu mau tidak mau neraka. Dan itu tidak main-main, ucapan Yesus itu paten. Karena dalam bahasa Yunani-nya pun dikatakan begitu, Bang. memang tingkatan ilmu manusia itu berbeda-beda, Bang ya. Jadi kalau jujur saja saya akui, saya sudah tanya juga kan sama teman-teman. Ada di sini teman saya Muslim juga, katanya kalau di Islam ini banyak tingkat keilmuannya, maksudnya cara pemahamannya ada beberapa tahap. Contoh, ada yang menggunakan ilmu syariat aja gitu, ada yang menggunakan ilmu apa namanya, tasawuf ya, tasawuf. Jangan bahas yang abang nggak paham, Bang. Nanti mentok lagi, nabrak lagi ke tembok. Saya nggak membahas, saya hanya mengatakan itu kalau yang orang tasawuf ini katanya ataupun pakai ilmu mahrifat katanya kan, itu beda lagi tuh Bang. Kalau sama kami yang menggunakan syariat itu nggak masuk di akal kami. Kan bilang beda. Itu teman saya sendiri. Bukan begitu. Orang belajar Islam itu ada yang pertama itu tauhid. Ya, jadi Islam itu yang pertama tauhid yang harus diperdalam. Makanya Nabi Muhammad SAW ketika datang mengajarkan Islam selama 13 tahun itu pendalaman materinya adalah tauhid. Gitu. Sehingga ketika berbicara mengenai tauhid, orang akan sempurna tauhidnya ketika orang itu melaksanakan syariat. Ketika syariat kemudian berkaitan dengan amalan-amalan ini dipermantap dengan stasiun yang lebih di atas lagi yaitu tauhid, maka dia akan sampai kepada makrifat. Jadi tidak bisa dipisah-pisah. Ada orang mengatakan syariat aja, tauhid tidak bisa. Kayak mana ceritanya orang melakukan syariat tanpa bertauhid? Bagaimana caranya orang bertauhid tanpa bersyariat? Itu nggak bisa. Jadi ilmu makrifat itu kajiannya adalah harus dari syariat, harus jadi muamalat, harus kemudian bertauhid, harus akhlak. Tidak akan sampai kepada makrifat kalau tidak melalui tangga-tangga tadi. Tidak bisa. Orang tidak bisa jadi sarjana kalau tidak dari SD, SMP, SMA. Nggak ada itu orang langsung makrifat. Nggak ada. Harus melalui tangga-tangga tadi. Nah, ada orang mengaku tasawuf, mengetahui tasawuf, ada orang sampai kepada makrifat, tapi menurut tanggapan dia sendiri. Nah, sedangkan di Islam itu sia-sialah sebuah amalan tanpa diawali dengan ilmu. Makanya ilmu itu di Islam harus bersanad, tak boleh asal-asal. Sehingga muncul pemahaman pribadi, muncul tarekat-tarekat yang tidak berdasar kepada sumber yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Jadi kalau ada orang mengatakan mengaku kepada makrifat tapi dia tidak bersyariat, apa itu namanya? Gimana bisa sarjana tanpa SMA? Susah, nggak bisa ditelaah oleh pemikiran. Jadi ketika saya, misalnya gini, Anda mengaku taat, Anda mengaku percaya kepada Yesus, Anda pada level percaya. Tapi Anda mengaku percaya, tapi semua perintah-perintah Yesus tidak dilaksanakan. Itu apa namanya? Saya pengikut Yesus, saya adalah pengikutnya, saya adalah muridnya. Tapi semua perkataan dan perintah nggak dilaksanakan. Berarti Anda sampai level ke makrifat, tauhidnya Anda dapat mentauhidkan, maksudnya mentuhankan gitu ya, mentuhankan Yesus. Tapi apa yang diajarkan Yesus tidak dilaksanakan. Jadi itu namanya hoax. Nah begitulah orang yang mengaku bahwa sampai ke makrifat tapi tidak menjalankan syariat. Kayak mana ceritanya? Sementara orang beriman itu ya harus mempraktekkan. Iman tanpa perbuatan itu buta. Maka kalau beriman sampai kepada level keyakinan tapi tidak melaksanakan apa yang diperintahkan, ya itu penipuan namanya. Jatuhnya kepada kezaliman, bisa-bisa jadi kemunafikan. Seperti itu saudara Noah. Jadi kalau saudara berkata ya umat Islam bisa mengatakan Kristen itu masuk neraka karena Al-Quran, saya bisa pastikan Bible menyatakan dengan pasti Kristen masuk neraka.
Dan itu saya sudah bisa buktikan dan sering saya buktikan. Menurut pengakuan dan pengajaran Yesus itu sendiri. Bukan saya ngarang-ngarang, tidak. Tapi itu pengakuan Yesusnya. Seperti itu, saudara Noah. Jadi bukan hanya Islam yang mengatakan innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam. Tidak. Tapi justru Yesus juga yang mengatakan itu. Bahwa orang-orang kafir itu tempatnya di neraka. Itu mutlak gitu. Kecuali nih ternyata Bible itu salah kutip. Tapi paling tidak Al-Quran sudah mengatakan innal ladzina kafaru, orang-orang kafir itu tempatnya di neraka dan mereka kekal di dalamnya. Apa orang kafir ini? Orang kafir ini adalah orang yang ingkar kepada perintah Tuhan setelah datang perintah itu kepada mereka. Nah, itu dia masalahnya. Ini saya coba simpelin nih Bang Zumani. Iya, Jadi kalau orang yang ngaku nerima makrifat tapi nggak melakukan syariat itu sama aja kayak Paulus nggak sih Bang? Betul. 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 Benar itu. Ada orang kan nggak usah sunat, nggak usah sholat, nggak usah ini, udah deket sama Tuhan pokoknya. imani aja gitu maksudnya. Ada orang yang biasa kan. Saya tanya waktu saya SMP, saya habis sholat Jumat itu bukan pulang ke rumah, saya langsung ke perempatan samping masjid. Saya mau belanja, teman bilang tutup tokonya. Enggak, ikut terbuka, aku bilang gitu. Pas saya ke sana, bener yang menjual itu omnya. Jadi aku tanya, Om enggak salat Jumat Om? Apa kata beliau? Salat itu untuk apa? Kata beliau, salat itu untuk apa nak? Kita itu sebelum mati udah kita tamatkan sholat kita, kata dia. Jadi sebelum kita meninggal, sholat kita itu sudah tamat. Jadi untuk apa lagi kita perhatikan sholat? Toh kita sudah sholat duluan. Wah itu akhirnya lama-lama saya berpikir, ini kenapa orang? Saya tanyalah sama guru saya di pondok. Oh itu orang yang punya tarekat. Mereka mencoba untuk membuat jalan sendiri tanpa melalui syariat. Tapi itu nggak bisa. Gak mungkin pernah bisa. Orang bisa sampai kepada level itu tanpa melakukan stasiun-stasiun untuk menyembah kepada Allah. Sementara ketaatan itu maksudnya adalah ketundukan kepada perintah. Bagaimana ceritanya tidak tunduk kepada perintah tapi merasa bersatu dengan Tuhan? Gimana itu? Tidak akan mungkin bisa terjadi. Justru orang-orang yang bermakrifat adalah orang yang tidak pernah sekalipun kemudian lalai dari ibadah. Artinya mereka adalah ahli ibadah. Itulah orang makrifat. Nah sama sekarang kita ini. Kenapa kita sholat? Karena kita mengetahui dan menyadari Allah itu ada. Kalau kita tidak menyadari Allah itu ada, ya seperti orang-orang yang tidak sholat itu. Karena tidak menyadari, cuman mengetahui Tuhan itu ada. Tapi dia tidak menyadari esensi daripada kebertuhanan makhluk itu adalah ketundukan. Seperti itu adanya. Yang jadi masalah besar sebenarnya ini. Tapi lagi-lagi ya akal yang harus menjadi acuan. Ketika kemudian terkutuklah, membebaskan kita dari kutuk hukum Taurat. Belum lagi Efesus 2 nomor 15 dengan matinya dan seterusnya dia telah membatalkan segala perintah-perintah Tuhan. Ini gimana ceritanya? Jadi dia memakrifatkan umat ya Bang ya? Iya. Makanya dikatakan di Roma 10 nomor 9 itu, barang siapa yang berkata dengan mulutnya bahwa Yesus adalah Tuhan dan diimani dengan sepenuh hati, maka dia akan diselamatkan. Gimana ceritanya orang cuma berkata seperti itu, maka dia akan diselamatkan. Artinya ya hanya doktrin dan dogma. Sampai pada level bersatu dengan Tuhan, tapi hanya perasaan sendiri aja. Tidak ada pengesahan dari Tuhannya. Artinya cinta bertepuk sebelah tangan aja gitu loh. Hanya ngaku-ngaku imani aja. Benar tidaknya yang penting, ya yang enteng lah yang dicari. Gak usah yang terlalu ribet. Nah, padahal untuk mendekatkan diri kepada Allah, ya harus menjadi berserah diri terhadap perintah gitu. Karena
Iya, Hosuanya melakukan syariat bang. Dia sujud, dia Iya. doa, dia sunat, dia nggak makan babi, dia nggak ini, dia nggak itu. Tapi tiba-tiba ada yang mensyariatkan semuanya, makrifatkan semua. Udah itu nggak usah kita syariat, kita makrifat aja sih paling dekat sama Tuhan gitu. Nggak Kan bisa. kan hanya menyembah dalam roh. Karena ada saya dengar khutbah dan paparan dari Ustadz apa saya lupa, ada lewat di Komal tadi siang. Udah kalau lupa nggak usah dibahas bang. Ya enggak, saya Ya, hanya kita yang bener yang jelas-jelas aja yang dibahas. nanti Kayak lah memakrifatkan. Lo kadang-kadang ngambil sesuatu yang dia lupa. Terus dia mau nerangin gimana sih lo? enggak, saya itu aja apa sekilas aja dengarnya gitu. Saya Ya enggak udahlah begitu kalau paham. sekilas nggak sempurna itu. Noah, menurut kamu itu nerakanya Kristen ada isinya nggak sih? Saya tidak tahu, Bang. Terus Kristen itu masuk surga atau neraka? Saya tidak tahu, Bang. Itu Tuhanlah yang tahu. Terus kamu sendiri ini yakin dirimu masuk surga atau neraka? Saya tidak tahu, Bang. Itu hanya Tuhan yang tahu. Terus apa yang kau tahu, Noah? Ya. Kehendak kita bukan kehendak Tuhan, Bang. Kehendak Tuhanlah kehendak kita. Oke, kalau begitu saya balik. Kehendak Tuhan supaya masuk surga gimana? Gini, ketika Abang bilang kehendak Tuhan supaya kita masuk surga harus gimana? Oke, kalau menurut ajaran agama ya, kita memang harus berdoa, meminta bersyukur dan mengakui keberadaan Tuhan, bahwasanya Tuhan itu ada dan Tuhan itu Maha mengetahui. Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi itu Tuhan yang esa. Kan? Caranya bagaimana? Itu dasarnya. Caranya bagaimana? Tapi gini. Nggak dulu, terusin dulu, tar dulu Noah. Caranya bagaimana? Ya, oke, caranya itulah tadi melalui ibadah-ibadah ya. Siapa yang ngajarin begitu? Nah, jadi ini kontradiksi, Bang. Enggak. Siapa yang ngajarin lu beribadah? Ya, kalau dari keyakinan, berdasarkan keyakinan ini yang diturunkan dari Nabi. Nabi ini siapa? Nabi Siapa? ini menurut kitab Nabi siapa yang kau ikuti caranya ibadah? Bentar. Pokoknya Nabi ini adalah orang yang diutus oleh Tuhan. Iya, Nabi siapa yang kau ikuti beribadah? Nabi siapa? Nggak penting Nabi siapa, intinya Enggak, ini ngacoknya nih Bang Iwan nih. Ini nggak bener nih. kan kita kan memaparkan, Bang, bukan masalah Nabi siapa. Saya kan menjelaskan. Karena harus ada tokonya bro yang dicontoh. Mesti jelas bang. Kalau Mesti nggak jelas. kita cerita Nyi Roro Kidul aja, sama-sama pakai tumbal, sama-sama Ya, ini. saya itu mengikuti Yesus, ya. Nah, ngomong dong dari tadi. Gimana caranya Yesus mengajari Anda beribadah? Ya, salah satunya itu tadi berdoa, berkorban. Caranya bagaimana? Ya berdoa ya, gimana caranya berdoa, Bang? Di jam-jam apa saja? Dan di mana berdoanya? Tidak ada jam, saya rasa tempat juga tidak ada jaminan. Nah ini dia nih persoalan. Tidak ada. Ya, gini Bang, soalnya gini, kita logikakan saja. Untuk apa Tuhan memilih? Selemah itukah Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi harus disembah? Kalau begitu kenapa Yesus menyembah Tuhan? Selemah itukah? Saya tanya dulu Anda, kenapa Yesus menyembah Tuhannya? Gimana? Kenapa Yesus menyembah Tuhannya? Nah ini makanya saya bilang ini kontradiksi ya. Saya mulai pikiran saya ini sudah mulai melayang-layang. Melayang-layang atas permukaan air. Gini, melayang-layang gini. Melayang-layang dia Banyuma tuh. Melayang-layangnya begini Bang. Saya rasa adanya agama ini semakin memperusak hubungan manusia dengan Sang Pencipta. Enggak, lu. Justru Karena adanya apa? agama ini mengikat kita. Karena semakin membuat timbul pertanyaan-pertanyaan sampai menggali sejarah, menemukan arkeolog begini begitu. Begini aja Noah, agama ini mengganggu kamu atau membebaskan kamu? Sejauh ini kalau selagi masih ada perdebatan mengganggu saya rasa. Ya begitu, kalau begitu nggak usah beragama. Karena ada perdebatan gitu. Nggak, kalau gitu nggak usah beragama ya. Tuhan lemah kali Tuhan menciptakan manusia untuk berdebat mengenai ketuhanan. Oh bukan begitu saudara. Tuhan itu kan sesuatu yang tidak bisa kita lihat secara kasat mata. Sehingga Abang tahu dari mana?
Tuhan itu nggak bisa kita lihat secara kasat mata. Nah, maksud saya abang tahu dari mana Tuhan nggak bisa dilihat dari kasat mata? Bisa abang buktikan. Bisa. Tuhan itu nggak bisa dilihat. Benar. Coba abang buktikan. Karena segala sesuatu yang kita lihat itu pasti ada kelemahannya. Ada kelemahannya. Ya, sementara Tuhan itu nggak mungkin punya kelemahan. Ya, oke. Nah, maka dikatakan dalam kitab di Al-Quran, laisa kamitslihi syai'. Di kitabnya orang Yahudi, tidak ada yang serupa dengan aku, baik di langit maupun di bumi. Ya kan? Yeremia 10 nomor 6, 2 Samuel 7, 22. Sehingga kita manusia ini mencari, dari proses mencari inilah kemudian didasari kepada kitab yang kita pegang masing-masing untuk menemukan siapa pencipta itu. Iya. Sehingga orang-orang yang tidak menggunakan ilmu tapi hanya hanya percaya dan yakin berdasarkan dogma akan ngotot tanpa ilmu. Tapi orang yang sampai pada level makrifat, mengenal esensi Tuhan itu betul-betul memahami bahwa Tuhan ini seperti ini keadaannya. Contoh misalnya, kalau Kristen itu adalah agama yang benar, yang bermasalah adalah Tuhannya. Loh, maksudnya gimana itu? Contoh gimana bermasalah Tuhannya? Contoh nih, misalnya kalau dikatakan bahwasanya Tuhan ini maha mengetahui, tapi faktanya kalau dia maha mengetahui, kenapa hukum-hukumnya hanya terikat kepada satu kaum aja kalau memang hukum itu untuk seluruh manusia? Ya. Contoh misalnya, Ulangan 33 nomor 4, hukum Taurat itu hanya mengikat ke Bani Yakub. Ya. Nah, kalau itu betul bahwa hukum inilah yang akan menjadi hukum selama-lamanya sampai akhirat, sampai kiamat, lalu kemudian hukum ini yang mengikat semua manusia, dan ternyata semua manusia ini tidak semuanya Bani Yakub, berarti Tuhan yang ini adalah Tuhan yang gagal gitu loh. Gagal menjadi Tuhan dia. Kenapa? Karena dia tidak paham, dia tidak ngerti bahwa ternyata manusia yang kuciptakan itu bukan hanya Bani Yakub, tetapi ternyata hukum yang kutuliskan di sana, yang kutorehkan hanya untuk Bani Yakub, sementara hukumku berlaku untuk seluruh umat manusia. Berarti Tuhan ini tidak layak jadi Tuhan, Bang. Kecuali hukum-hukum itu memang betul-betul untuk satu kaum, lalu selanjutnya membuat lagi hukum untuk seluruh umat manusia. Itu baru Tuhan ini adalah benar-benar Tuhan. Masakan ada Tuhan yang maha mengetahui membuat suatu hukum, lontaran hukumnya untuk satu golongan saja, tapi golongan-golongan di luar kaum tersebut juga terikat. Kan lucu? Kan lucu. Hukum Taurat hanya diperuntukkan kepada Bani Yakub. Sementara umat lain yang bukan Bani Yakub bagaimana? Oh, dia juga harus turut mengikuti aturan-aturan itu. Loh, iki Tuhan atau Mas Pagio yang tidak ngerti tentang apa-apa? Artinya kalau kedudukan ini dijadikan sebagai satu sumber keimanan yang kita bukan Bani Yakub, mau tidak mau akal kita akan berkata Tuhan yang datang kepada Bani Israel itu adalah Tuhan yang tidak mengetahui. Berarti dia tidak layak dituhankan. Iya, karena maksud abang tadi saya ngerti kenapa harus untuk orang Israel, padahal manusia di muka bumi ini bukan orang Israel aja, kan gitu maksud abang kan? Iya. Nah, itu terus lanjut bang. Nah itu dia, itu keadaan yang ada sekarang. Sehingga saudara Noah berada antara harapan dan keputusasaan. Ikut kepada ajaran yang diperuntukkan kemudian hanya untuk Bani Israel, sementara saudara bukan Bani Israel. Dan kalau ini adalah benar adanya, maka saya katakan Tuhan yang Anda sembah itu tidak layak jadi Tuhan. Karena dia tidak mengerti tentang manusia. Masakan dia menciptakan manusia sementara dia tidak ngerti sendiri? Bagaimana manusia itu? Apakah hanya dari satu keturunan? Bagaimana manusia itu? Apakah hanya untuk sampai kepada Bani Israel saja? Kok bisa kayak gitu loh? Kecuali hukum yang datang kepada Bani Israel memang betul-betul mengikat Bani Israel saja. Barulah kemudian Tuhan mengirim penolong lain untuk seluruh umat manusia. Baru itu Tuhan yang benar. Itu permasalahannya. Sehingga saya sebagai muslim ini,
Ketika ditanya, apakah Anda beriman kepada Tuhan yang datang kepada para nabi? Beriman. Loh, kenapa Anda tidak menjalankan Torah? Torah hanya untuk Bani Israel. Kenapa Anda tidak mengikuti apa yang dikatakan oleh Yesus? Loh, Yesus hanya untuk Bani Israel, Isa hanya untuk Bani Israel. Saya bukan Bani Israel, maka hukum yang berlaku pada saya adalah hukum universal. Apa itu Islam? Damai sejahtera. Karena hukum itu cakupannya untuk seluruh umat manusia. Artinya yang mewahyukan ini adalah Tuhan yang memang benar-benar Tuhan. Kenapa? Dia maha tahu, dia maha mengerti, dia menyalami apa yang ada pada diri ciptaannya. Bagaimana mungkin seorang ahli menciptakan robot tapi dia tidak ngerti tentang robotnya? Bagaimana mungkin kemudian ada sesuatu hakikat yang konon ceritanya adalah maha mengetahui tapi dia tidak mengetahui akan ciptaannya? Artinya oknum-oknum seperti ini batal demi akal untuk dituhankan. Sama seperti Yesus. Bagaimana mungkin Tuhan datang ke atas muka bumi, dia lupa kalau dirinya adalah Tuhan. Sampai dia harus lapar, sampai dia harus tidur, sampai dia harus. Ini Tuhan belum di ospek, gagal training. Dia dituhankan oleh miliaran orang, sementara dia tidak pernah kemudian mengatakan dirinya sembahlah aku. Artinya lebih hebat hamba yang menuhankan dirinya daripada dirinya sendiri. Dia tidak pernah mengatakan akulah Tuhan yang inkarnasi menjadi manusia, akulah Tuhan yang datang mengutus diriku sendiri, akulah pencipta langit dan bumi. Malah yang terjadi adalah aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Aku berkata bukan dari diriku sendiri. Ini Tuhan gagal produk. Yang membuatnya menjadi Tuhan ini orang-orang sedeng. Kenapa? Karena Tuhan tidak mungkin seperti itu. Yang namanya Tuhan itu maha mengetahui, maha perkasa, maha mencipta, maha kuasa, maha suci. Ini udah jelas-jelas makan sate besok keluar tusuk sate. Besok keluar kotoran ayam. Sisa-sisa dari daging. Tapi dituhankan gitu loh. Yang mana yang salah sebenarnya? Yang menuhankannya atau Tuhannya yang kurang sekolah gitu loh. Masih butuh sekolah 600 tahun baru bisa jadi Tuhan. Atau sekali dikatakan dia benar-benar Tuhan, berarti dia lupa kalau dirinya Tuhan. Oh, dia Tuhan Bang Suma. Lalu tapi pada saat itu dia menjadi manusia. Ya sudah bukan Tuhan kalau begitu. Karena dia masuk ke dalam zona kemanusiaan. Dia masuk ke dalam dimensi makhluk. Segala sesuatu yang masuk ke dimensi makhluk itu sudah pasti bukan Tuhan, tapi ciptaan. Makanya dikatakan telah menjadi daging, ya kan? Telah menjadi manusia, datang sebagai manusia, lahir. Itu sudah sinyal bagi akal manusia yang disetting oleh yang maha mengetahui untuk mengerti bahwa kalau ada esok hari yang mengajarkan engkau menyembah yang seperti ini, yakinilah dengan akalmu, itu pasti bukan Tuhan. Nah, itu. Jadi kalau kita mau merujuk kepada kekuatan akal dan loncatan berpikir, saya katakan kalau Yesus itu benar-benar Tuhan, maka saya katakan satu-satunya Tuhan di atas muka bumi ini yang gagal kemudian menjadi Tuhan adalah Yesus. Karena kenapa? Yang namanya Tuhan itu maha mengetahui. Coba Anda lihat nih. Anda lihat. Kalau Tuhan itu tidak maha mengetahui, Bung. Ketika kita diciptakan sebagai apa yang diproklamirkan kemudian sebagai makhluk yang paling sempurna, kalau dia tidak mengetahui, bisa jadi seperti apa yang tertulis di dalam kitab saudara, urat di luar, kulit di dalam, daging kemudian di luar, dan seterusnya dalam proses penciptaan. Begitu juga ketika dikatakan matahari, siang, malam terjadi, matahari belum diciptakan. Nah, ini yang bermasalah, ini kitabnya atau Tuhannya? Kalau Tuhannya benar-benar mengatakan itu, berarti itu bukan Tuhan. Jangan-jangan itu adalah setan. Karena Tuhan itu memang mengetahui. Coba Anda lihat jari Anda sekarang nih. Lihat jari-jari ini. Kalau Tuhan itu tidak mengetahui, bisa jadi yang terjadi adalah lekukan tangan kita ini nggak ada. Kemudian kulit-kulit kita ini bisa jadi berada di dalam, yang di luar adalah daging. Lalu kemudian tulang-tulangnya ini bisa 1 jari 3 tulang. Kukunya ini bisa
Begitu keluar dia lembek kayak daging dan seterusnya. Begitupun gigi. Gigi bisa jadi kemudian tumbuh di kuping atau apapun itu. Kenapa? Karena tidak maha mengetahui dia. Nah, sekarang faktanya adalah begitu apiknya kemudian kita dicipta. Mata, hidung, rambut dan artinya kalau yang seperti ini aja bisa kita lihat begitu sempurna, apatah lagi esensi dirinya. Lawang kok tiba-tiba datang. Iki opo? Tuhan pencipta kita. Iya. Loh, dilahirin sama makhluknya. Iya. Aduh, pecah ini kepala. Jadi ya Al-Quran, lagi-lagi kitab suci saya mengatakan orang yang hidup di masa Islam sudah datang itu hanyalah orang yang memperbodoh dirinya ketika ia menolak Islam. Karena Islam akal itu sejalan. Sementara agama lain di luar Islam akalnya tidak akan pernah bisa masuk ke dalam ajarannya. Itu mustahil. Jadi kalau agama kemudian disandingkan dengan akal, itu hanya cocok dengan Islam. Di luar Islam itu tidak mungkin bisa. Makanya Kristen itu kuat, Kristen itu banyak karena doktrin dan dogma, bukan karena akal. Bukan karena akal. Makanya ada seorang pendeta yang tahunan saya berdiskusi sama dia, apa yang dia katakan dengan bangganya dia mengatakan, akal itu adalah racun manusia. Orang hancur karena akal. Jadi akal itu memang racun. Maksudnya Pak? Ya tidak boleh. Tak boleh menggunakan akal dalam beragama. Tak boleh menggunakan akal dalam bertuhan. Tak boleh. Berarti Tuhan itu gagal. Kalau ada Tuhan ingin dikenali oleh makhluknya tanpa menggunakan akal, Tuhan ini perlu belajar sekolah lagi. Suruh daftar di TK dulu. Tuhan itu justru dicapai dengan akal. Kalau ada kemudian Tuhan tidak dicapai dengan akal, itu bukan Tuhan, pasti itu bukan Tuhan. Kenapa tidak mau menggunakan akal? Karena medan atau objek yang dituhannya sudah tidak masuk akal, maka akalnya dimatikan. Karena lebih duluan doktrin. Begitu dia lahir, ini siapa ma? Itu Tuhan kita, pencipta langit dan bumi. Iya. Oh, dari segala-galanya dia bersumber dari ini orang. Iya. Orang ini yang menciptakan nyawa manusia. Iya. Orang ini yang telah membuat orang itu banyak rezeki dan seterusnya. Iya. Ini yang mematikan juga. Iya. Oh, bagus. Berotot pahanya bagus, rambutnya panjang, bagus ini orang. Jadi ini dia oknumnya. Iya. Karena sudah didoktrin seperti itu, begitu dia dewasa sampai kepada kematangan rasio, tidak bisa sampai kepada iman yang dia terima, maka akal dimatikan. Maka dia mengatakan, jangan pernah engkau membawa akal ketika Anda membahas agama Kristen. Jangan. Kenapa? Karena kata plesetannya adalah untuk memahami Kristen harus melampaui akal. Kalau sudah melampaui akal itu ada dua. Kalau tidak akal-akalan, gila. Itu aja. Karena sudah melampaui akal. Itu aja. Sementara mustahil. Mustahil kemudian. Akal ini dicipta untuk tidak mau sampai kepada hakikat ketuhanan. Justru kita diberi akal untuk mengetahui Tuhan yang benar itu seperti apa. Jadi hanya ada dua. Yang pertama akal-akalan. Yang kedua adalah gila. Saya kira begitu saudara-saudara sekalian. Mungkin ada yang lain di bawah, silakan dinaikkan. Pak Usman dari tadi ngomong terus, diam dulu Pak. Ganti-gantian kita. Selamat malam Pak Usman. Pak Usman. Pak Usman. QQ. Wah, tertidur. Tidur ya. Nanti kita bangunin. Nanti kita Lanjut, bangunin. lanjut. Nanti kita bangunin sahur aja, Bang. Lanjut aja Bang, lanjut. Iya. Jadi itu kesimpulan saya itu di situ, saudara Kunoa. Bahwa Tuhan itu maha mengetahui sehingga kitab suci itu selalu mengajarkan kita untuk mengasihi. Mengasihi apa? Mengasihi Tuhan. Dengan cara apa? Dengan akal. Itu pesan Yesus tuh. Kasihi Tuhan Elohim dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, dan
akal. Tidak ada iman. Iman itu urusan belakang. Ketika kemudian kita sudah mencapai pada puncak kebenaran logika, rasio ini yang sampai kepada konsep ketuhanan, barulah muncul iman. Makanya saya katakan iman itu hanya ada di Islam. Di luar Islam tak ada iman. Di luar Islam itu hanya yakin, percaya, itu aja. Hanya ini yang bermain ini, yakin, percaya, yakin, percaya, yakin. Tidak ada sampai kepada level iman. Karena iman itu adalah inti daripada kebenaran itu sendiri. Lalu kemudian ketika yakin dengan kebenaran yang kita dapat dengan saduran akal, itulah iman. Nah, makanya umat Islam itu tidak perlu melihat Tuhan. Tidak perlu melihat Tuhan. Karena kalau kita melihat objek, itu artinya kita yakin. Misalnya nih, saya mengambil pulpen, lalu saya bertanya, apakah Anda yakin ini pulpen? Semua orang yang masih berfungsi matanya dan akalnya akan mengatakan, yakin dong. Apakah Anda percaya ini pulpen? Percaya dong. Nah, sekarang simpan di belakang. Tanganku taruh di belakang. Apakah Anda percaya bahwa di tangan saya ada pulpen? Percaya. Yakin? Yakin. Nah, itu level percaya. Tapi bolehkah saya bertanya, apakah Anda beriman bahwa ini ada pulpen? Tidak bisa. Kenapa? Karena iman itu hanya sampai kepada sesuatu yang abstrak tapi konkret. Nah, itu susah itu diketahui. Artinya gini, iman itu adalah sesuatu yang tak kita lihat tapi kita yakini. Kita percayai, itulah iman. Sedangkan di Kristen, mereka mengatakan percaya kepada Yesus, beriman kepada Yesus. Itu bukan beriman itu. Umat Kristen itu tak beriman. Umat Kristen itu percaya. Yang dikatakan beriman itu orang Yahudi. Kenapa? Mereka tidak melihat Tuhan mereka, tapi mereka meyakini, mereka mempercayai. Di atas daripada dua ini disebutlah iman. Nah, oleh karena itulah kemudian saya berani mengatakan di Kristen tak ada iman. Cuman karena iman sudah di-Indonesiakan, disantut, maka bahasa itu diambil. Kristen itu levelnya adalah percaya. Kenapa mereka percaya? Karena Yahweh pernah datang menjadi manusia. Maka patokan mereka adalah barang siapa yang melihat aku sama dengan melihat Bapa. Nah, itu dia. Makanya mereka percaya. Dia lihat Yesus membangkitkan orang mati. Dia lihat Yesus kemudian membuat air menjadi anggur. Orang buta melihat. Maka dia percaya. Masuk ke Indonesia berubah menjadi iman. Padahal nggak sampai ke situ. Yang dikatakan iman itu meyakini dengan sepenuh hati apa yang kita tidak lihat itu benar-benar kita yakini, nampak, nyata, absolut. Nah, itu baru dikatakan iman. Nah, sehingga umat Islam kalau ditanya, mana Tuhanmu? Itu pertanyaan yang tidak rasio. Tuhan kok disuruh tunjukin? Sesuatu yang bisa kita tunjukkan sebagai media, objek, itu bukan Tuhan. Itu makhluk, itu ciptaan. Sesuatu yang diadakan. Segala sesuatu yang diadakan berarti berasal dari ketiadaan. Sementara Tuhan mustahil berasal dari ketiadaan. Menjadi daging berarti berasal dari ketiadaan menjadi daging. Nah, ini dia. Konsep seperti ini ya hanya bisa diterapkan kepada orang-orang yang pernah belajar filsafat logika. Kalau tidak pernah belajar filsafat logika susah. Bisa dapat poinnya, yang penting akal yang menjadi patron untuk menelaah kata demi kata menghasilkan sebuah makna. Tapi kalau hanya ini apa sih, ngomong apa ini sih. Nah, kata-kata yang saya lontarkan coba tautkan dengan pernyataan-pernyataan Yesus tentang Tuhan. Tautkan pernyataan-pernyataan Musa tentang Tuhan. Tautkan perkataan-perkataan Daud, Salomo tentang Tuhan. Akan sampai poinnya ke situ. Wah, Tuhan itu tidak perlu dilihat. Dengan melihat kesempurnaan jasad kita ini aja, orang berakal sudah sampai kepada mengenal Tuhan. Ini nggak mungkin, yang membuat ini bapak saya nggak mungkin, mama saya nggak mungkin.
Pasti ada yang menciptakan ini semua. Inilah Tuhan. Nah, Tuhan ini dengan apiknya dia menyempurnakan. Ada kuping yang diciptakan untuk kita. Kalau dia bisa membiaskan hakikat dirinya kepada makhluknya, maka tentu dia punya sifat mendengar. Nah, kalau dia punya sifat mendengar, dia tidak perlu mendekat ke saya untuk pasang kuping mendengarkan perkataan saya. Kenapa? Karena tentu hakikat ini memiliki unsur hakikat maha mendengar. Jadi saya tidak perlu minta dia untuk mendekat, dilahirkan, untuk kemudian pasang kupingnya mendengarkan keluh kesahku. Gak perlu. Kenapa? Karena dia adalah dimensi, di luar dimensi ciptaan. Lalu kemudian saya bisa berkata, saya bisa melihat. Sedangkan saya ini adalah ciptaannya. Bias daripada kesempurnaan sang pencipta itu terbias kepada apa yang dibuat, apa yang dicipta. Nah, saya punya mata. Saya bisa melihat. Berarti yang menciptakan saya ini jauh lebih hebat, memiliki penglihatan. Maka disebutlah maha melihat. Nah, untuk melihat saya nih, untuk melihat saya, yang maha melihat tidak perlu datang untuk mengintip saya. Jadi saya tidak bisa mendudukkan sifat makhluk kepada dia yang bukan makhluk. Dia yang bukan makhluk pasti maha mendengar, pasti maha melihat. Lalu kemudian saya dengan dua daging di wajah, yang satu bibir atas, yang satu bibir bawah. Kemudian ada gigi, ada lidah. Gerakan lidah ini menghasilkan sebuah gelombang. Gelombang ini kemudian punya makna, keluarlah suara. Ada ritme, ada not di situ. Ini ciptaan. Saya bisa berkata, saya bisa berkarya dengan lidah saya bisa mengurai ide, gagasan dan seterusnya. Berarti yang menciptakan saya ini, hakikat ini, lebih mampu lagi berkehendak, lebih mampu lagi berkarya, lebih mampu lagi mengatur, lebih mampu lagi menginstruksikan segala sesuatu. Saya aja bisa menginstruksikan orang untuk bekerja, bagaimana dia? Maka dia tidak perlu datang kemudian memecahkan kuping saya untuk berbicara. Cukup melalui kitab suci dia menyampaikan pesan. Maka kemudian ketika saya menyadari yang menciptakan saya melihat, yang menciptakan saya mendengarkan, yang menciptakan saya punya kehendak, maka tugas saya kemudian adalah bukan mencari dia, bukan mencari wujudnya, bukan mencari bentuknya, bukan mencari fisiknya, tetapi mencari apa yang membuat dia senang, apa yang membuat dia ridho, apa yang membuat dia sayang samaku. Aku bisa menemukan itu di mana? Oh, dia punya ide, dia punya gagasan, dia punya perintah, dia punya kalam, dia punya firman, dia punya titah. Titahnya di mana? Di kitab suci. Jadi, saya harus kontak dengan hakikat tersebut. Saya harus kemudian melakukan interaksi dengan hakikat tersebut. Cukup dengan ibadah. Bukan membuatnya karikatur, menggantungkan di leher, membuatnya di rumah ibadah, menyimpannya di rumah. Bukan seperti itu. Karena yang seperti itu sudah jatuh pada standar makhluk. Ciptaan. Dari sesuatu menjadi yang tidak ada menjadi ada. Jadi umat Islam ketika kemudian beribadah, tidak perlu kemudian membayangkan makhluk. Cukup dengan khusyuk menyadari saya lagi menghadap kepada Sang Maha Melihat, Sang Maha Menciptakan, Sang Maha Mendengarkan. Memuji Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang maha mendengar, mendengar enggak? Mendengar. Yang maha melihat, melihat enggak? Melihat. Yang maha mengetahui, tahu enggak apa yang saya lakukan? Tahu. Maka poin demi poin kemudian saya dilihat sebagai ciptaannya yang berserah diri kepada perintah-perintahnya. Tuhan-Tuhan yang lain, ada yang berbentuk sapi. Kira-kira kalau dia panggil, mendengar enggak Tuhannya? Ada yang berbentuk manusia, ada yang mendengar enggak Tuhan? Tidak. Makanya umat Islam itu kalau ada tuduhan menyembah batu itu bahlul.
Karena yang disembah umat Islam itu adalah hakikat yang maha melihat, hakikat yang maha mendengar, hakikat yang maha berkehendak, yang maha kuasa, maha perkasa. Berarti dia bukan masuk level makhluk ciptaan. Batu ini apa? Lebih baik menyembah kemudian manusia daripada menyembah batu. Ternyata itu adalah unsur perintah. Apabila engkau ingin kemudian menyembah, arahkan wajahmu. Oh, ini adalah perintah yang hakikat pencipta. Nah, inilah sekelumit pengetahuan tentang filsafat logika dalam mencari tentang Tuhan. Tidak perlu kemudian Tuhan itu datang, karena kalau dia datang berarti itu makhluk. Segala sesuatu yang berasal dari Tuhan itu makhluk, apapun itu makhluk. Kecuali sifat yang melekat pada diri Tuhan, itulah dia hakikatnya. Makanya kalau dikatakan segala dia dari pada mulanya firman itu bersama-sama Tuhan, firman itu adalah Tuhan. Kemudian firman itu menjadi daging. Firman yang dimaksud ini bukan Tuhannya, tapi ide gagasannya, sehingga menjadi apa yang sesuai yang dia kehendaki. Saya kira begitu saudara-saudara sekalian. Jadi kita tidak perlu kemudian mengada-adakan Tuhan, karena Tuhan itu sudah ada, meskipun kita tidak bisa melihatnya. Tetapi dengan melihat alam semesta ini, orang yang punya akal sudah menyadari pencipta langit dan bumi itu pasti ada. Itu pasti ada, gak mungkin tidak. Nah, Tuhan tidak mungkin punya kelemahan, Tuhan tidak mungkin tidak maha mengetahui, Tuhan tidak mungkin ceroboh, Tuhan tidak mungkin sesuai dengan sifat-sifat makhluk. Intinya di situ. Sehingga ketika ada kitab yang dianggap suci, penuh dengan kesalahan, penuh dengan kontradiksi, yakin dan percaya itu tidak berasal dari Sang yang Maha Mengetahui. Karena Sang yang Maha Mengetahui mustahil ada cacat, mustahil. Nah, sedangkan kalau kita lihat lembaran-lembaran, kemudian ada siang, ada malam, sementara matahari sebagai sumber terjadinya rotasi yang mengakibatkan terjadinya siang malam itu belum dicipta, maka ini menandakan buku tersebut tidak layak untuk disandingkan dengan akal sehat manusia, kecuali akal-akalan atau yang tadi pura-pura sakit, gila. Begitu teman-teman sekalian, silakan. Mantap. Udah jelas banget sih itu mestinya. Ini baru jam 1.24 Bang. Jadi kayaknya masih sejam setengah lagi nih, jam 3. Iya. Silakan. Abang mau sahur apa gimana, Bang? Saya belum. Saya sahurnya biasa jam 4. Oh. Ini ada yang di bawah mau naik apa gimana nih? Iya, host udah tidur kali ya. Host? Oh, enggak ada katanya. Nggak ada. Nih kayaknya Bang Noah udah jinak. Enggak, saya hanya mendengarkan aja, Pak. Saya hanya mendengarkan. Siap. Karena jujur aja ya, saya pribadi saya banyak mendengarkan ceramah-ceramah dari ini Ustadz Buya Syakur, mungkin abang pun pasti tahu. Jadi itu pemaparan beliau itu sangat masuk ke akal dan ke logika. Karena memang mestinya gitu nggak sih, Bang? Memang mesti Tuhan itu ngasih kita akal kan untuk dipakai, Bang. Bukan untuk. Ya. Ya, tapi penjelasan beliau itu jauh lebih masuk akal. Memang iya, karena dia tidak selalu memprioritaskan agama tertentu. Itu yang saya suka dari, walaupun dia seorang ustadz gitu ya, seorang Kiai Haji Buya Syakur ya, yang diakui ulama di Indonesia, tapi dia tidak selalu memaparkan bahwasanya agama yang dia anut itu adalah agama yang benar. Itu saya sangat senang gitu. Bukan masalah toleransinya, tapi memang pemahamannya itu betul-betul pemahaman tingkat tinggi. Jadi itu yang selalu bertentangan di hati pikiran saya, dan selalu bertentangan dengan masalah perdebatan-perdebatan ini, begitu Bang. Menurut abang kekristenan abang atau yang abang pegang sekarang itu make sense, Bang? Masuk akal atau? Kalau menurut pemahaman Ustadz Buya Syakur ya, saya sendiri jujur aja saya ngambil. Ya, ini menurut abang.
Enggak, ini saya nggak bisa menurut saya karena saya perlu belajar kan gitu. Nah, itu yang masuk akal gitu bang. Iya, tapi menurut Maksud abang, agama abang itu ungkapannya Buya Sakur ini apa? Yang mana lah bang ya? Banyak ini videonya Buya Syakur ini sampai saya download malahan biar tersimpan di HP. Nah, karena saya takut dihapuskan di YouTube. Banyak Dia ini, mengatakan Ustaz. bahwa semua agama itu baik, sama. Oh, bukan masalah semua agama baik atau sama. Sekarang bukan karena masalah agamanya bang. Cara manusia itu gimana ya? Ini sebentar ya. Saya putar nggak apa-apa? Iya nggak apa-apa. DM aja bang, nanti kita masa nobar di sini. Abang ngajak kita nobar. Oh ya udah bang, bisa deh. Ya, oke. Iya. Bukan maksudnya ini. Termute. Gimana bang? Ini ya poinnya, maksudnya masa abang nggak bisa ngasih tahu poinnya aja gitu. Intinya agama itu nggak bisa membawa kita kepada Tuhan. Waduh. Jadi yang membawa kita kepada Tuhan itu apa? Itu iman kita bang. Iman. Nah Iya, itu dia lagi tadi yang saya jelaskan. Iman itu bukan bergantung kepada agama. Tapi? Iya, iman itu bergantung kepada diri kita sendiri. Aduh. Ya memang itu benar bang. Gitu. Jadi Ya, itu menurut benar. saudara seperti agama saudara kita yang lain yang menuhankan sapi misalnya, itu benar? Gimana? Yang menuhankan sapi. Ya itu kalau itu menuhankan sapi ya udah beda lah bang, ada aja. Lah tadi katanya bukan agama yang tapi iman. Iya iman bang. Ya, imannya mereka mengatakan bahwa sapi itu adalah inkarnasi dewa. Oh itu agama apa itu? Ya adalah biasa cuci kaki sapi, sujud di sapi. Oh itu ya Hindu Buddha ya. Iya, malah kotorannya pun diambilnya. Iya, itu Hindu itu. Iya, kalau itu kita nggak tahu bang ya. Saya nggak berani mengatakan. Jangan-jangan ada agama Hindu dikira saya menghujat. Tadi Anda mengatakan tidak menyelamatkan, yang menyelamatkan iman. Nah, kalau iman mereka mantap tentang itu gimana ceritanya? Iya, memang ya intinya gitulah bang. Yang saya tampung dari ceramah-ceramah Ustadz ini ya, Ustadz Buya Syakur ini. Saya jadi penasaran nih Bang Zuma. Ya gimana nih? Bagian yang dia mau putar tadi. Dan yang komen-komen juga. Coba putar biar kita paham. Iya coba. Nah coba deh kita putar. Nih jadi kita Karena nobar. ada bantahan saya untuk saudara Sakur ini. Iya, Ada di YouTube bantahan. setahu saya juga Buya Sakur ini agak ini juga. Agak-agak. ada video saya itu 2 untuk bantah beliau. Karena Silakan, saudara beliau ada minta maaf beberapa kali juga atas narasi-narasinya, makanya coba deh Bang Noah. Sebentar bang ya. Dia sempat mengatakan kalau di Ka'bah itu ada ini. Iya, di dalamnya ya. Dia pernah minta maaf tuh soal itu. Udah meninggal Januari kemarin meninggal. Iya, silakan. Poinnya aja Bang yang langsung ini. Dibesarin poinnya, Mas. bentar saya cari bentar. Bayangkan seperti milat Ibrahim. Wattakhadallahu Ibrahim khalila. Allah sudah
Tidak bisa. Bisa. Tidak bisa. Coba. Masih ke-mute tuh, Bang. Bang Noah ke-mute tuh. Bentar Bang, saya masih cari langsung di poinnya biar nggak kelamaan ya kan. Memang agak Buya Syakur ini ada beberapa statement dia yang memang blunder gitu, jadi agak lain kamu, agak lain bapak. Ada bantah Zaid sama dia. Dan sempat viral juga waktu itu. Saya katakan beliau ulama su. Tapi mungkin ini Bang Noah mencari pembenaran daripada kebenaran untuk ini. Jadi dia setuju dengan statement-statement yang kontroversial. Statementnya nyeleneh. Si Noah ini sebenarnya suka bicara pinggir-pinggir. Enggak Bang, saya nggak bilang ini statement menyeleneh. Ini beliau ini diakui loh Bang. Terus kenapa lo berdasarkan itu? Diakui oleh pengikutnya. Silakan tampilkan aja dulu. Saya ingin menanggapi pernyataan beliau itu. Pasti keliru. Pernyataan beliau yang agamanya dibanding dengan orang yang berserah diri wajahnya ya nilai kepada Allah wa muhsinun, berserah diri dan dia berbuat baik, wa taba'a millata Ibrahim hanifa, dan mengikuti millat Ibrahim. Wastakhadallahu Ibrahim khalila, Allah sudah mengangkat Nabi Ibrahim sebagai kekasihnya. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard, apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, semua adalah milik Allah. Wa kana Allahu bikulli syai'in muhita, Allah sangat meliputi segala apapun di dunia ini. Nah, di sini yang perlu saya ingatkan, mereka itu yang masuk surga itu man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah. Agama mana yang paling baik? Agama yang berserah diri lalu berbuat baik. Jadi artinya di sini ada sedikit penafsiran yang perlu diluruskan sekali. Saya sudah pernah konfirmasi dengan konfirmasi dengan Pak Quraisy itu juga. Saya katakan ini kan di banyak sekali ayat yang menyatakan bahwa nanti pada akhirnya mah semua agama ini kan buatan Tuhan semuanya. Apa ada di dunia bukan buatan Tuhan? Ada nggak sesuatu yang terjadi tidak dibuat Tuhan? Ada kan? Nasrani siapa bikin? Yahudi yang bikin. Hindu, Buddha, Sunda Wiwitan, Kejawen, Abangan, semuanya buatan Tuhan kok. Kenapa dibuat begitu? Ya sengaja biar rame. Namanya nggak boleh. Nah, lalu pada akhirnya nanti bagaimana? Yang selamat siapa? Allah mengatakan, innalladzina amanu walladzina hadu was-sabiuna wan-nasara wal-majus walladzina asyraku. Orang yang beriman, Yahudi, Paseban, Nasrani, Majusi, orang-orang yang menyembah berhala. Mana yang selamat? Innallaha yafsilu bainahum yaumal qiyamah. Allah yang menentukan siapa yang selamat di antara mereka nanti di hari kiamat, bukan sekarang. Bukan kamu yang menentukan neraka. Emangnya kamu Tuhan? Oke? Allah sengaja bikin umat berbeda-beda. Waja'alakum syu'uban itu tafsiran dia sendiri itu. Berbagai macam. Oke, udah. Saya tanggapi ya. Jadi orang ini nyeleneh kali gitu. Dia hanya menginginkan jempol dari orang-orang di luar Islam dengan cerita-cerita seperti itu. Yang diterang sabar dulu.
Dia berceramah bukan di depan orang Islam, di depan orang Kristen, Bang. Dia berceramah di depan umat Muslim sendiri gitu. Dan Iya, dia tahu. Saya ngerti itu pengikutnya. Nah sekarang begini, bagaimana dengan pernyataan Al-Quran? Allah sendiri yang menetapkan. Jadi kalau dikatakan Allah sudah Tuhan yang nanti menentukan, berarti dia tidak belajar gitu loh. Tuhan sebenarnya sudah menggariskan mana yang sesat, mana yang benar. Tuhan sudah menggariskan itu. Maka kalau dikatakan nanti di akhirat kemudian Tuhan menentukan ini yang selamat, ini yang tidak, memang betul. Tuhan tidak akan pernah ingkar terhadap janji. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Memang betul, kita tidak bisa mengatakan Noah kamu neraka, ini kamu neraka, ini kamu neraka. Kenapa? Karena tidak ada yang bisa tahu besok, lusa, bulan depan, tahun depan Noah bisa jadi beriman kepada Allah. Makanya dikatakan innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billah wal yaumil akhir. Tapi ini yang dimaksud di sini adalah orang-orang Yahudi yang hidup pada zamannya. Ketika Nabi Musa datang kepada mereka mengajarkan tentang Torah. Nasrani ada orang yang ketika datang Nabi Isa mengajarkan kepada mereka tentang hikmat Injil. Orang yang taat kepada Nabi Musa pada zaman Nabi Musa, orang yang taat pada Nabi Isa dan taat kepada Musa pada zaman Nabi Isa diselamatkan oleh Allah. Tetapi orang yang taat kepada Nabi Musa, orang yang taat kepada Nabi Isa, ketika datang kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi dia mengada-adakan kebohongan, menolak daripada itu. Wa man azlama mimman iftara 'ala Allahil kadhiba wa huwa yud'a ila Islam. Kata Allah apa? Wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Mereka ini adalah orang-orang zalim. Tahu Islam sudah datang, masih saja tetap kemudian beriman kepada yang Nabi Musa bawa. Padahal kaumnya Nabi Musa diajak untuk beriman kepada Islam. Datang si Buya Sakur mengatakan orang Yahudi, orang Nasrani. Ya itu dulu Pak D. Ketika Islam itu datang, Allah malah mengatakan siapakah mereka yang mengadakan kebohongan setelah Islam itu datang. Jadi tak ada itu. Di luar Islam ketika diajarkan seperti itu sama halnya membuat saudara-saudara kita di luar Islam semakin tersesat. Tak boleh. Ajaran Allah itu cuma satu, yaitu keselamatan, damai sejahtera. Nah, saudara Buya Sakur tadi mencoba untuk mendapatkan jempol dari umat lain. Tak begitu. Dia lebih mengedepankan kemudian orang daripada Tuhannya. Tuhannya sendiri mengatakan tidak ada keselamatan kepada orang kafir kecuali mereka yang bertaubat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika dia membawa Nabi Ibrahim alaihissalam, justru di situ Allah mengatakan wa man yarghabu am millata Ibrahim illa man safiha nafsah. Siapakah mereka yang kemudian membenci ajaran Nabi Ibrahim? Hanyalah orang yang memperbodoh dirinya sendiri. Nah, orang yang memperbodoh diri sendiri itu zalim. Sementara orang zalim itu neraka. Wa man azzama mimman iftara 'alal kadhib wa huwa yud'a ilal Islam wallahu la yahdil qaumaz zalim. Orang-orang zalim itu neraka tempatnya. Memang Tuhan yang menentukan bahwa si fulan, si A, si B, si C, iya memang. Tapi yang masuk neraka itu zalim, yang masuk neraka itu kafir, yang masuk neraka itu munafik. Tuhan nanti yang menentukan. Kamu yang munafik, kamu yang zalim, kamu yang kemudian kafir ketika kamu hidup. Ini buktinya. Ini amalan-amalanmu. Ini loh amalan-amalanmu ketika kau hidup. Munafik kan? Ya. Kamu fasik kan? Ya. Kamu zalim kan? Ya. Ini amalanmu. Tak bisa lagi kau sembunyikan. Maka kemana perginya? Neraka. Sebelum itu terjadi, Pak Ustaz Zakur Kiai ulama besar, ingatkan sesama manusia kita, A adalah A, B adalah B. Jangan abu-abu hanya untuk jempol. Tak bisa begitu. Yang Jadi hak gini, adalah hak, batil tetaplah batil. Saya nggak terima dengan pernyataan beliau. Itu masih perlu belajar banyak dia. Jadi gini Bang, ini di agama Islam, apakah ajaran membunuh itu ataupun membunuh itu berdosa? Membunuh berdosa kalau tidak
dilalui dengan syarat pembolehan. Syarat pembolehan maksudnya? Contoh, ada anak membunuh orang tuanya. Ya. Ya. Maka hukumnya kalau Islam, anak itu harus dibunuh. Oh. Yes. Jadi kalau yang membolehkan ini? Maksudnya? Abang bilang tadi kalau diperbolehkan. Ya Allah kan yang mengatakan itu. Dalam perang orang yang membunuh, boleh membunuh. Ada masa di mana pembunuhan itu boleh dilakukan. Kalau dia sudah memenuhi syarat daripada perintah-perintah Tuhan. Boleh. Nabi Musa membunuh. Bahkan Nabi Musa alaihissalam diperintahkan, jangan kau biarkan apapun yang bernapas. Mau dia hewan, mau dia tumbuhan, matikan semua. Itu perintah Tuhan. Nah kalau ada perintah Tuhan seperti itu, ya kita harus tunduk. Kenapa demikian? Kematian dan kehidupan itu adalah hal kecil bagi pencipta. Berarti itu karena membunuh itu bukan sifat Tuhan, Bang. Loh, kenapa bisa? Apakah ada yang pernah mengatakan Tuhan itu pertama, Tuhan adalah sang pencipta langit dan bumi. Itu diakui semua manusia. Tuhan itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Itu diakui semua manusia. Adakah yang mengakui Tuhan itu Maha Pemberi segala bencana ataupun Maha Pemberi kejahatan? Pembunuhan itu kan kejahatan. Siapa bilang? Berarti pembunuhan bukan kejahatan. Tergantung aspeknya. Justru kalau kita membiarkan pembunuhan tanpa melakukan pembunuhan bisa menghasilkan satu unsur kejahatan. Contoh, Anda melihat anak membunuh ibunya, Anda tersenyum aja. Pemerintah tersenyum-senyum aja, tak memberi hukum, tak memberi ganjaran. Apa yang terjadi? Akan menjadi bencana bagi orang lain. Menjadi apa? Oh ternyata membunuh ibu sendiri, tidak minta dikasih uang jajan, tidak dikasih, minta uang jajan, tidak dikasih, ternyata itu adalah hal sepele. Apa yang terjadi? Bunuh ibu. Besok terjadi lagi bunuh ibu. Besok terjadi bunuh ibu. Kenapa? Karena tidak ada ketegasan dari Tuhan. Itu bencana itu. Maka pembunuhan yang terjadi terhadap hukum bunuh, nyawa balas nyawa, itu adalah kemudian cara efek yang sangat mujarab untuk menghentikan tabiat manusia yang suka menang sendiri. Kenapa demikian? Karena manusia dicipta untuk berkuasa terhadap manusia lain. Berarti berhak dong manusia menghakimi manusia, gitu maksudnya ya Bang ya? Makanya ada yang dikatakan pemerintah, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri, dan taatlah kepada pemimpin. Nah sekarang kita dipimpin oleh pemimpin apa nih? Kalau pemimpinnya mengatakan penjarakan, penjarakan. Kalau pemimpinnya mengatakan hukum mati, hukum mati. Nah itu dia makanya. Jadi Tuhan itu ada ungkapan yang keliru di Kristen. Makanya itu maksud saya itu bukan sifat Tuhan Bang. Menyuruh membunuh ataupun memperbolehkan membunuh itu bukan sifat Tuhan. Astagfirullahaladzim. Coba Anda lihat di dalam kitab yang Anda gunakan, nyawa balas nyawa itu siapa perintah itu? Siapa perintah tuh? Ulangan 19 nomor 21 itu perintah siapa? Jangan engkau merasa sayang kepadanya sebab berlaku nyawa ganti nyawa, mata ganti mata, gigi ganti gigi, tangan ganti kaki ganti kaki. Itu perintah siapa? Makanya ketika ada yang ayat-ayat seperti itu kontradiksi dengan pemikiran saya. Karena apa? Yang saya tahu Tuhan itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Nah, jadi, justru itu, Abang, saudara. Apapun ceritanya Bang, yang namanya hal membunuh, apapun alasannya itu salah. Gitu. Iya. Oke. Sekarang begini. Anak-anak Adam membunuh nggak? Ya. Anak Adam, Habil dan Kain saling bunuh nggak? Iya, iya. Siapa yang Anda salahkan di situ? Ya Tuhan lah. Nah, Tuhan yang salah kan? Apa pantas Tuhan disalahkan? Ya, ketika Tuhan tidak mengajarkan kasih sayang sesuai dengan jati diri Tuhan, bahwasanya Tuhan adalah Sang Pengasih dan Penyayang, itu salah.
Berarti pada kasus ini Anda beriman bahwa pada kasus ini Tuhan itu salah gitu. Salah ketika Tuhan memperbolehkan manusia untuk saling membunuh. Itu bukan memperbolehkan. Ini kodrat. Ini kodrat ini. Ternyata salah satu di antara dua bersaudara ini ada yang dibunuh. Siapa yang Anda salahkan? Ya Tuhan, kenapa Tuhan membiarkan hal itu terjadi? Nah, sekarang apa hak Anda menyalahkan pencipta? Karena pencipta sendiri itu adalah Sang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Itu tidak sesuai dengan sifat Tuhan. Berarti gagal dia menjadi pencipta kan? Intinya apa yang terjadi di muka bumi ini itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena Oke, Tuhan sekarang kalau Tuhan sudah salah menurut saudara, lalu yang benar siapa? Anda? Bukan. Kan Tuhan sudah salah. Jadi yang benar siapa? Nggak tahu siapa yang benar, Bang. Nah, itulah hebatnya orang manusia ini. Dia tidak tahu bahwa yang maha berkehendak itu adalah Tuhan. Kira-kira kalau sekarang Tuhan mengambil paha Anda sebelah, Anda mau mengatakan apa? Nggak ada. Ya sudah. Inilah yang dikatakan Tuhan maha berkuasa, Bung. Anda selalu mengatakan Tuhan maha berkuasa. Lah kalau Tuhan membuat aturan, siapa kita ini? Lawang kita dicipta aja kita tidak pernah promo dulu. Kita tidak pernah dulu negosiasi. Tuhan, ya, ciptakan aku di tahun sekian ya. Oh iya, jadi perempuan ya. Ya, jadi laki-laki ya. Ya. Gak ada itu. Tuhan seketika menciptakan, membuat apa yang dia kehendaki. Namanya juga Tuhan. Berarti terus kita datang memprotes. Oh, kamu salah Tuhan. Wah, ini Firaun ini. Karena setiap sesuatu yang diciptakan oleh Tuhan itu pasti ada hikmah di balik semua itu. Nah, sekarang begini Saudara Noah. Kenapa saya ngambil data-data itu? Saya ingin saudara itu punya pandangan yang loncatan pikiran yang lumayan bagus. Jadi gini, yang kita lihat dari kitab suci kita, Kain Habil melakukan pembunuhan satu sama lain. Ternyata unsur apa yang menjadi di sana? Tuhan telah menyatakan kemudian baik di Al-Quran maupun di kitab yang Anda genggam, Tuhan memberikan kemudian keadaan di mana iblis dan keturunan Adam akan tetap bermusuhan sampai kiamat. Tuhan iblis bersumpah akan menyesatkan manusia. Sehingga di dalam kitab saudara apa yang dikatakan? Aku akan membuat permusuhan antara keturunanmu dan keturunannya. Iblis inilah yang kemudian membuat manusia yang lain menjadi iblis dan membunuh sesamanya manusia. Bukan Tuhan, tapi iblis yang datang kemudian mempengaruhi orang lain untuk membunuh orang lain. Maka Tuhan memberikan penggarisan, barang siapa yang membunuh, bunuh. Barang siapa yang membutakan mata orang, butakan matanya. Barang siapa yang menjatuhkan giginya orang, jatuhkan giginya. Ulangan 19 nomor 21. Dengan demikian kemudian orang akan terrem. Saya tidak boleh bunuh. Kenapa? Kalau saya dibunuh, saya juga dibunuh. Artinya pembunuhan menjadi hilang. Mencopot mata orang akhirnya hilang. Mencuri akhirnya hilang. Kenapa? Karena ada patron yang tidak boleh dilanggar. Kapan dilanggar? Tanggung akibatnya. Itu maksudnya. Kenapa bisa demikian? Karena iblis tidak akan pernah tenang sebelum anak keturunan Adam semuanya dibungkus, dibopong ke neraka. Jadi kalau Anda mengatakan berarti Tuhan salah karena dia membolehkan, tidak salah. Manusia yang sudah diciptakan di atas muka bumi ini harus menanggung apa yang menjadi aturan Tuhan. Bahwa di sekeliling manusia, bahkan dalam dirinya itu ada yang dikatakan syaitan, ada yang disebut iblis, yang selalu menggiring manusia untuk melakukan satu tindakan-tindakan yang melanggar perintah Tuhan, termasuk membunuh. Maka membunuh yang dibolehkan adalah membunuh dengan syarat yang sudah menjadi ketetapan Tuhan. Yang seperti apa? Yang itu tadi, membunuh orang tua dan seterusnya dan seterusnya. Itu bisa. Nah, ada satu hal yang menarik yang ingin saya katakan kepada saudara. Di dalam konsep pemahaman Kristen yang selalu mengatakan Tuhan yang disembah oleh umat Islam itu adalah setan. Nah ini,
Kenapa dia mengatakan begitu? Alasannya karena Tuhan Allah Subhanahu wa taala menciptakan setan. Jadi menurut Kristen setan itu tidak diciptakan. Itu siapa yang bilang tuh Bang? Banyak. Bukan saya ya. Bukan saya ya. Iya, iblis itu tidak diciptakan. Kejahatan itu tidak diciptakan. Salah. Tuhan itu menciptakan segala sesuatu. Tapi segala sesuatu yang dicipta itu tatarannya hanya ciptaan, tidak sampai kepada level Tuhan. Tetapi di dalam konsep mereka, malaikat kemudian memberontak ingin menyamai Tuhan. Wah, ini konsep salah. Mendudukkan Tuhan seakan-akan Tuhan itu bisa setara dengan makhluk, sampai iblis memberontak, malaikat memberontak dan seterusnya. Padahal Tuhan itu adalah hakikat yang maha tinggi. Semua ciptaannya rendah di bawah. Jadi diciptakanlah kemudian kejahatan, diciptakanlah kemudian kebaikan, diciptakanlah gelap, diciptakanlah terang, diciptakanlah tinggi, rendah, semua dicipta. Maka Tuhan membuat satu konsep, harus ada pemimpin untuk mengatur ini semua. Diciptakanlah kita manusia. Iya benar. Tapi tadi kan abang sendiri bilang bahwasanya Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi itu berbuat dan berkehendak sesukanya. Jadi kalau tidak ada yang bisa mengatur Tuhan. Kalau kita bilang Tuhan itu berkehendak sesukanya, berarti tidak ada batasannya, Bang. Maksudnya? Ya, pasti tidak ada batasannya. Contoh, saya berkehendak sesuka hati saya, berarti saya tidak punya batasan kepada apa yang saya kehendaki. Saya mau makan di sana, saya mau minum di sana, saya mau membunuh di sana, saya mau perang di sana. Itu suka-suka saya, karena saya punya kehendak. Bukan orang yang punya kehendak, saya yang punya kehendak, kan gitu. Jadi apapun yang terjadi di muka bumi ini, itu semuanya sesuai kehendak Tuhan. Berarti tidak ada yang bisa kita batasi, Bang. Jadi makanya ketika Kristen sebagian meyakini bahwasanya Yesus itu Tuhan, gampang aja sebenarnya memang menjawab itu, bahwasanya itu kehendak Tuhan. Bisakah Abang batasi itu bukan kehendak Tuhan? Abang bilang itu bukan sifat Tuhan. Berarti Tuhan menjadi rendah kalau Tuhan menyamakan dirinya sebagai manusia, kan gitu. Itu pasti jawaban Abang. Tetapi yang masalahnya di sini sekarang adalah yang punya kehendak kan Tuhan, bukan manusia. Masalah itu kamu lah. Enggak, kita hanya berbicara universal. Ini logikanya ini nggak masuk. Bicara kehendak Tuhan itu sifatnya tidak terbatas. Iya, abang mau memaksakan kalau Tuhan itu nggak terbatas dan bisa jadi manusia gitu kan, Bang ya? Bukan memaksakan, tetapi memang tidak terbatas. Iya, nggak terbatas. Oke, gini Bang, saya bisa makan tai sekarang Bang. Tapi ngapain? Ngapain saya merendahkan diri Bang? Kan saya punya akal. Sama seperti Tuhan, ngapain dia, manusia ini diciptakan dari air mani, air hina Bang. Ngapain Tuhan yang maha tinggi, maha suci, maha besar, itu merendahkan dirinya. Sama seperti saya ngapain? Saya bisa loh. Bisa saya makan tai. Bukan masalah Tuhan bisa jadi manusia atau enggak, bisa pasti. Tapi ngapain? Sama seperti saya makan tai, bisa. Tapi ngapain? Saya berakal. Saya punya otak. Ngapain? Nah, itu kan yang tahu kan Abang sendiri, kehendak Abang, kan gitu. Iya itu. Yang kami nggak akan tahu kenapa Abang memakan tai misalnya. Tuh, Abang bilang nggak akan tahu, tapi Abang memaksakan dia jadi manusia. Itu Abang merendahkan Tuhan, Bang. Bukan. Berarti dia nggak maha suci, berarti dia nggak maha besar, berarti dia nggak maha benar. Makanya saya bilang kalau Abang Tuhan membatasi Abang membatasi dimensi, waktu. Sekarang gini deh Bang, kita setuju satu hal dulu deh. Abang setuju nggak pencipta langit bumi beserta isinya ini nggak bergantung terhadap apapun? Setuju nggak kita itu? Bergantung Bang. Waduh, Tuhan bergantung ya? Ya. Nah, bukan Tuhan namanya kalau bergantung Bang. Kenapa Tuhan bisa itu Tuhan itu tempat bergantung Bang, bukan Tuhannya digantung. Saya punya alasan. Wow, apa itu? Bukankah yang selama ini disembah manusia itu Tuhan? Iya, enggak loh, kok loncat Bang? Kita bisa setuju nggak Tuhan pencipta langit bumi beserta isinya ini itu tidak bergantung terhadap apapun? Bergantung Bang. Berarti bukan Tuhan kalau bergantung Bang. Abang boleh tanya alasan saya kenapa gitu? Ya,
Saya udah keluarin statement saya, Tuhan, kalau bergantung itu bukan Tuhan, Bang. Nah, abang boleh tanya kenapa saya menjawab? Oke, saya entertain abang. Kenapa, Bang? Tuhan mesti bergantung, Bang. Nah, bukankah selama ini manusia menyembah Tuhan? Bang, kalau alasan abang dia bergantung sama kita nyembah, Bang, dari ujung dari Adam sampai sekarang itu semua makhluk hidup nyembah dia, itu nggak nambah kemuliaannya sedikit pun, nggak ngurangin kemuliaannya sedikit pun, nggak nambah kekuatannya sedikit pun, nggak ngurangin kekuatannya sedikit pun. Dia nggak perlu kita nyembah dia, Bang. Kita yang perlu nyembah dia. Itu aturan dari mana? Coba. Memang itu definisi Tuhan, Bang. Kalau Tuhan itu masih bergantung, namanya bukan Tuhan. Makanya itu namanya makhluk. Itu Bang Zuma udah jelasin dari tadi itu hampir setengah jam untuk itu doang. Iya. Makanya tadi saya katakan sama abang, kalau Tuhan. Jadi menurut abang Tuhan itu mesti bergantung. Ya, kalau memang menurut keimanan, kita yang bergantung kepada Sang Pencipta. Betul. Tuhan bergantung nggak, Bang? Tuhannya tidak bergantung. Nah, berarti kita setuju sampai situ ya. Kita setuju bahwa Tuhan pencipta langit, bumi beserta isinya ini nggak bergantung terhadap apapun. Kita setuju ya? Ya, oke, lanjut. Nah, berarti Yehosua yang 2000 tahun jalan di bumi ini, dia bergantung dengan oksigen, bergantung dengan makanan, bergantung dengan kakinya, bergantung dengan gravitasi. Berarti dia bukan Tuhan. Kita setuju di situ ya. Karena kalau abang nggak setuju, abang udah break rules yang tadi pertama kita setujui. Iya, kita setuju. Berarti kita udah setuju Yehosua bukan Tuhan ya? Ya, saya tidak bilang dia Tuhan. Oke, abis itu berarti Tuhan itu satu ya, Bang ya? Nggak dua, nggak tiga, atau apalagi kayak Hindu 3000. Nah, ya, berarti kita setuju Tuhan itu satu ya, Bang ya? Pencipta itu pencipta langit bumi beserta ini satu, tauhid satu dia. Oke, ini ada asumsi liar sedikit ya. Waduh. Kalau Tuhan itu satu kan, saya meyakini Tuhan itu satu. Tapi ini karena kalau ada dua, Bang, kalau Tuhan ada dua, bisa berantem, bisa bunuh-bunuhan. Kalau bisa bunuh-bunuhan bukan Tuhan, Bang. Kalau bisa mati salah satu, kalau berantem, itu bukan Tuhan namanya, Bang, bisa mati. Nah, gini. Jadi Tuhan itu mesti satu, Bang, harus satu, Bang. Iya, Tuhan itu satu. Saya setuju di situ. Tetapi ini ada sedikit asumsi liar. Waduh, apa itu? Tuhan itu ada di mana-mana. Abang setuju nggak? Tuhan itu ada di mana-mana. Dalam konteks? Ya, dalam konteks dalam konteks ketuhanan. Dalam konteks apa nih dia di mana-mana? Ya, karena kalau Maha Tahu, dia Maha Tahu. Karena kita cerminan dia, Bang. Kita tuh cerminan dia. Ada ayatnya tuh. Kita itu cerminan dia. Kita bisa melihat, dia Maha melihat. Jadi apa yang kita lihat terbatas nih, dia penglihatannya tidak terbatas. Kita tahu nih, kita tahu sedikit, dia Maha tahu. Kita jelas nih, dia Maha jelas. Iya. Kita berpikir nih, dia Maha berpikir. Kita baik nih, dia Maha baik. Kita pengampun nih, dia Maha pengampun. Kita kasih sayang dia Maha pengasih dan penyayang. Iya. Gambaran kita tuh gambaran dia. Tapi dia Maha semua, Maha mengetahui. Jadi kalau abang bilang dia ada di mana-mana, dia nggak perlu ada di mana-mana untuk Maha mengetahui, Bang. Make sense gak? Oh, berarti abang tidak setuju kalau Tuhan itu ada di mana-mana. Dia nggak perlu ada di mana-mana untuk Maha mengetahui, Bang. Oke, lanjut Bang. Jadi kita sudah setuju tauhid ya, Bang ya. Tuhan itu satu ya. Kenapa? Karena kalau 2, 3 berantem ada yang mati, berarti bukan Tuhan. Tuhan itu satu ya. Nah, abis itu berarti abang udah keluar ini, abang udah bidat nih, ya. Ini ada di tanah abu-abu nih sekarang abang nih. Saya nggak masalah itu, Bang. Ya. Mantap. Karena yang menanggung itu diri saya sendiri, bukan orang lain. Betul. Nah, tujuannya kita dikasih akal, Bang. Kan kita untuk tadi Bang Zuma udah bilangin, saya cuma nekenin di sini. Kita tujuan hidup ini untuk mencari kebenaran, bukan kebetulan. Iya.
Apa alasan abang sekarang belum menerima Nabi Muhammad SAW dan Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala? Oh, gini, saya bukan tidak menerima Bang ya. Karena dari bukti sejarah juga beliau ada gitu ya. Dan dari kepercayaan teman-teman lain juga ada. Karena ketika Anda mempercayai itu ada, buktinya dari mana kan saya cari tahu juga. Betul. Tapi itu bukan keharusan untuk saya percaya kepada ajaran beliau. Waduh. Itu akan menyelamatkan saya gitu. Waduh. Jadi apa gunanya nabi-nabi terdahulu? Itu Jadi kalau ikut iman Bang, nanti begitu kita meninggal, begitu kita meninggal, itu dikubur, itu ditanya, Tuhanmu siapa, nabimu siapa, kitabmu apa? Abang jawabannya kira-kira apaan Bang? nggak ada yang bisa membuktikan itu Bang. Iya, enggak. Kita nggak usah berasumsi ada malaikat nanti ini, enggak. Tapi begitu kita meninggal nanti, abang kira-kira begitu ditanya, Tuhan abang siapa, nabi abang siapa, kitab abang apa? Jawaban abang apa? Nggak ada. Gitu. Saya nggak berani berasumsi karena saya nggak tahu beneran nggak apa ada yang. Bukan, oke. Kalau sekarang aja saya tanya, Tuhan abang siapa, messengernya siapa, kitabnya abang apa? Kitab saya kitab saya Alkitab ya. Oke, Tuhannya? Tuhan saya Allah. Oh, berarti Kristen Salemba ya? Nah, Tuhan saya Allah. Karena Kristen Amerika nggak bilang Tuhannya Allah Bang, Tuhan Bapak mereka. Kristen Salemba doang yang bilang Tuhan Allah. Tuhan Bapa bisa, Tuhan. Bagi saya itu semuanya sama Bang. Karena apa? Nggak bisa. Ini Nggak bisa kan Bang, Tuhan di Amerika, Tuhan di Itali, Tuhan di Prancis, Tuhan di Australia, itu semuanya Tuhan Bapak Bang, bukan Tuhan Allah. Tuhan Allah tuh cuma Kristen Salemba Bang. Itu satu yang kurang abang pahami. Karena kalau abang mengatakan Tuhan itu hanya Allah, berarti Tuhan itu punya keterbatasan Bang. Karena setiap benda, setiap objek itu punya nama. Jadi kalau abang bilang Allah itu hanya Allah lah Tuhan, berarti dia kan punya nama, berarti dia punya rupa, dia punya wujud, kan gitu. Betul. Kan gitu. Ya kan? Jadi saya kalau memang kita- diperintahkan untuk beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Satu, Tauhid. Nggak ada Tuhan selain Dia. Itu tadi makanya. Sisanya maksud saya- ciptaan, sisanya tuh ciptaan. Makanya maksud saya, kapan Allah itu menyatakan namanya Allah? Kan tidak pernah. La haula wala quwata illa billah. Bismillahirrohmanirrohim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Itu bukan pernyataan kalau Dia itu Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Bang. Kepada siapa? Kepada umat Muslim kan. Kepada umat manusia, Bang. Nah, kalau abang nggak nerima ya nggak ada masalah, Iya itu. Betul. Tapi kan abang tadi nanya, ada nggak dia menyatakan namanya Allah? Lah itu tadi saya barusan bilang Bismillahirrohmanirrohim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi kalau saya Tuhan itu mempunyai nama yang banyak. Sifatnya Bang ada 99. Atributnya itu kita sebut Asmaul Husna. 99, dia Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pemalu. Semua ada 99. Itu atributnya Bang, bukan namanya. Iya. Jadi namanya Allah gitu. Atributnya 99. Atributnya 99. Sifatnya Maha Pemurah. Ada 99 tuh, Abang bisa pelajarin semua tuh. Iya, Bang. Ya, tapi itu tadi pertanyaan saya. Kalau saya tanya Abang, berarti Tuhan Abang Tuhan Bapak. Oh ya, Tuhan saya. Kitab Abang Biblos. Gini, Tuhan saya ulang dari awal ya. Tuhan saya itu ada Elohim, ada Bapa yang kudus, ada Allah Bapa. Waduh. Ya, karena namanya yang banyak ya. Ya, saya tidak membatasi. Oknumnya satu nggak? Keagungannya gitu.
Oknumnya satu nggak? Ya oknumnya ya sudah pasti satu. Oke. Berarti namanya aja yang beda-beda nih. Namanya aja yang beda-beda. Apakah itu jadi kontradiksi kan gitu? Terus kitabnya Biblos. Ya kitab yang saya pelajari itu ya Perjanjian ya, Baru. Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Terus nabinya? Nabi maksudnya kayak mana? Semua nabi bang yang saya pelajari. Messenger, penyampai bang. Jadi dari Allah Subhanahu Wa Taala, dari Tuhan abang, yang abang bilang tadi siapa namanya, Tuhan Bapak, yang nyampein kitabnya, yang nyampein pesannya, yang nyampein itu kan pasti ada oknum yang nyampein. Nggak dia nyampein ke abang langsung kan? Abang ngelihat matahari aja nggak kuat 5 menit. Masa mau ngelihat Tuhan yang nyiptain? Mulai dari nabi pertama sampai utusannya yang nyampein, nabinya abang tuh siapa itu? Nabi, mulai dari nabi yang pertama sampai ke nabi yang terakhir ini Yesus. Oh, berarti abang udah mengakui bahwa Yehosua ini nabi dan Tuhannya Bapak gitu? Udah dari dulu bang. Belum lahir abang udah saya akui itu. Wih. Terus kenapa abang menolak yang terakhir bang? Saya tidak menolak, cuman saya tidak mengimani. Begitu. Nah itu, ini definisi kufur bang, definisi kufur atau definisi kafir itu, abang menutup diri terhadap revelations terakhir, terhadap message terakhir. Sama halnya seperti Yahudi, mereka mengimani Musa, tapi mereka tidak mengimani Yesus. Itu sama bang. Mereka tidak mengimani gimana? Mereka mengimani Musa adalah utusan Tuhan, tapi tidak. Iya, tapi abang kan bukan Yahudi bang. Betul. Jadi sama juga dengan saya. Saya mengimani Yesus, kan? Nah, mengimani Musa, tapi saya tidak mengimani Muhammad, kan gitu. Nabi Muhammad. Ya bu. Iya itu definisi kafir bang. Definisi kufur itu dia menutup diri atas revelations, atas kitab yang baru dan nabi yang baru yang terakhir gitu loh, yang maha benar. Saya bukan menutup diri, saya mempercayai tapi abang belajarnya dari Sakur tadi yang membenarkan teori abang. Tetapi saya tidak meyakini, saya tidak mengikuti ajaran beliau. Nah, iya itu salah? Iya itu salah, jelas salah. Salahnya dari mana? Nah sekarang gini, sama kayak yang teori tai tadi, makan tai tadi. Jadi abang udah dikasih akal, udah dikasih tahu soal Islam, udah dikasih tahu soal Al-Quran, tapi abang nggak mau. Saya nggak mau makan makanan, saya tetap mau makan ini. Jadi nanti begitu abang di akhir zaman nanti, begitu selesai ini semua, insya Allah, begitu ditanya, kenapa kamu nggak mengimanin ini? Kamu udah dikasih akal, kamu udah dikasih pikiran, udah dikasih kabar baiknya, udah dikasih nabinya, udah dikasih ajarannya, udah dikasih kitabnya, tapi kamu menolak. Iya. Sama kayak ditawarin makanan, abang tetap nggak mau pakai akal abang tetap mau yang gitu. Kembali lagi ke kehendak Tuhan, kalau itu yang abang maksud. Nah itu bang, jangan nyalahin Tuhan, karena dari tadi abang nyalahin Tuhan. Soal Bang Zuma tadi nanya, cucunya Nabi, anaknya Nabi Adam, bunuh-bunuhan itu salah siapa? Salah Tuhan. Loh, kan cucunya dikasih akal untuk nggak bunuh saudaranya, tapi dia tetap bunuh saudaranya. Itu kan akalnya berarti nggak dipakai. Itu berarti salah siapa? Masa salah Tuhan? Udah dikasih akal, udah dikasih tahu yang mana yang baik, yang mana yang benar, dia tetap melakukan hal yang tidak baik. Masa salah Tuhan? Kan makanya saya bilang semua ini kan tergantung kehendak Tuhan. Nah ini kehendak Tuhan itu di sini nih, saat ini, detik ini, malam ini, jelas ini kehendak Tuhan nih. Abang udah dikasih tahu, tapi abang tetap pilih yang abang udah dikasih akal nih, udah dibuka nih jalan ini. Ya sama bang, saya juga kayak gitu. Maksudnya saya cuma bisa ngasih tahu soal membolak-balikan hati, kan itu hak Allah Subhanahu Wa Taala, bukan hak saya. Iya, tapi ya itulah bang. Intinya abang perlu tahu dan kawan-kawan yang umat muslim yang lain juga tahu. Saya meyakini adanya kedatangan Nabi Muhammad. Saya percaya itu wahyu yang diberikan Sang Pencipta langit dan bumi kepada Nabi Muhammad. Tapi mohon maaf kalau saya tidak
mengikuti ajaran Nabi Muhammad. Oh iya, nggak apa-apa, nggak ada paksaan soal itu. Tapi ya, Jadi, bukan saya saya udah melakukan kewajiban saya itu. Iya, bukan saya tidak mengakui. Kalau saya tidak mengakui, saya ngapain naik kemarin? Saya ngapain bahas-bahas mengenai debat lintas agama Islam dan Kristen, kan begitu? Lintas iman, ya. Ya kan, ngapain saya bahas-bahas saya naik-naik kemarin? Saya mengakui itu. Jadi kalau ada yang tidak mengakui itu urusan mereka, kan? Cuman saya tidak mengimani, ya itu kan pikiran saya, akal saya, kan gitu. Ini mungkin di sini kurang ilmu saya, makanya saya masih sama abang-abang saya di sini. Ini kalau ngadepin orang kayak abang tuh, ya kayak tadi keluaran 51 mentok, imani saja. Habis itu soal ini imani saja. Jadi agak Kalau gimana bang Endi? Gimana bang Zuma? Kalau berbicara imani saja bang, banyak bang. Jadi bukan masalah itu aja. Ketika abang dijanjikan surga, dijanjikan begini begitu. Coba abang bayangkan dengan akal dan pikiran abang. Ya udahlah, pokoknya ya Pak. Abang dijanjikan surga kan oleh Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi. Iya. Seperti apa surga di dalam ajaran agama Muslim? Kalau saya boleh. Wah, abang serius nih mau buka pintu ke sini nih. Abang amburadul nih kalau ke sana nih. Enggak, saya hanya ingin tahu, paparkan aja sedikit. Oke, gini bang, untuk Islam, untuk saya sebagai Muslim, saya percaya bahwa kehidupan ini tes bang, sebuah ujian yang nikmat-nikmat, yang seperti bisa main sana sini, bisa mabok, bisa makan babi, bisa ini, itu sesuatu hal yang ini tes, ujian yang saya mesti tahan untuk itu menguji keimanan saya. Nah, sampai nanti begitu saya menghadap Allah pencipta saya, itu saya melakukan sesuai perintahnya. Nah, di sana akan ada dua, either saya masuk neraka atau masuk surga. Nah, kalau masuk neraka itu saya disiksa. Kenapa? Karena saya nggak nurut sama perintah-perintah dia. Nah, lawannya siksaan ini apa sih bang? Ya lanjut aja, saya hanya bertanya. Saya nanya nih, lawannya siksaan itu apa sih bang? Iyalah, kebahagiaan lah. Kebahagiaan, kenikmatan. Jadi di surga itu lawannya neraka. Nah, sementara yang saya tahu dari abang, di ajaran abang, yang satu kalau nggak masuk neraka, di surganya itu berdoa-doa lagi. Itu menurut saya, ya itu sama aja kayak sekarang saya di sini. Nggak ada kenikmatan di situ. Nah, itu tunggu sebentar. Nah, dan surga orang Islam ini nggak mesti kenikmatan yang ini itu yang spesifik. Saya suka naik motor, mungkin surga saya naik motor. Atau saya suka main game, surga saya main game. Nggak mesti. Surga itu kenikmatan dari dari lawan arah siksaan. Itu hadiah atau reward dari ujian saya hidup selama ini. Jadi maksud abang tadi gimana? Abang suka main game, berarti abang di surga main game gitu maksud abang? Terus yang memberikan kenikmatan untuk saya bang. Karena abang nih logikanya nih bang ya, di Al-Quran disebutkan surga itu nanti tanahnya hijau, di bawahnya ada sungai. Untuk orang Arab bang, karena Al-Quran turunnya di Arab. Tapi kalau untuk orang Amazon bang, muntah bang, seumur hidup udah begitu. Di bawahnya hijau, ada air sungai, muntah mereka. Untuk surga untuk orang Amazon itu mungkin padang pasir. Surga untuk orang yang tinggal seumur hidupnya di gunung, surganya mungkin di pantai. Untuk seorang yang hidup di pantai seumur hidup, muntah dia di pantai, dia maunya di gunung. Jadi surga itu untuk kenikmatan kita, karena untuk tes kita yang diuji di hidup kita ini bang. Oh, berarti sesuai dengan sisaan yang abang dapat di dunia inilah gitu ya? Tes, ujian yang saya hadapi di sini. Jadi kalau abang bilang tadi surga untuk orang Arab itu mungkin ada rumput hijau, terus ada sungai. Iya kan, padang pasir. Iya, karena mereka makanya digambarkan di Al-Quran surganya itu rumput hijau dengan air yang mengalir. Abang make sense nggak di sini? Atau abang mau pelintir-pelintir lagi nih omongan saya nih? Enggak. Jadi kalau surga untuk orang Indonesia gimana? Iya, kan balik lagi. Itu kalau saya surga saya bang, main game, nggak tidur. Habis itu trading, naik motor sekenceng-kencengnya, dengan angin, dengan nggak jatuh, dengan nggak aspal, dengan ini, dengan itu. Surga masing-masing. Ini abang paham nggak artinya reward bang?
Iya, tahu saya reward itu ya pemberian, hadiah. Nah, itu lawannya siksaan kan. Kalau saya nggak nurut di dunia ini, saya disiksa. Kalau saya nurut, saya dikasih hadiah, reward. Jadi apakah mungkin ya, abang gini begadang main game, abang di surga dikasih main game gitu, ada Ya, PlayStation gitu. tergantung kesenangan saya, Bang. Jadi kalau ada yang kesenangannya itu misalnya balap-balapan. Nggak main game terus juga, Bang. La haula wala quwata illa billah. Masa mesti di-spill sih? Iya, saya nggak tidur main game sampai puas. Habis itu nanti saya pengen ini, saya pengen semuanya dikasih, Bang, kenikmatan. Karena saya disiksa juga itu ribuan tahun atas dosa-dosa saya. Kalau saya nggak nurut ya. Contoh saya kerjaannya nipu aja, bohong aja, ngibul aja kayak Abu Lahab kerja saya. Itu nanti di neraka saya motong lidah saya, habis itu tumbuh lagi, potong lagi, hidup, ada lagi, potong lagi, ada lagi, potong lagi. Jadi apa? Jadi Abu Lahab, nipu mulu kerjaannya. Itu rewardnya, itu siksaan saya atas saya nggak nurut. Karena kenapa dibilang, Jip, lo hidup jangan bohong mulu, lo jangan dosa, jangan menyesatkan orang, jangan nipu, jangan ini, jangan itu. Saya udah tahu, saya dikasih akal untuk melakukan hal yang baik, bukan yang buruk. Jadi inilah yang saya ingin paparkan ya Bang ya. Upah dosa itu hanya satu Bang. Kematian, wow, udah 1000 kali saya dengarnya. Iya, upah dosa itu hanya kematian. Di luar kematian itu Ini hanya ajaran siapa nih, Bang? Ini ajaran siapa nih? nggak perlu ajaran tahajaran saya. Intinya upah dosa itu adalah kematian. Iya, ini ajaran siapa? Upah dosa itu jadi setiap Original sins kalau abang mau tahu itu namanya original sins. Original sins itu dosa waris. Dosa waris itu yang ngajarin Zeus, Bang, pagan. Di perjanjian lama, nabi-nabi sebelum Yosua itu nggak ngajarin original sins, Bang. Nggak ngajarin dosa-dosa waris itu nggak ada. Yang ngajarin original sins itu Zeus, Bang. Begitu dia kawin sama manusia, keluar Hercules, habis itu saudaranya Hades itu mesti diturunin jadi dewa atau Tuhan di bawah tanah, namanya Hades. Itu original sins, Bang. Itu dari mana tuh? Makanya saya nanya, Abang, ini ajaran apa namanya? Upah dosa adalah maut dan seterusnya itu ajaran siapa? ajaran Yesus tuh. Waduh. Nih, Bang Zuma, Bang Handi, satu lagi. Udah orang itu udah pening itu. Saya ngomong. Kayaknya lo udah nggak stabil hidup lo, Noah. Iya, saya yakin. Apalagi Bang Handi, dia udah pening tuh. Karena biasanya sekian lama berdebat gini kan, biasanya Bang Handi itu ada aja pertanyaan-pertanyaannya. Ini kali ini dia udah pening nih nengok Noah ini. Nah, Ibarat kata kamu itu mobil Noah ya, udah nggak bisa dibalancing lagi gitu loh. Selalu buang kiri gitu loh. Apalagi di tol harus setirnya ditahan gitu. Dibawa ke balancing nggak bisa, udah semua spare part itu udah nggak bisa dibetulin lagi gitu loh. Nggak bisa sporing lagi dia Bang ya? Nggak bisa. Harus ganti total, harus ganti BPKB. Tapi jujur aja Bang ya. Mesti di reset factory ini, mesti di iya, benar. Tapi jujur aja ya, saya pribadi dibandingkan banyak pendeta gitu ya, saya itu paling senang mendengarkan Ustadz Buya Syakur itu berjamaah. Udah ke laut dia itu, Renya, udah ke laut. Saya itu paling senang, bukan dia karena dia tidak pernah membela oknum agama tertentu. Karena abang mencari pembenaran, bukan Saya kebenaran. tidak mencari pembenaran. Saya tidak mencari pembenaran. Ya udah kalau begitu lu mati aja, ikutin dia satu kubur berdua lu. Enggak, bukan begitu. Karena abang mau selamat, tapi mau pembenaran dari Islam gitu loh.
Bukan, saya tidak mencari pembenaran dari Islam. Kalau saya mau mencari pembenaran dari Islam, saya udah masuk Islam. Demi mencari pembenaran. Kalau masih kayak gini, saya bilang jangan deh bang, jangan masuk Islam kalau masih kayak begini. Yang jelas lu gini loh Noan, lu harus ganti BPKB, nggak bisa lagi, nggak bisa. Lu dijual second juga nggak laku. BPKB udah ganti baru bang. Nggak bisa. Lu dijual second nggak laku. Terus mau reparasi ulang nggak bisa. Udah pada dol semua. Ya itu dia gitu loh, nggak ada lagi. Salah satu jalan keluarnya adalah lu harus dikubur dulu baru hidup lagi gitu. Nggak ada jalan ceritanya orang yang sudah mati hidup kembali bang. Ya maksudnya lu hidup di neraka. Bang Endi, ini dia masuknya apa ya? Maksudnya saksi Yehova berarti ya? Yosua Nabi. Enggak juga gitu loh. Dia ini kayak orang lagi naik motor. Ya kan ya, sen kiri dia belok kanan. Mencederai semua Enggak, tapi orang. feeling saya dia udah tahu dari lubuk hatinya yang paling dalam tuh dia udah tahu. Tapi dia masih ragu dengan syariatnya, Bang. Dia masih ragu, wah gontar susah sholat, habis itu ini itu. Jadi dia ngulur waktu, tapi ya kita nggak tahu kan sampai kapan. Iya, sebenarnya ini loh Noah ya. Hidup ini singkat loh. Iya. Terus kamu nggak bisa membenarkan dirimu sendiri. Dan cenderung saya nggak pernah membenarkan diri sendiri Babang. Berarti kamu salah dong. Salah, ada titik salahnya, ada titik tidak salahnya. Ya, kalau titik salah ketemu tidak salah, ya salah. Nggak ada benernya kalau udah salah gitu loh. Kalau dalam akidah ya. Salah Kenapa? ya salah. Kau tuh ibarat air putih gitu ya. Suci gitu itu air itu. Terus lu masukin virus dikit, udah rusak segalanya gitu loh. Nila setitik merusak air sekentong, kan gitu ya. Nah, lu di situ sulit untuk disembuhkan. Kenapa? Ya udah akut gitu. Tapi ada caranya Noah. Lu mau tahu nggak caranya? Apa Bang? Enggak, lu jujur dulu mau kagak? Ya kasih tahu, ngomong aja Bang. Caranya gini Noah. Tiap malam lu harus manjat sutet. Apa? Manjat sutet. Apa itu? Saluran udara tegangan tinggi. Abang dulu lah kalau itu. Gitu. Jadi sederhana Noah. Gini aja. Jadi orang itu sesuaikan kemampuan kita. Pertama. Kedua, beriman itu mulai dari basic. Kan udah diterangin tadi Bang Jibril sama Bang Juma. Nggak bisa orang langsung sarjana. Harus dari TK, PAUD dulu, TK, terus SD, SMP gitu. Jangan langsung mau jadi dokter atau sarjana, nggak bisa. Basicnya nggak ada, rapuh dia jadinya. Nah, biasanya selama ini orang yang kita dapatkan itu, Noah, basicnya rapuh gitu, tapi cenderung sok pinter, mengalahkan profesor dalam berbicara. Yang kita dengar adalah lelucon, membuat kita terhibur, stand up komedi jadinya gitu. Jadi berbicaralah sesuai dengan kemampuan kita, supaya kita nggak jatuh. Ini saya keluarkan bahasa-bahasa sederhana loh ya, gitu loh. Nah sekarang kenali dulu Tuhanmu. Kalau udah mengenal Tuhan sebenarnya siapa yang pencipta alam semesta, ya Tuhan tentu menurunkan tuntunan supaya kita ini akal kita tidak berpikir bebas, tidak berkelakuan bebas. Nah untuk menghindari godaan-godaan setan yang terkutuk itu, itulah perlu akal. Dengan panduan kitab suci. Nah, tidak berhenti di situ. Kitab suci itu ada tokohnya yang mengajarkan kita. Ada yang beri contoh. Tirulah itu. Sederhana hidup ini. Iya, itu aja. sederhana. Contoh ya. Lu beli motor baru.
Terus ada buku petunjuknya. Ikuti buku petunjuk itu supaya lu selamat mengendarai motor itu. Nah kalau lu beli motor baru, terus lu ambil buku petunjuk komputer, celaka lu jadi orang. Ini yang kau pahami selama ini. Iya, Ya. saya ngerti maksud abang. Saya tahu abang itu mengajar saya dan menuntun saya untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Saya sangat berterima kasih atas itu, bang. Satu aja ya yang jadi permasalahan itu, bang. Bukan masalah ilmu-ilmu yang abang paparkan ataupun nasihat-nasihat yang abang kasih tahu sama saya. Saya sangat senang, terima kasih banyak. Jarang orang mau menasihati saya, kan gitu. Masalahnya ajaran agama ini banyak yang kontradiksi dengan sifat-sifat Tuhan. Itu aja, bang. Ya kalau begitu nggak usah beragama sekalian. Itu tidak semudah itu. Makanya saya sendiri. Itu semua mau kemana? Kalau nggak ada lagi agama yang kamu percaya, ya buat apa beragama? Bebas aja udah. Ya mungkin ya kayaknya kedepannya seperti itu, bang. Ya udah. Selesai kan, nggak usah lagi. Lu bebas sekarang gitu loh. Iya, Bebas ngapain aja. Dan gitu nggak ada yang ngatur. Gitu ya. Nggak usah nggak usah mengenal Tuhan, nggak usah berdoa gitu. Suka-suka lu lagi lah. Enggak, bukan berarti tidak beragama, berarti tidak mengenal Tuhan, bang. Itu abang salah besar. Loh nggak bisa mengenal Tuhan itu dari agama. Agama kan membuat kita pikiran tidak ngaco. Iya, tapi agama itu buatan manusia, bang. Siapa bilang? Ya, memang iya, buatan manusia. Kalau agama itu buatan manusia, terus sang pencipta alam semesta itu nggak menurunkan agama ke muka bumi untuk dianut oleh umat manusia sebagai ikatan. Abang ajalah dulu logika. Buat apa Tuhan melakukan ini semua untuk merepotkan dirinya? Loh, Tuhan nggak pernah repot. Bayangkanlah, mulai diciptakannya langit dan bumi, ada Nabi Adam. Kalau begitu lu mati aja, jangan nikmati alam semesta ini gitu. Kenapa? Karena kamu memprotes keadaan yang ada tuh. Ya udah, nggak usah nikmati hidup ini. Jangan minum air ya. Air itu dari bumi loh, ciptaan Tuhan. Bukan gitu konsepnya, bang. Ya gimana dong? Aku tuh orangnya sederhana bicaranya, supaya menghindari orang puter-puter gitu loh. Ini Iya, loh terlalu bagi saya aturan-aturan itu terlalu ribet ya. Ya kalau ribet lu nggak usah ikuti aturan itu, sederhana kok nggak dipaksa. Tuhan itu tidak memaksa orang mengikuti aturan Tuhan. Iya itu tadi. Tetapi kalau aturan Tuhan ini kamu nggak ikuti silakan, tapi jangan protes. Enjoy aja udah hidup lu. Iya, saya nggak protes sih. Saya hanya memberitahu. Ya sekarang diputuskan malam ini, terus lu mau kemana? Saya nggak kemana-mana. Saya masih stay di sini, bang. Bukan itu maksudnya. Sekarang ini langkah lu mau kemana? Percaya ada Tuhan apa enggak? Kalau percaya adanya Tuhan ada, tapi kalau untuk masalah keagamaan kayaknya Oke, kalau percaya ada Tuhan, bagaimana cara mengenal Tuhan itu? Ya melalui diri saya sendiri, bang, melalui alam. Melalui alam. Ada nggak alam mengajarkan kamu bahwa Tuhan itu cuma satu? Tidak perlu alam mengajarkan saya masalah itu, bang. Saya cukup. Katanya tadi mengenal Tuhan melalui alam. Gimana caranya mengenal Tuhan hanya melalui alam? Ya, alam tidak berbicara langsung kepada saya. Ya, terus gimana cerita lu? Ini dia, ini menarik. Tapi ini cocok banget Bang Hendy sama Al-Hajj ayat 46. Iya, betul. Bismillahirrahmanirrahim. Maka apakah mereka tidak berjalan di muka bumi, lalu mereka mempunyai hati yang dengan itu mereka dapat memahami, atau mempunyai telinga yang dengan itu mereka dapat mendengar? Karena sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tetapi hatinya di dalam dada. Cek.
Sekarang sebenarnya kamu ini saya ini pertanyaan agak kurang etis juga. Di KTP-mu apa sekarang? Kalau sekarang itu Kristen Protestan, Bang. Protestan. Kamu yakin nggak yang tertulis di KTP-mu itu yang kau imani? Sejauh ini iya ya, tapi makanya tadi saya katakan sama abang, Enggak, jangan mendua. Kau yakin nggak di KTP-mu itu adalah imanmu? kan makanya saya bilang sama abang, sejauh ini sampai hari ini masih iya, tetapi Ya udah kalau begitu selesai. Artinya ya konsentrasi aja di situ. enggak juga bang, karena saya bilang kan kita kan Berarti punya kamu akal nggak dan puas dong. Kamu nggak puas dengan agama Protestan yang kau anut. saya tidak puas dengan semua yang ada di muka bumi ini bang. Ya kalau nggak puas tinggalkan bumi ini. Enggak, bukan gitu. Buat apa kau hidup di di muka bumi ini kalau kau nggak puas? Satu, makanya saya bilang sama abang, kalau semua kehendak Tuhan, apakah kehendak Tuhan seperti ini? Enggak gini loh, kalau kamu jangan muter sama gua. Kalau kamu nggak puas dengan keadaan di muka bumi ini, ya carilah bumi yang lain. Ya, nggak ada kayaknya ya. Ya udah lewat atau harus dikubur sekarang. Harus dikubur. Yang dikubur siapa? Ya kamu kan nggak puas hidup di muka bumi ini. Bukan nggak puas hidup, nggak puas dengan apa yang terjadi di Ya muka udah bumi. hindari bumi ini yang terjadi, hindari bumi ini. Kamu kemana kayak gitu? Ya nggak bisa. Ya berarti kamu hidup dalam penderitaan, ketidakpuasan. Artinya apa? Kamu tidak mensyukuri ya apa yang telah diberikan Tuhan kepadamu. Contoh ya, matamu masih di posisi semula. Saya nggak bisa ngebayangin ya, kalau kau diciptakan dengan sendirinya ya, berbeda dengan ciptaan manusia pada umumnya. Alat kelaminmu ada di jidat. Saya nggak bisa membayangkan gitu loh. Artinya kau harus bersyukur bahwa alat kelaminmu ditaruh di tempat yang di situ. Gitu loh. Kau nggak mensyukuri itu, bro. Saya bukan nggak puas dengan yang diberikan Sang Pencipta atau diberikan alam kepada saya, bang. Ya terus lu mau kemana? Saya bukan tidak mensyukuri apa yang sudah ada pada diri saya sendiri. Ya buktinya kamu nggak bersyukur kok dengan keadaan yang ada sekarang. Selalu nggak puas. Keadaan yang ada sekarang ini ya ini seperti ini, kekacauan. Apa yang ngaco? Ya apa yang kacau? Abang bisa lihat sendiri, ada perang, ada konflik, ada ini, Ya. ada itu. Ya itu kan nggak merusak, nggak mengganggu kamu kan? Nggak mengganggu kamu, nggak mengganggu saya, tetapi itu sudah menghilangkan keagungan Tuhan, bang. Kenapa lu urusin orang? Diri lu sendiri belum beres kok. Nggak urusin orang, maksudnya itu sudah mencederai sifat Tuhan. Lo kok sifat Tuhannya dicederai? Manusia yang berbuat kok Tuhan yang dicederai, gimana sih? Ya kan kehendak Tuhan. Ini kebalik-balik nih akal lu nih. Manusia yang merusak kerusakan di muka bumi, Tuhan lo salahkan. Gimana ceritanya? Tapi semua sesuai kehendak Tuhan. Makanya diciptakan surga dan neraka, tau? Ayo, jawabannya di situ. Iya. Nah, orang yang tidak mempergunakan akalnya, membuat kerusakan, ya, tidak mensyukuri nikmat Tuhan, kan udah disiapkan tempat neraka. Iya, Nah, kau mau kemana? Lu mau kemana sekarang? Neraka jahanam ya kan? Ya udah tempatmu di sana karena kau nggak mensyukuri itu. Selesai itu. Iya, biarlah saya Ya ditempatkan. udah, biarlah berlalu. Udah cukup ya. Nah, kau introspeksi diri, renungi itu bahwa kau manusia diciptakan dengan sempurna, ada akal, tapi kau nggak mensyukuri itu, dan kau tidak mau mempergunakan akalmu, ya selalu membangkang, ya monggo saja. Itulah gunanya diciptakan surga dan neraka. Untuk menghindari neraka, ya ada kitab suci sebagai pedoman hidup kita. Iya. Supaya orang keluar dari kitab suci, ada iblis yang selalu menggoda manusia untuk berbuat jahat agar iblis punya saudara di neraka, kan gitu. Iya bang. Nah oke, kena kan? Langsung kena di sini nih. Kena kan langsung di sini? Iya, kena. nggak apa-apa. Kena. Udah, Masya Allah, langsung kena. Terus, kayak mana nih bang kalau udah kena?
Ya selamat jalan. Selamat jalan ya. Iya. Ini kalau Bang Endi, kalau kita servis handphone nih, ini kayaknya udah kena LCD-nya nih Bang. Kan kalau TV LCD ya kena LCD-nya udah kena sulit. Ini kita benerin malam ini, besok begini lagi nih Bang. Ya udahlah. Pokoknya inilah dulu intermezzo kita malam ini. Besok kita bahas yang waras-waras lah. Yang jelas kami sebagai umat Islam itu tidak memandang siapapun, kami memang diperintahkan sebagai orang yang punya ilmu, mau sedikit mau enggak, sebagai umat Islam wajib menyampaikan sepatah dua kata, satu ayat dua ayat untuk umat manusia. Kenapa di dalam Al-Quran itu kami wajib untuk menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar? Wajib hukumnya. Bang Jibril ilmunya mumpuni, Bang Juma ilmunya mumpuni. Apabila ilmunya didiamkan dalam dirinya, dia masa bodoh dengan kepentingannya sendiri, nanti dimintai pertanggungjawaban. Hai Handi, hai Juma, hai Jibril, lu waktu hidup ilmu lu ada, kenapa lu nggak mau berbagi? Dimintai pertanggungjawaban. Karena di dalam Al-Quran dijelaskan, adakanlah kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan, mencegah kepada kemungkaran. Itu tugas sebagai seorang muslim. Anda mau menerima ya monggo, enggak masalah. Tugas kami selesai. Kami enggak ditanyain lagi. Gitu loh bro. Mudah-mudahan tidak paham sampai sini. Iya Bang. Saya selalu paham apa yang Abang katakan. Makanya saya bilang malam ini inilah dulu pembahasan kita, karena ini memang tidak begitu banyak membawa ayat-ayat baik dari Al-Quran, baik dari Alkitab gitu kan. Kita berbicara edukasi mengenai pemaparan atau enggak gini bro, diskusi sama orang kayak kamu enggak perlu masuk ke materi dulu. Kita harus ke pembukaannya dulu. Setelah pembukaannya kena, baru step by step. Ibarat kata anak SD itu dibeli pelajaran dulu 1 + 1 2. Huruf apa ini? A, B, C, D. Mengenal angka, mengenal huruf, menyambung, kali-kali, tambah, kurang, dan seterusnya. Kemudian naik dan seterusnya begitu. Kalau kamu ini harus diajari dulu 1 + 1 2. A tambah B, AB. A tambah B tambah A, AB. Itu dulu. Justru Nah, Abang, ini sekarang ini kamu langsung pengen ke filsafat. Nggak bisa anak SD dikasih ilmu filsafat. apa yang mau saya katakan Bang? Memang Tuhan menganugerahkan saya Mulai lagi ngaco nih. untuk ke arah situ. Oke? Ya, introspeksi diri aja bro. Hidup ini cuma sekali loh ya. Ya, hidup ini sekali. Islam itu tidak pernah memaksakan seseorang. Iya. Anda mau kemana ya monggo. Iya Bang. Tadi dari saya awal mengatakan manusia itu wajib hukumnya untuk bersyukur, nggak boleh terlalu banyak berkeluh kesah. Iya Bang. Dan perbaiki diri lu sendiri sebelum mengkoreksi orang lain, itu yang penting. Siap Bang, siap. Itu yang penting. Jadi nggak perlu melihat dunia luar, kenali dulu RT lu, kenali dulu keluarga lu. Siap Bang, siap. Itu yang penting. Itu yang penting. Perbaiki diri dulu, Siap, baru Bang, kemudian koreksi orang lain. Ya, tapi kan saya nggak Alangkah naifnya kita ini gitu ya. Kita mengkoreksi orang lain, kita mengkoreksi dunia luar sana terjadi macam-macam, tapi di diri kita sendiri itu belum sanggup untuk membahas itu. Oke? Sederhanakan saja dulu. Waduh, berisik nih anak-anak lewat. Tunggu dulu ya. Iya, host Bang Zuma, Bang Hendy, saya mesti sahur ya. Oke. Terima kasih Iwan Villa yang di bawah yang support tadi. Bang Zuma, lauknya Bang? izin undur diri. Iya, terima kasih. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gitu Bang Juma, anak ini sudah kena tadi di situ bahwa ada surga dan neraka. Kena di sana dia. Iya, Terserah mau kemana. Iya. Terserah ya. Iya. Iyalah, Bang Juma juga udah pening ngadapin saya soalnya. Iya, iya. Sebenarnya sih nggak pening. Kita ini nggak ada bosan-bosannya loh berbagi kebaikan loh. Kita nggak pernah bosan kok. Bener Bang, kita kan sambil mengisi waktu juga kan gitu. Kita itu di Islam, kalau kita udah niatnya baik, gitu ya, langsung ditulis. Mumpung belum terlaksana, apalagi udah terlaksana. Tapi kalau niat kita jahat, itu belum ditulis. Nanti udah terlaksana baru ditulis. Itu indahnya Islam doang. Jadi berlomba-lomba, pastabikul khairat ya Bang Juma ya. Iya. Ya itu doang. Gak ngerti lagi pastabikul khairat ini, ini. Iya, saya ngerti Bang. Baik Bang Handi, kita ini dulu cukup diumumkan dulu sebelum kita bubar mau sahur di sini. Iya, betul. Jadi sebelum kita tutup, teman-teman terima kasih buat semuanya, utamanya yang ada di YouTube Zulkifli Mabas, Andi Slebes Channel, di Komal Sahabat Bang Juma. Tidak henti-hentinya kami bersama Anda semua siang dan malam. Apa yang kita berikan tidak lain adalah saling memperingatkan, saling mengoreksi diri agar kita tetap di bawah naungan Islam. Terus kemudian jangan lupa dukung aktivitas kami, dakwah kami di Safari Ramadan penuh di Masjid Nur Maulida di Bolangi, Sulawesi Selatan atau di Makassar. Di sana ada kegiatan sahur bersama, kemudian tarawih bersama, sholat isya bersama, kajian Islam, kristologi, menyantuni anak yatim, buka puasa bersama. Untuk itu bagi ingin berimpak sedekah, silakan salurkan donasi Anda melalui rekening Makassar Mualaf Center Indonesia di Bank BTN dengan nomor rekening 401 tambah 3000 tambah 171 tambah 73. Semoga Allah memberikan keselamatan buat kita semua, memudahkan segala urusan kita. Terima kasih buat semuanya. Pastabikul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga izin pamit ya, semoga kegiatan-kegiatan orang Abang juga selalu diberkati Sang Pencipta langit dan bumi ya. Mudah-mudahan segala urusannya dipermudahkan gitulah. Jangan lupa terus untuk menebarkan kebaikan dan ajaran-ajaran yang benar menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Itu saja menurut saya Bang. Iya. Oke, thank you. Mudah-mudahan Anda masih beri napas besok. Saya masih Bang. Tuhan sayang sama saya. Iya. Oke, makasih. Sampai jumpa. Ya Bang Juma istirahat dulu ya. Iya Bang Handi. Makasih Bang Handi ya. Ya. Terima kasih Bang Juma ya. Iya, sama-sama. Sadli tidur kali ya? Sadli, Ade Sadli. Almatin Rombo. Kita tutup aja dulu. Terima kasih sahabat-sahabat yang ada di channel Zulkifli Mabas, Andi Slebes, dan juga yang ada di Komal Sahabat Bang Suma. Kalian semua luar biasa telah menemani kita pada malam ini sampai pagi ini ya. Insya Allah besok jumpa lagi kita pada kesempatan yang ada. Tentu dengan tema-tema yang berbeda dan semoga juga outnya bisa naik ke kita, karena saya lihat Bom dan teman-teman seharian ini membahas tentang Yudas yang disalib ya, sanggahan mereka, tapi sayangnya mereka belum mampu menaikkan saya di Komalnya. Pada saya tadi masuk beberapa kali kemudian untuk minta dinaikkan, saya katakan kalau kalian punya ilmu untuk membahas siapa yang disalibkan silakan naikkan, tapi tidak dinaikkan teman-teman sekalian. Artinya bahwasanya hal ini sudah menarik perhatian terkait dengan bahasan-bahasan kita bahwa yang disalib itu Yudas. Lalu kemudian saya menyimak argumentasi penolakan mereka itu sangat lemah. Jadi argumentasi penolakan mereka terkait yang disalibkan itu adalah Yesus sangat lemah. Dan itu sangat mudah untuk dipatahkan. Ya kita doakan saja mudah-mudahan di antara mereka ada yang bisa masuk ke komal-komal Islam untuk membahas ini.
atau paling tidak kita diterima di komal mereka, kemudian untuk membuktikan kepada mereka bahwa yang mereka sembah sebenarnya selama ini adalah Yudas, bukan Yesus anak Maria. Saya kira begitu para sahabat-sahabat sekalian. Sekali lagi apa yang dijadikan sebagai niatan kita dari MMCI dan juga API, mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasi teman-teman yang banyak kemudian membantu kegiatan di bulan suci Ramadan ini, dan juga kepada yang akan membantu. Karena kita akan menyuarakan hal ini sampai kepada malam takbir, karena MMCI dalam ini termasuk kerjasama dengan API meminta kepada sahabat-sahabat kalau bisa membayar zakatnya atau infaknya ke MMCI, di mana zakat akan kita salurkan kepada yang berhak untuk menerima zakat tersebut. Seperti tahun-tahun sebelumnya, sahabat-sahabat yang memiliki zakat harta atau zakat fitrah itu bisa disalurkan ke Makassar Mualaf Center Indonesia. Saya kira demikian para sahabat, sekali lagi dengan ucapan subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Salam tauhid, salam satu Tuhan, jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat